Iya, sadar sadar. bahwa Anda Yesus berbuat dosa mengajar. nggak? Dengar dulu. Saya sadar nih, Oke, saya udah lahir kan baru. dia udah Saya lahir terima baru Yesus. tuh. Dia udah lahir Yesus baru. mengajarkan. Dia udah lahir Yesus, baru. dengar dulu Eh, dong. Dijelasin kok. Dengar dulu enggak, dong. jangan kemana-mana dulu. Kan tadi kau bilang dia kalau sudah lahir baru, dosa yang telah lama itu sudah ditebus sama Yesus, kan gitu. Ya, Setelah dia lahir baru, dia berbuat dosa. Itu gimana? iya. Makanya ini saya jelaskan. Gimana? Namanya orang itu selama dia masih hidup, dia itu masih bisa jatuh. Maksudnya dalam jatuh ini dalam tanda kutip yang dia tidak sengaja. Contoh marah-marah, serempet mobil di jalan, tiba-tiba emosi, nggak masalah. Makanya ketika kita beremosi, kita harus sadar kalau kita salah gitu loh. Makanya kita kan diajarkan untuk berdoa setiap hari. Bukan dosa yang disengaja. Mentang-mentang aku udah Kristen, aku nanti kalau ke lokalisasi gitu. Enggak gitu. Ya, Kekristenan misal bukan kalau orang seperti itu ke lokalisasi Hidupnya, gimana itu? ya berarti dia belum lahir baru tandanya. Selesai. Oh, belum Nggak lahir ribet. baru, masih belum Iya, lahir orang dia. lahir baru itu ada tanda-tanda yang menyertainya. Dari sikap perilaku. Itu makanya dari pohon Berarti buahnya tadi tuh loh. Seorang itu bisa dikenali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, siap. lanjut Ki. Ya, siap Iya. Anda. Lanjut Maki. Enggak, dia lagi menceritakan kehaluannya ini. Iya, nggak apa-apa. Kalau Ya, Islam jadi kan kan memang di mudah dalam kan, dua ayatnya, kalimat selesai. ya, di dalam ayatnya tadi kan ada ayat, jika kamu berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Berarti Anda harus mengimani kalau Anda itu memang ada perbuatan dosa. Kan gitu ayatnya. Jangan mengaku Anda tidak punya dosa, nggak boleh, ya. Kan ajarannya begitu kitabnya. Nah, Anda sudah lahir baru, Anda masih hidup, bukan berarti Anda tidak punya dosa. Kalau Anda mengaku tidak punya dosa, berarti Anda sama memposisikan Yesus sebagai pendusta. Yang dibahas tadi, benar kan? Ya itu kan ada konteksnya. Nggak bisa Ada. dipotong ayat. Ada, betul, konteksnya ada. Dia nyuruh bertobat. Dia nyuruh bertobat. Iya, bertobat pun ada syaratnya. Syaratnya mengakui dulu dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Baru. bertobat. Loh, di mana? Di mana itu? Loh, itu Bible punya siapa? Yang Ustaz baca tadi. Punya orang Kristen. Nggak, Bukan sih sudah. sebenarnya. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya suruh mengaku Yesus Tuhan? Oke, barang Menurut siapa ajaran mengaku Yesus. dengan mulutnya Roma. bahwa Yesus adalah malah Tuhan. itu bukan Yesus. Loh, itu Bible gimana sih? Fadl Gurunda, apa? Bible itu nggak boleh dipenggal-penggal. Lanjut. Iya, kau. Iya, tadi kan makanya kau mengambil dari oknum lain jadinya kan, bukan dari pernyataan Yesusnya gitu. Yang sedang dibahas kan pernyataan Yesusnya. Tadi mengaku Yesus Tuhan, percaya digantung di kayu salib, maka kamu diselamatkan. Ya udah, percaya Yesus Tuhan juga jadinya. Percaya di kayu salib lagi kan? Terima itu, udah diselamatkan. Jadi kalau kalian berbuat dosa, percaya Yesus Tuhan, diselamatkan, ditebus dosanya. Ujung-ujungnya gitu juga. Iya. Nggak ada ujung ini, nggak ada ujung sebenarnya. Cuman muter terus aja dari tadi gimana? Hanzo ini. Jadi enak nyebut dua kalimat syahadat ya, nggak ribet gitu ya. Iya dong, kalau dibilang menyebut dua kalimat syahadat, benar. Al-Quran menyebutkan, yang tahu yugfar lahum hidup maka salah. berantakan, bebas gitu ya. Oh jangan, ada aturan. Di Islam ada aturan. Ya kan intinya masuk surga toh? Prinsipnya masuk surga. Ya sudah. Dosa kalau berbuat dosa, ya bertobat kepada Allah, dosa diampuni. Nah, kalau di Kristen bertobat kepada Tuhan, dosanya diampuni Nyebut nggak? dua kalimat masih perlu bertobat. Itu kan masuk Islamnya, Bang. Iya. Kan Bertobat udah itu ketika kita kalimat syahadat, diperintahkan. tidak menyekutukan Allah, untuk apa lagi bertobat? Ayo. Kok pertanyaannya lucu? Bingung kan? Mau kena sendiri Ustaz. Fadl Gurunda masuk. Enggak Kan udah nyebut dua kalimat syahadat. Ini diskusi ndak ada kepala jadi susah. Susah tidak ada kepala. Ya kan kita tinggal mirroring aja kan. Kan saya cuma mirroring Anda.
Di dalam Islam. Tempat tinggal manusia itu ada dua setelah kematian. Surga dan neraka. Ya. Di Islam itu ada yang mampir di neraka. Tetapi setelah pencucian dosa, umat Islam itu akan melanjutkan perjalanan ke surga. Ayatnya karena dia tidak kemudian pernah tidak menduakan Allah. Nah, kan dia udah nggak menduakan Allah, kok dicuci lagi? Iya. Kan ada dosanya yang lain. Iya, tapi ujung-ujungnya masuk surga kan? Ya iya, betul. Oke, betul sekarang itu. begini. Di dalam, sabar. Di dalam kitabnya Yahudi juga begitu. Jadi orang yang Jangan kemudian bawa-bawa masuk Yahudi, Bang. Loh, nggak bisa dong. Islam itu bukan Yahudi. Memang bukan. Tetapi Anda harus tahu bahwa kami beriman kepada nabi-nabi yang datang kepada mereka. Itu Nabi Yahudi. Itu yang Anda harus pahami. Kami Nabi beriman Yahudi. kepada para nabi. Ya, Yahudi Para bukan nabi. itu. Nabi yang Yahudi datang kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi ini kami beriman Mantap. kepada mereka. Nah, gitu Tuh, dong. dengerin tuh. Beriman Anda pada harus orang akui Yahudi. itu. Padahal orang Nabi-nabi Yahudi yang datang kepada seluruh umat dilaknat manusia. Allah, kan? Ya, yang melakukan dosa betul. Yesus aja yang Anda sembah dilaknat, dikutuk oleh Tuhan. Yesus yang Anda sembah itu makhluk dikutuk. Bahkan, dengar. Bahkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesus yang kamu sembah itu ya makhluk gurun itu dikatakan dalam Sanhedrin dan juga dalam Gittin, itu adalah oknum yang direbus di dalam tinja yang mendidih di dalam api neraka. Itu yang kau sembah. Itu yang kau sembah. Sedangkan yang saya katakan kepada saudara, kami beriman kepada nabi-nabi yang datang kepada seluruh umat yang kepada mereka diutus nabi. Itu kaidah, itu dalam kaidah Islam. Kami tidak membeda-bedakan nabi itu. Cuman masalahnya ada yang diutus kepada kaum tertentu. Kalau kami diutus, nabi kami diutus kepada seluruh umat manusia. Seperti itu, Bung. Jadi ketika orang Islam ini masuk ke dalam neraka, tetapi dia kemudian memiliki amalan, di mana amalannya ini adalah amalan soleh, maka dia diangkat dari sana dan melanjutkan perjalanan ke surga. Nah, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya. Begitu, saudara. Ya, jadi Al-Quran mengatakan itu dengan jelas. Jadi kalau umat Islam itu meninggal dunia, selama dia tidak melakukan kemudian kesyirikan, tidak menyembah makhluk bernama Kristus atau apapun selain daripada Allah, maka umat Islam itu kalaupun mereka masuk ke dalam api neraka, ada masa di mana mereka akan diangkat dari sana. Itu juga diajarkan oleh orang-orang Yahudi. Begitu, saudara. Jadi nerakanya ini ya, bisa masuk keluar gitu ya. Oh enggak, kalau masuk ke neraka setelah Itu tadi ada dosa-dosanya yang bilang, gimana sih? bukan keluar masuk. Itu keluar masuk itu artinya begitu keluar masuk lagi, itu pemahaman umat Kristus yang tidak punya akal. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 66 nomor 12, engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Jadi orang yang ada di neraka, karena mereka kemudian itu tidak menyembah Kristus, mereka akan keluar dari sana. Ayatnya mana? Ya, Mazmur 66:12 tadi. Quran dong, kok Mazmur lucu Anda. Al-Quran, innal ladzina la yaghfiru an yusyrika bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa may yusyrik Berapa itu? billah faqad iftara Surat itsman berapa? adzima. Surat Itu berapa? jelas itu. Surah Maryam juga ada dijelaskan, Maryam 71 ayat 72. Yang sering kalian bawa, yang sering kalian framing, orang semua akan mendatangi neraka. Tetapi bagi yang beriman kepada Allah, tidak menyembah Enggak Kristus, lah. makhluk padang gurun, itu akan dikeluarkan dari sana menuju kepada
surga. Itu jelas Al-Quran mengatakan itu. Gitu Masa saudara. neraka ada pintu keluarnya, lucu. Loh, Anda ini aneh. Di dalam Markus 9:49 semua manusia akan digarami dengan api neraka. Itu digarami, bukan, nggak ada kata neraka itu. Digarami oleh api. Nah, kalau digarami api gimana? itu dalil. Ya, Markus digarami 9 itu api. bercerita. Itu maksudnya adalah proses selama kita masih hidup. Markus 9 itu bercerita tentang neraka. Makanya kau belajar. Nah, itulah kalau menyembah Kristus makhluk padang gurun ya gini jadinya. Jadi kurban kok manusia. Ini ajaran padang gurun ini, ajaran Kristus yang ketemu Paulus di padang gurun. Tuhannya Yahudi dan Tuhan yang disembah oleh umat Islam ketika meminta kurban makhluk, maka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 dan juga Imamat 1 ayat 2 itu kurbannya adalah hewan berupa domba, kambing, sapi, lembu. Saking pinginnya orang-orang yang disuplai kematian otak oleh makhluk yang datang di padang gurun menemui Paulus, mereka mengganti anak Maria dengan julukan domba. Karena mereka ini penyembah-penyembah roh yang ada di padang gurun yang menemui Paulus. Maka anaknya orang pun dilantiknya menjadi korban untuk nebus dosa-dosa mereka. Nah, ini itu cuplis namanya. Korban kok manusia, kan pagan. Kan pagan. Satu hal yang perlu saudara-saudara Kristen pahami, sekiranya mungkin kalian masih bisa disadarkan untuk kembali menjadi fitrahmu sebagai manusia. Orang Yahudi yang pertama kali mendapatkan tatanan kurban penebus dosa itu bukan orang Roma. Di luar Yahudi hanya Molok. Hanya Molok. Molok korbannya manusia. Kalau orang Yahudi, Bung, ketika mereka mengorbankan sapi atau domba, mereka tidak menyalib sapinya. Mereka tidak menyalib kambingnya. Karena salib itu adalah hukuman, kutukan Tuhan kepada siapapun yang disalib. Orang yang disalib adalah orang yang dikutuk Tuhan. Nah, betul saja si Talmud ini menceritakan yang kau sembah itu adalah orang yang direbus di dalam neraka. Dan saya lebih percaya kitabnya orang Yahudi, Talmudnya Yahudi daripada kitabnya orang Roma. Kitab bule. Lebih percaya saya. Kenapa? Karena mereka adalah tuan rumah. Mereka yang mengalami keadaan itu. Ketika mereka mengatakan Kristus direbus di dalam neraka, saya mengaminkan. Saya mengaminkan. Karena yang disalib pada saat itu, yang diceritakan mereka, ya bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi Kristus yang mengganti Nabi kami. Nah, itu dia. Apesnya yang kau sembah itu ternyata menurut Yahudi adalah Kristus yang direbus di dalam tinja yang mendidih di dalam neraka jahanam. Siapa dia? Iblis. Parah. Iblislah yang disiksa dalam neraka. Masa Kristus yang disiksa di neraka? 3 kali kalian. Begitu saudara-saudara. Silakan Anda buka kitabnya orang Yahudi, jelas diterangkan di sana bahwasanya mereka memahami bahwa di dalam pengajaran tradisi Yudaism ada orang yang disalib, di mana orang disalib ini adalah seorang anak haram dari seorang tentara Romawi bernama Pantera dan ibunya bernama Maria. Nah, itulah yang kalian sembah. Begitu saudara-saudara. Sementara Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuhnya. Mereka tidak membunuh dan menyalibnya, melainkan bagi mereka diserupakan dengan keadaan tersebut. Nah, itulah yang terjadi saudara-saudara. Maka yang disalib itu keluar dari kubur, lalu menemui orang-orang yang ada di sana, termasuk menemui Paulus ini, lalu jadilah dia Tuhan untuk orang Roma, orang Barat, orang Belanda, orang Jerman, Portugis, Inggris, sampai kepada anak-anak yang menjadi teman-teman penjajah pada saat mereka menjajah di Nusantara. Kalianlah itu. Begitu saudara-saudara.
Adik ganteng. Iya. Iya, andaikan pun katakanlah nalarmu itu bagus menurut nalar Bang Zuma, tetapi tidak harus menjadi Islam. Cobalah buat satu keyakinan baru, karena itu berseberangan sekali, jauh betul antara langit dengan bumi, Bang. Sayangnya Yesus itu juru Islam. Itu dia. Itu dia. Sayangnya Ganti Yesus itu latarmu, Bang. sayangnya Yesus itu juru Islam. Dia dikatakan juru Shalom. Dia juru Shalom. Shalom itu damai sejahtera. Shalom itu artinya Islam. Salam, bukan Kristen. Apesnya itu di Tapi situ. pada prakteknya beda, Bang. Tidak Abang dong, ganteng. tidak dong. Yesus itu Muslim. Malah dikatakan Oh, dalam Ibrani, malah di Ibrani 5 nomor 7 Yesus disebut sebagai anak Oh, adikku soleh. yang ganteng ini. Ini Jangan gitu. memang sakit. Beda, Kitab yang beda. Anda pegang, Ibrani 5 nomor 7, Yesus disebut sebagai orang soleh. Tidak disebut sebagai orang Kristen, orang Katolik, Protestan, enggak. Tapi dia adalah orang soleh. Yohanes 14:31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mentaati Allah, mengasihi Bapa, dan menuruti segala apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Muslim. Artinya kan bahwa Bang Zuma itu meyakini juru selamat itu Yesus Kristus yang dilahirkan Maria kan? Yang menubuatkan Bagi kemudian, dunia. sabar dulu. Oh, bagi dunia nenekmu Bagi dunia, kiper. Pak. Oh, nenekmu kiper. Yang kemudian datang mengajarkan tentang datangnya seorang penolong lain, seorang penghibur. Dan dia Itu Roh mengatakan, Kudus, Abang Ganteng. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu apa? Ya roh yang keluar daripada sang firman itu. Mampus sudah. Nasihatnya aja, nggak usah kita bahas ayat demi ayat. Nasihatnya. Inilah saudara agama Anda mencuri kitabnya Yahudi. Setelah itu masuk ke Indonesia. Sepadan itu. Sepadan Masuk ke Indonesia kitabnya. apa lagi? Tulisan Yang dari kalian lakukan Yahudi. setelah masuk ke Indonesia apa kawan? Setelah masuk ke Indonesia apa yang kalian lakukan? Mencuri istilah Al-Quran. Inilah Ada penyembah-penyembah udah lain Kristus. duluan. Penyembah-penyembah Adik ganteng. Kristus yang ada di Udah padang kan, gurun itu, kita duluan di mana Arafah, dia mana pergi? daripada, bro. Di situ mereka merampok. Masuk ke Bali, Tuhannya Bali diambil. Nah, terjemahan Bible di Bali bukan Yesus, bukan Bapak, tapi Sang Hyang Widi. Ini cara setan tuh. Ketika dia datang kepada Adam, dia nyamar seperti iblis, seperti ular. Iblis itu kerjanya nyamar-nyamar. Kerja iblis itu nyamar. Masuk ke Indonesia, kitabnya Biblika dirubahnya menjadi Alkitab. Tuhannya Theos, sembahannya Theos dirubahnya menjadi Allah. Iblis itu gitu, cara kerjanya itu gitu. Paulus itu apostolos dirubahnya menjadi rasul. Iblis kemana yang menjadi sasarannya? Iblis itu selalu nampak memperlihatkan dirinya seperti segolongan dengan yang ingin dia sesatkan. Nah, itulah agama akibat menyembah makhluk padang gurun yang keluar di gurun. Itulah dia yang ngaku Kristus kepada Paulus. Ini akibatnya. Begitu saudara. Jadi kembali kepada korban kok manusia. Ya, tengoklah, adakah orang Yahudi? Adakah Adam? Adakah Kain, Habil, anaknya? Adakah Nuh? Adakah Lut? Adakah Abraham? Adakah Daud? Adakah Salomo? Adakah Daniel, Yeremia, Yesaya? Adakah mereka mengorbankan manusia untuk tebus dosa? Nggak ada. Hanya orang yang bertemu dengan Kristus di padang gurun inilah yang aneh, yang mengajarkan. Padahal dasar awal penyaliban terhadap Kristus itu karena ada pelaku dosa besar di situ. Ada pelaku dosa besar. Bahkan Yesus mengatakan apa? Adalah sekiranya lebih baik kalau si iblis itu tidak dilahirkan oleh ibunya. Sang pengkhianat itu maksudnya. Di dalam Yohanes 6 nomor 70,
Apa kata Paulus? Apa kata Yesus? Yudas adalah iblis. Kalau Yudas adalah iblis dan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, maka Kristen adalah penyembah Sibilisisis. sibilisisis yang datang menggunakan nama Yesus Kristus. Itu fakta, itu real. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, penyesat yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit bergelar apa? Kristus. Siapa yang bergelar Kristus? Yesus, anak Maria. Tetapi kata Yesus, ternyata ada penyesat yang juga bergelar Kristus. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi ya hanya ada di abad pertama Mesias dan nabi palsu itu. Karena orang-orang pilihan di situ maksudnya muridnya Yesus. Bukankah aku yang memilih kalian wahai orang-orang pilihan? Yohanes 6 nomor 70. Jadi yang dimaksud orang pilihan yang akan disesatkan ini adalah angkatan pertama yang sesaman Yesus. Bukan orang Kristen yang mau disesatkan, enggak. Justru mereka ini masuk ke dalam golongan Matius 24 nomor 5. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang pertanyaan saya. Orang Hindu kah? Orang Buddha kah? Orang Islam kah? Atau orang Kristen yang datang ke seluruh dunia yang membawa nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya ulang, Matius 24 nomor 4. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesat ini mengakui Yesus sebagai Kristus. Mereka yang mengakui aku sebagai Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa banyak orang ini yang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus? Islamkah, Hindukah, Buddhakah, Ateiskah, atau Kristen? Itulah jawabannya. Jadi saudara-saudaraku semua yang terkasih dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, silakan lembutkan hati kalian, gunakan akal sehat, mumpung masih ada kesempatan. Berpikirlah, kenapa kalian diusir oleh Yesus? Hanya gara-gara kalian mengusir setan pakai namanya, bernubuat pakai namanya, dan bermukjizat pakai namanya. Ada apa? Kenapa? Tanya pada diri kalian masing-masing. Saya kira begitu teman-teman. Silakan diambil alih. Saya sapa dulu. Yang naik ada Avicenna Aska, silakan dibuka mikrofonnya. Mexiano naik. Mexiano tadi naik. Saya kira bukan Kristen. Silakan Bang Mexiano. Abang Dama sama Avicenna ini silakan dibuka mute-nya, kalau enggak diturunkan nanti Bang. Silakan ngomong. Teman-teman bantu juga di follow ini akun Fandi Ahmad 06 ya teman-teman ya. Yang warna hijau ini. Bantu di follow. Pak Rostrum, monitor Pak Rostrum. Doubling. Oke, silakan Bang Mexiano. Lucu juga dengerin cerita-cerita dongeng ya. Oke, silakan dilanjutkan. Asik juga nih, lagi gabut dengerin dongeng-dongeng yang lucu-lucu. Oh itu dongeng ya, ternyata dongeng. Silakan giliran saudara Pak Miksi, Anda terangkan kepada kami bahwa pencipta langit dan bumi menebus dosa dengan menggunakan korban orang yang dikutuknya sendiri itu di mana tertulis di kitabnya Yahudi? Silakan, yang nebus Bang. dosa siapa? Yang nebus dosa siapa, Pak? Gak ada yang Jadi, nebus dosa. Oh, Yang ditebus jadi itu bukan dosa. Sampean gedam dosa.
Oh gitu Makanya saya ya. bilang lucu-lucuan karena itu. Nggak ada yang namanya dosa kok ditebus tuh gimana sih? Mana ada dosa ditebus? Oh gitu. Oh begitu ya. Ya Saya baru. gitu. Jadi kematiannya untuk apa, Pak? Bukan untuk menebus dosa, yang ditebus itu bukan dosanya, Pak. Tapi apa? Yang ditebus apa? Ada yang lain, lain yang ditebus itu bukan dosa. Coba Bapak cari deh. Bapak nyarinya cuma Matius- sekedar baca, jadi akhirnya cuma Galatia dapatnya cuma dapat 2:20, kulitnya Matius doang. 20:28, Matius 26:28, Markus 10:45, Baca Lukas itu dari awal sampai 22:19. akhir, Pak. Jangan Pak, cuma sepotong-sepotong Pak, begitu. Yohanes 10:11, Ini bukan- Yohanes 10:17-18, Roma 4:25, Efesus 5 nomor 2, Efesus 5 nomor 1, Titus 2:6, Titus 2:14, Ibrani 9:14, sampean Ibrani saja. 10:9 nomor 10, Sampean saja Ibrani yang 10 nomor nyambungin, 1, nggak nyambung Khotbah sini, 2:24. Semua yang saya sebutkan itu Yesus mati untuk nebus dosa Kristen. Kok Anda menolak Bible Anda sendiri gimana sih? Hah? Oi, Yang saya tolak itu pernyataan Anda, pengertian Anda salah. lah, dalilnya seperti Bukan itu. interpretasimu. Oh ya, itu dalilnya kayak interpretasimu. begitu. Mau kayak mana? Dalilnya kayak gitu mau kayak Kayak gitu mana? gimana? Saya ulang lagi ya. Interpretasimu salah. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi dalilnya ya. Yang menuliskan bahwa Yesus Kristus mati untuk menebus dosa. Galatia 2:20, Konteks- Matius 20 nomor 28, Matius 26 nomor 28, Markus 10:45, Lukas 22:19. Kok Anda jadi gimana? Kok gila? Tapi saudara-saudara, memang kalau Kristen ini diajak duduk untuk sadar, didudukkan di kursi, lalu dielus-elus, dimandikan, dikasih minyak rambutnya, dikasih minyak kemiri, habis itu disuapin, kita lap-lap keringatnya, dipaiin celana, kasih tenang dia, dibuatkan teh hangat, kemudian habis itu kita tanya baik-baik, kamu percaya enggak dosa manusia ditebus dengan darah manusia? Pasti mereka mengatakan, oh tidak, enggak percaya. Enggak percaya kami. Tapi coba setelah itu, suruh keluar masuk ke gereja, suruh baca Bible. Pasti dia akan teriak, oh terpujilah engkau wahai Yesusku. Dengan darahmu, dengan tubuhmu kau telah menebus segala dosa-dosaku. Pasti kayak gitu. Kembali kepada cetakan pabrik. Manusia-manusia yang hidup tanpa kepala. Manusia yang dibunuh akal sehatnya demi untuk memenuhi hasrat Roma, agar Tuhan mereka, agar dewa mereka itu disembah oleh orang-orang sedunia. Itu dia tadi itu. Wah, salah kamu nggak ngerti. Kita sudah kasih dalil Markus 10:45, Lukas 22:19, Matius 26:28, Matius 20:28, Yohanes 10 nomor 11 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Interpretasinya katanya yang salah. Gimana itu? Apa ini yang salah ini? Ini teman-teman kita Kristen, kalau kita dudukkan kayak tadi tuh ya, ini orang Bugis mengatakan dicawo dulu, kita mandikan teman kita itu 3 hari, kita rendam, kasih 10 jenis bunga, kita rendam dia baik-baik, kita kasih makan dia baik-baik, kita peras, kita suruh dia bersihkan semua bekas-bekas dedak di dalam perutnya. Habis itu kita mandikan lagi, kita kasih parfum, minyak kasturi, kita dudukkan dia, kasih pisang goreng panas, kasih teh hangat, kipas-kipasin dia ya kan, kasih bedak, percantik, kasih sepatu, suruh nyanyi-nyanyi kecil dulu. Habis itu ditanya, Nggak disiram air oh panas. justru semakin gila. Habis itu ditanya, kamu percaya nggak kalau dosa-dosamu itu dihapuskan oleh Tuhanmu sendiri dengan cara dia datang menjadi manusia, dibunuh oleh manusia? Oh nggak percaya, mana bisa bang, mana bisa Tuhan dibunuh bang, nggak mungkin. Lawa-lawa aja. Dia lupa kalau di Biblenya itu yang tertulis. Dia lupa kalau Kristen itu berdiri karena itu. Di dalam Galatia 2:21 teman-teman, apa kata Paulus? Di dalam Galatia 4, Galatia 5 dan 4 juga dikatakan seperti itu. Apabila ada kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu
jelas itu. Artinya, kalau ada kebenaran di hukum Taurat, sia-sia kematian Kristus mereka. Berarti mereka menganggap bahwasanya di Taurat itu tidak ada kebenaran. Kalau Anda menganggap di Taurat ada kebenaran, sia-sia Kristus mati. Gak boleh ada menganggap kebenaran. Itu kalau mereka pahami pakai akal. Sayangnya mereka tidak menggunakan akal. Begitu saudara-saudara. Siap, izin saya sapa dulu, ada Israel Gading. Waduh, ngeri kali namanya. Bang Israel, selamat malam untuk Anda, Bang Israel. Bang Adam Kristen atau Muslim, Bang Adam? Muslim bos, Muslim. Oke, makasih Bang ya. Yang Muslim standby dulu di bawah. Bang Israel Kristen ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Israel Kristen ya? Alhamdulillah saya masih pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Izin makasih Bang, biar kita naikkan teman-teman Kristen dulu Bang ya. Nggak boleh ada yang mau saya sampaikan bentar. Oh, silakan Bang. Ini tuh terutama untuk Gurunda Bang Juma. Ya mereka ini kan kebablasan karena Islam itu adalah mengetahui apa makna daripada firman mereka itu dan apa isi kitab mereka. Jadi mereka tuh terkejut, selalu berdalih, beralasan dan membantah. Itulah sebabnya Bang. Jadi makanya kalau kita Muslim coba dengan cara humanis aja. Karena mereka ini kan sudah terdoktrin oleh Paulus. Jadi itu aja sarannya Bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen yang lain, yuk, ada 4 kursi. Agak panas sedikit ini, disiapkan untuk teman-teman Kristen. Kebetulan ada pastornya juga di sini menyimak teman-teman Kristen ya. Ada Pastor Rostrom. Kita berikan aplaus kepada beliau, Pastor Rostrom, karena beliau senantiasa menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber-narasumber Muslim. Semoga beliau dapat hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini ada singa betina nih. Kita naikkan singa betina dulu ya. Karena kadang-kadang ngerocos. Oke, Bang Singa Betina, selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan Bang. Jangan jadi singa betina lagi ya, jantan dulu hari ini. Jangan betina. Gimana nih Bang? Kok kurban kok manusia? Ayo, silakan Bang. Iya, Yesus itu kan disebut anak domba Allah yang hapus dosa dunia. Coba kau baca dalam Yohanes 1 ayat 29. Apa masalahnya? Ya itu firman Tuhan atau apa itu Bang? Ya firman, Yohanes 1 firman Tuhan lah. Firman Tuhan? Iya. Di mana dalilnya Yohanes itu firman Tuhan abangku? Iya. Tertulis di mana? Kalau kau meragukan Alkitab kami 10 kali lebih kuragukan Al-Quran. Ya bukan masalah ragu atau tidak ragu. Saya bertanya di mana, saudara? Saya bertanya di mana dalilnya validasi tulisan Yohanes itu firman Tuhan itu di mana? Sekarang Al-Qurannya siapa yang validasi? Kalau Al-Quran itu kan jelas Nabi Muhammad saya menerima wahyu dari Allah. Oh, itu di Guang Hira. Setan Iya, itu betul. menurut kami. Oh, tunggu dulu, jangan ke situ dulu, jangan ke situ dulu. Iya, karena kau pun meragukan. Karena kau pun meragukan. Loh, wajib saya meragukan itu, wajib saya meragukan itu. Anda juga meragukan Al-Quran saya, boleh, silakan. Anda tidak akan kafir kalau Anda tidak ragu. Sekarang yang saya pertanyakan, ketika Anda menyebut Yesus itu binatang, saya minta validasinya dari mana kemudian Anda mengatakan itu firman Tuhan? Karena di situ ucapan Yohanes, lihatlah anak domba Theos yang menghapus dosa dunia. Anda mengatakan ini firman Tuhan, sedangkan di situ jelas sekali pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan Yohanes berkata, Yohanes yang berkata, bukan Yesus. Bukankah yang menerima firman saat itu adalah Yesus? Bukan Yohanes yang menerima firman, tapi Yesus. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda mengatakan ucapan Yohanes ini adalah firman Tuhan, harus ada validasi.
malaikat Tuhan datang kepada Yohanes. Itu tertulis di mana, Bang? Silakan. Ayo, Bang. Kalau Nabi Muhammad kan qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jelas. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang datang kepadamu itu adalah Ruhul Kudus yang menyampaikan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu jelas, Bang. Nah sekarang tolong, dengan irama yang sama, Elohim datang kepada penulis Yohanes, atau Roh Kudus datang kepada Yohanes, itu tertulis di mana? Sedangkan yang datang adalah Yesus sebagai penyampai firman. Harusnya Yesus yang menyampaikan, bukan penulis Yohanes. Lagian itu penghinaan. Yesus kok disetarakan dengan binatang, Bang? Sehina itukah? Sehina itukah Yesus sampai harus jadi binatang di mata Anda? Saudara, silakan jelaskan ke kami. Kami minta penjelasan, Bang. Yohanes 1:29, dasar pijakan pengarang Yohanes mengucapkan Yesus itu anak binatang, itu dari mana? Silakan. Silakan Bang Singa Betina. Kok nggak ngomong kau Bang Singa Betina? Oke, kita sapa dulu sekalian Bang Sopi sama Ronggolawe ini Kristen atau Muslim agamanya, Bang? Silakan langsung ngomong. Agamanya apa, Bang? Bang Sopi sama Bang Rang, oke, izin saya turunkan ya. Karena nggak ngomong, silakan teman-teman Kristen ya. Ini udah pingsan nih kawannya satu nih. Silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau naik kirim permintaan tekan 3. Silakan Bang Singa Betina. Saya dulu. Nah, karena sudah tertulis di dalam Yesaya pasal 53 pun jelas dikatakan di sana bahwasanya Yesus itu mengorbankan dirinya untuk menebus. Nah, mana tadi kau Juma? Itu ilmu dari mana itu, Bang? Kalau itu untuk Yesus. Itu di Alkitab kami. Iya. Sekarang Alkitab Anda. Yesaya itu kitab Anda. Tunggu. Yesaya itu kitab Anda. Iyalah. Dari mana dasarnya Anda mengatakan Yesaya itu kitab Anda? Iya. Dari mana dasarnya? Yo, orang kau lihat pun dekat dia di situ kan? Iya, kan dari punya mana Allah yang dasarnya sama. Anda mengatakan kitabnya orang Yahudi, kitab Yesaya ini, itu kitabnya orang Vatikan Roma? Dari mana dasarnya? Oh, itu kan narasimu. Loh, enggak, saya minta Anda menjelaskan. Coba, kan, saudara, saya diam. Saya diam, Bang. Saya diam. Anda jelaskan kepada saya latar belakang kitab Yesaya itu menjadi milik gereja itu di mana dasarnya? Silakan. Itu kami kan satu Allah dengan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Itu klaim yang saya minta. Yang saya minta. Kau yang Allah mau nggak jelas. Saudara, coba aku tanya kau. Saudara, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Ya, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu, saudara. Jangan kemana-mana dulu. Sama seperti Al-Quran menjelaskan tentang kitabnya orang Yahudi. Kan jelas tuh. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fahusha biquwati wa'mur kita qaumak ya'khusu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Kan jelas, wahai Nabi Musa, ajaklah kemudian kaummu berpegang teguh kepada Taurat yang kuberikan kepadamu. Kaummu itu seirama dengan Yesaya 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu validasi, Bang. Validasi bahwa Taurat termasuk Yesaya, kitab-kitab para nabi itu hanya untuk Bani Israel.
Mazmur 147, nomor 19, nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, sabar, kepada Yakub, dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa Roma, tidak aku berikan kepada bangsa luar Yahudi. Itu hanya untuk Bani Yakub, saudara, hanya untuk Bani Israel. Itu validasi. Nah, sekarang legalitas Anda sebagai orang non-Yahudi menggunakan kitabnya orang Yahudi ini, di mana validasinya? Coba tunjukkan ke saya. Silakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya tidak berbicara Yesus. Percaya kepadanya tidak binasa. Saya tidak berbicara Yesus. Saya berbicara kitab Yesaya. Hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub yang saya tanya, bukan tentang Kristus. Saya tanya validasinya. Apa hak Anda menggunakan Kristus yang datang kepada gurun itu? Sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya untuk kalian. Saya minta validasi. Ya, silakan. Silakan, Bang, silakan. Udah jelas. Mau apa lagi? Udah jelas sekali kan? Mengenai kekristenan dengan Musa itu beralihnya. Di mana dalam buku Yohanes pun sudah berkata 1 ayat 17, Musa dia katakan membawa hukum Taurat, Yesus kasih karunia. Nah, yang kita bahas ini, saudara, yang Anda bawa tadi Yesaya 53. Iya. Apakah itu kitabnya Musa? Oh, itu kitabnya nabi-nabi. Nabi-nabi. Nah, sekarang mana validasinya kalau kitab Yesaya itu untuk orang Roma? Validasi itu Al-Quran. Harus. Al-Quran itu yang perlu diragukan. Kalau Anda tidak ada validasi terhadap penggunaan kitabnya agama lain, berarti Anda itu Spanyol, separuh nyolong. Sekarang mana? Sebelum Anda mencomot dalil di dalam kitab agama Yahudi, buktikan dulu bahwa kitab Yahudi itu memang diperuntukkan, diwahyukan untuk orang-orang Roma Katolik. Petikan pertama kali. Silakan. Udah jelas, nanti mau kau mendengarkannya. Ya, saya kasih waktu. Kami butuh ilmu. Kami butuh ilmu. Ganti temamu, Dinda. Ganti temanya. Apa hubungannya PL dengan Kristen? Wow, ganti itu. Silakan. Silakan. Orang kami kan menyembah semuanya yang menerima bukan Yesus. Masalah menyembah. Jadi anak-anak Allah. Saudara, bukan menjadi anak-anak apa itu, anak-anak dewa. Bukan itu maksudnya. Validasi. Apa haknya orang Kristen? Apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Silakan Anda presentasi di sini, terangkan di sini supaya kami paham. Silakan. Sekarang kami tanya kau, siapa validasi Al-Quranmu itu bahwasanya Muhammad dari Allah? Coba. Kok bertanya? Ini Al-Quran, saudara. Al-Quran itu. Itu Al-Quran, dengarkan. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabiku Muhammad, aku mewahyukan kepadamu Al-Quran untuk kau jelaskan kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Al-Quran aku wahyukan. Al-Quran aku wahyukan untuk seluruh manusia. Litubayyana linnas, untuk seluruh manusia. Sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 147, hukum-hukumku, aturan-aturanku, ketetapanku yang aku berikan kepada Yakub, dan aturan yang datang kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, jika demikian, kenapa ada kitabnya Bani Yakub di gereja? Pertanyaan saya, apa kemudian yang menjadi dasar pijakan penghubung antara kitabnya Bani Israel dengan gereja? Kok bisa ada kitabnya orang di dalam gereja gitu loh? Jelaskan, silakan.
Silakan, Itu Anda nggak jelaskan. bisa kau bantah. Silakan. Soal agama Yahudi dengan agama orang Kristen itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus Tuhan sendiri berkata, aku membuat perjanjian baru. Makanya Alkitab kami perjanjian baru. Sekarang kau yang kutanya. Coba kau tunjukkan siapa Tuhan. Jelaskan apa? Masolang generasi ternyata singa ompong. Sekarang kutanya, kau Yang siapa Tuhan? yang kita minta ini kitabnya Yahudi, kenapa bisa ada di dalam gereja? Itu yang kami minta Anda jelaskan. Ini loh dasarnya. Sama. Pada saat Nabi Musa diutus kepada Bani Israel dalam perjalanan, Elohim kemudian datang mewahyukan kepada Musa, wahai Musa, nanti setelah ini engkau sampaikan wahyuku ini kepada orang-orang di luar Yahudi ya, utamanya kepada orang Roma. Biar di sana mereka akan mendirikan agama dan menyampaikan firmanku di gereja. Mana itu di mana? Udah jelas, kalau itu nggak bisa kau bantah. Yang penting sekarang tunjukkan Tuhan. Apa yang harus saya bantah, Cak Ayu? Kamu jelaskan dulu. Sekarang tunjukkan Tuhanmu, siapa Tuhanmu? Kelari ke Tuhan, we. Iya, karena nggak Namanya jelas singa Tuhanmu. jantan, we. Tapi kok perlawanannya terhadap agamanya sendiri, pembelaannya terhadap agamanya kok kayak tungau. Nabimu pun nggak jelas Tuhan. Lah aku bahas ke Nabi lagi, we. Lari ke Nabi. Kenapa diturunkan? Nggak bisa menjawab kan, udah 3 kali. Oh, nggak bisa dong. Saya keberatan kalau diturunkan. Ya harus babak belur dulu di sini. Kok seperti itu sih? Supaya orang Kristen yang lain itu sadar bahwa sudah 2000 tahun mereka itu tertipu menggunakan terjemahan kitabnya agama lain tanpa ada legalitas, tanpa ada standar, tanpa ada instruksi dari langit. Mereka hanya menggunakan terjemahan agama orang untuk mendirikan sebuah sekte yang mereka sebut Katolik. Kemudian Katolik diprotes, muncul Protestan dan seterusnya. Sekarang sekali lagi, saya kasih Anda waktu 300 tahun untuk menjelaskan apa dasar pengesahan penggunaan kitabnya orang Yahudi kenapa ada di dalam gereja. Silakan. Sekarang kutanya, kau siapa Tuhanmu dan Nabi? Mama Bang Zinga itu Kenapa? ada pastor bertanya dulu sama pastor. Pak Pastor bantu dong Tuhanmu jawab. pun nggak jelas. Kalau Saya sedang minta klarifikasi kesempatan Anda untuk membuka mata dunia. Oh, ternyata kita menjadi Kristen dan memegang kitab terjemahan milik orang Yahudi karena memang ada dasarnya. Rupa-rupanya nabi-nabi yang datang kepada mereka itu diberikan kitab untuk disampaikan kepada kita. Mana buktinya? Kalau kekristenan ya, tadi udah aku bilang sama kau kan, sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah mengatakan, aku akan membuat perjanjian baru. Di mana itu Jelas. tertulis? Di mana Dan tertulis? Di Yeremia. Itu perjanjian barunya kepada siapa? Sekarang kutanya, kau Tuhanmu siapa? Heads. Jangan pakai jurus Paulus. Saya tanya, di si Yeremia 31 itu Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Sebut. Ya, dengan Dengan? umatnya, itulah Kristen. Siapa umatnya di situ? Dengan menurunkan Yesus Kristus. Bani Israel. Kok kamu selipkan Sekarang kata kutanya dulu, Kristen? kau siapa Tuhanmu? Siapa Memalukan. Coba izin Ya. Bang Zima, ini ada Sudah. parostrum. Ada Siapa parostrum. Tuhan? Bang Singa, coba bertanya deh sama pastor. Siapa bilang siapa Silakan. Tuhanmu? Sebentar Bang Singa. Kok Jangan larinya ke lari. Tuhan pula? Tunjukkan ditanya. siapa Tuhan. Iya, nanti dijawab nanti. Ya. Itu sekarang. Ya, Bang Singa. Karena kalau itu panjang, bagaimanapun Ya. kalau kau Saudara, buat timur Panjang. engkau tak bisa ngomong karena aku Apa ahli hubungannya? Hei, apa Ya. hubungannya? Kita Tidak sedang mungkin minta. kau lebih pintar dari semua orang Kristen di dunia. Orang Oh, Islam yang pasti itu terbodoh. pasti. Kristen itu Orang pintar. Kristen terbodoh. Mana? Dengar. Mana? Orang-orang Kristen itu pintar. Sayangnya, Mana ada bukti ketika berbicara mengenai agamanya, Semua bodoh. orang Kristen Menyembah Muhammad itu yang tak ada yang paham kecuali mereka yang belajar dan pasti ragu dengan agamanya. menyembah Allah yang Bahas Allah. siapa Allahmu? Coba Allah. jawab.
Siapa Allahmu? Itu temanya tuh. Ya. Siapa Hubungan Allahmu? itu hubungan PL dengan Kristen tuh. Jawab tuh. Nggak ada, jelas Allah Islam. Oke, Bang Singa ini kan ada pastor nih. Kalau Nggak usah aku pasok ke Juma ya aku perlu ngomong. enggak, ini ada pastor yang paham, yang belajar teologi. Mungkin Bang Singa bisa bertanya, Pak Pastor Rostrum, bantu dong jelasin Oh, nggak dikit usah ke apa pastor kaitannya. lah. Anda bisa Cuma- menjawab soalnya malu-maluin Kristen yang lain nanti, Bang. Coba Pak Pastor dibantu dong, Bang Biar ku makan anak Allah satu ini, biar ku makan saja sini. Ku makan saja ini anak Allah. Maju kau sini anak Allah. Anak Allah mana bapakmu? Bapakmu mana anak Allah? Anak Allah. Kau anak Allah, mana bapakmu? Dan bumi. Anak Allah, mana bapakmu? Bapakmu hanya menciptakan Israel saja, tidak ada menciptakan Jakarta dia. Kan nggak jelas. Jangan kau bodoh-bodohi kami. Kau tengok bapakmu, bisa keluar Israel dia, bisa keluar Israel. Oh, Bapakmu itu bisa keluar Israel, bisa dia. Mana dia di Yunani? Coba tunjukkan batang hidungnya di Yunani. Ada dia. Yo. Ada dia. Tuhan kau julukannya Israel saja, tidak pernah dia ke Amerika. Nggak jelas. Nabi Anak Allah, bapakmu tidak punya visa, tidak bisa keluar Israel dia. penyesat kau. Kau itu penyesat. Bapak kau itu hanya setinggi kulkas 2 pintu. Kau tahu itu. Ada di Yerusalem, tidak ada di Jakarta. Yo, Kau tahu itu anak Allah. Allah Abraham. Bikin malu saja anak Allah kau. Bapak kau anak Allah, juru selamat anak Allah. Iya kah? Iya kah anak juru selamat kah dia kah? Jawab jawaban tadi. Coba kutanya kau sedikit. Apa yang diselamatkan dari kelaminnya itu? Apa? Coba kasih paham kami di sini. Karena kami tidak pernah mengerti Tuhan punya kelamin, fungsinya untuk apa itu? Apa keselamatan dari kelaminnya itu? Coba. Nah, itulah pikiran. Kasih paham kami. Pikiranmu kawin. Oh. Pikiranmu kan itu pula yang kau. Bagaimana tidak terpikirkan Tuhan kau bergelantung begitu kelaminnya? Ya kan itulah pikiran Muhammad. Loh, pikiran Muhammad kenapa Tuhan kau berkelamin? Iya, enggak. Untuk apa kelaminnya? Kalau tidak mau dipikirkan, kau buang saja kelaminnya itu. Jangan kau ajak bangsaku ini ikut Islam, enggak jelas Allahmu. Coba Buat apa? Tuhan kau saja hanya bisa bikin 6% Indonesia Kristennya. Allah Abraham, Ishak dan Anak Allah, iya anak Allah kau hanya di Israel saja, tidak bisa kau keluar dari sana. Seperti jenglot Tuhan kau itu, seperti kayang, kau tahu kayang, tidak bisa dia keluar pulau. selamat dunia. Debat apaan macam ini? Allahmu itu. Nah, baru kau berpikir. Allah kau itu kota Madya. Hanya di Israel saja dia ada. Ada. Anak Allah. Kalau Tuhan kau ada, kenapa sekarang seperti mayat? Ya. Di mana dia? Bang, Kenapa seperti mayat? Yesus kau itu. dia kan surga. Oh, sorganya mana sekarang? Ya. Sekarang ada Hanyut. Sorganya hanyut seperti Gan Eden. Seperti Gan Eden hanyut dia. Iya. Kau bilang sorganya terlihat, banyak saksinya yang melihat dia ke sorga. Kutanya 2025 sorganya di mana menghilang. Apalah kau bikin? Kemana anak Allah satu itu? Kemana dia? Apa ini? Menghilang. Mungkin Bang Jack sama Bang JS. Begini saudara, begini dengarkan. Makanya kalau dialog itu baik-baik. Bang Singa Betina tadi itu dialognya nggak baik-baik, Bang. Dengarkan dulu, Bang. Kita umat Islam itu, Bang. Sebentar, saudara. Dengarkan dulu makanya biar paham. Kenapa Bang Kores masuk? Karena kayak tadi modelnya, kayak perempuan singa betina ngomong terus. Bukan singa sih, anjing betina dia. Ngomong terus ngerocos. Bukan singa itu, bukan anjing, dia anak Allah betina dia, anak Allah betina. Bukan anjing, bukan hewan dia. Si Kores ini nggak bener ini. Buangnya si Kores ini nggak pernah debat bener orang ini. Enggak. Makanya apa yang kalian tabur kawanku? Kores yang kalian tuai. Jangan kalian mulai. Bacot dong dari dulu. Nggak ada ini. Memang jago bacotku, dituntun ro, dituntun ro, Kalau ngomong belok bunuh. dituntun ro, bacotku ini dituntun ro. Rambut kau nggak mau kalah. Kalian anak Allah jangan padus, anak Allah jangan padus anak Allah.
Kita bukan di gereja ini, kita di komal TikTok. Kores. Oh berbaris kau ngobrol anak-anak Allah. Menang ngotot doang kau tuh. Turun kau mendingan daripada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kores disuruh turun. Daripada Kores turun, Kores mending mute. Kalian mulai lagi sama Gurunda ya. Silakan. Betul sekali, tepuk tangan. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen, Bang JS, sabar dulu saudara ya. Saya sampaikan. Jadi dari tadi itu ada kesannya menghina, mau menghujat, mengatakan wahyu dari gua itu wahyu iblis, apa segala macam. Jadi kami itu umat yang defensif. Apa yang kalian tabur, Bang Kores yang kalian tuai. Jadi dialog itu baik-baik saja. Gitu maksudnya. Kamu tuh kan hostnya di sini. Kamu nggak mungkin netral. Saya kasih tahu. Kamu nggak mungkin netral. Netral lah saudara. Saya nggak mungkin netral. Enggak kayak gitu. Ngomong Juma. Gini kita diskusi baik-baik saja. Ini ada Bang Juma sudah ready. Silakan. Sedikit yang agak berilmu lah. Kami Islam itu ingin melihat sejauh mana Kristen ini bisa memberikan penjelasan kepada kami umat Islam kevalidan gereja menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Karena hukum-hukum yang datang di dalam kitabnya orang Yahudi hanya mengikat orang Yahudi. Aturan-aturan Tuhan yang datang kepada mereka hanya untuk mereka. Lalu kenapa ada muncul di dalam gereja? Tentu ada penyebabnya. Maka kami minta, itu instruksi dari mana? Apakah ada validasi dari Tuhannya Yahudi? Dalam hal ini Hasem, Yotevave, memesankan kemudian kepada nabi-nabi yang diutusnya agar kitab ini nanti disampaikan kepada Roma. Karena Kristen tertua itu Roma, Katolik. Nah ini yang kami minta. Kok bisa? Kalau misalnya nih Al-Quran datang kepada bangsa Arab. Tetapi Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Maka wajar ada di Indonesia. Nah sekarang coba saudara jelaskan kepada kami benang merah antara kitabnya Yahudi dengan gereja Kristen. Silakan. Oke, saya jawab ya. Bang Jack, Saya jawab dulu. Oke. Juma tadi Anda bilang bahwa Kristen tertua itu Roma. Itu sudah kesalahan besar yang pertama ya. Bahwa kalau di Alkitab dikatakan ada gereja mula-mula. Itulah gereja yang mula-mula awal. Belum ada Katolik, belum ada Ortodok ya, di mana rasul-rasul itu yang menjadi pengajar-pengajar di sana. Oke. Lalu kedua, apa kolerasinya antara perjanjian lama dengan Kristen? Anda sudah cukup jelas, sudah lama sekali mendengar tentang nubuatan-nubuatan, tapi Anda tidak percaya itu pun haknya Anda. Lalu Anda bilang, bagaimana perjanjian lama itu dihubungkan dengan Kristen? Sedangkan Kristen itu adalah Yunani apalah segala macam, Anda bilang gitu kan? Oke. Saya mau tanya, yang berkata-kata di Alkitab itu, perjanjian baru itu rata-rata adalah, sebagian besar adalah orang-orang Yahudi loh. Murid-muridnya Yesus. Mereka memakai ayat-ayat di perjanjian lama yang dimana ayat-ayat itu adalah apa yang mereka percayai, yaitu murid-murid Yesus sendiri. Bagaimana Anda melarikan itu kepada orang suku bangsa Yunani atau bangsa Romawi? Ya, walaupun di dalam Alkitab itu ada sangkut paut dengan penjajahan bangsa Romawi zaman itu. Tetapi murid-murid Yesus jelas mengatakan itu semua. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Contohnya Paulus yang Anda fitnah, ya sudah jelas Paulus itu adalah keturunan daripada orang Yahudi. Ya, Anda bilang dia keturunan Yunani. Anda percaya dengan kata-kata Paulus yang lain yang mendukung doktrin dogma Anda, pengetahuan Anda, tapi Anda menjatuhkan Paulus, bahkan memfitnah Paulus, ya kalau ada kata-kata yang tidak setuju dengan pendapat Anda. Anda bilang Paulus itu adalah keturunan Yunani. Saya mau kasih tahu, jelas-jelas dikatakan dalam Filipi 3 itu, ya. Paulus itu disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Dia dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Kalau asli itu berarti bapak mamanya orang Ibrani berarti, ya. Tentang pendirian kota terhadap Taurat, aku orang Farisi. Yang saya mau tanya sama Anda sekarang, ya, Anda saya sudah jelaskan itu dari tadi itu ya, bahwa perjanjian lama dengan Kristen itu seperti apa. Saya sudah jelaskan. Anda mau terima atau enggak silakan. Yang saya mau tanya, apa hubungannya Islam dengan orang Israel? Bisa Anda jawab? Boleh, saya jawab.
Ya. Ya, baik. Ya. Karena Anda bertanya kepada saya, berarti saya harus membawa kitab suci saya dong. Bukan ngarang-ngarang kayak Anda kan ya. Nah, Ya. Oh, kata Anda. di dalam Al-Quran, sabar nanti saya buktikan kalau tidak ada hubungan dan Anda sedikit pun tidak ada menyentuh pertanyaan saya. Al-Quran saya mengatakan, surah Al-Ma'idah diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum musnai asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku Allah berfirman, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Al-Quran saya mengatakan bahwasanya sebelum Allah Tuhan kami berfirman kepada Nabi Muhammad, Tuhan kami terlebih dahulu berfirman kepada Bani Israel. Itu jawaban saya. Nah sekarang saya tanggapi jawaban saudara. Yang saya minta, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Anda mengatakan, oh salah Anda, kalau Kristen tertua itu Roma. Oke, secara legalitas memang pengikut Paulus belum disahkan menjadi sebuah sekte pada saat dia masih ada di Antioquia bersama dengan pengikut-pengikutnya di dalam Kisah Para Rasul 11:26. Pertama kali disebut Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Makanya di dalam kitab saudara dikatakan Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jangan lama-lama. Pertanyaan saya adalah, di mana validasi dari kitabnya orang Yahudi bahwa kitab ini, ketetapan Tuhan ini, itu diperuntukkan untuk orang Roma? Mana? Buktikan. Saya minta. Silakan. Jawab ya? Ini yang kedua. Jawab aja terus. Ini yang kedua. Silakan. Anda ngomong Roma lagi. Saya kasih tahu ya. Tadi Anda punya kesalahan besar bahwa itulah pertama kali murid-murid Paulus disebut Kristen. Apakah Anda tahu apa arti Kristen? Tahu, pengikut Kristus. Betul. Bukan pengikut Paulus ya. Kristus itu ada dua, Bang. Jawab dulu. Jangan lari ke sana dulu. Nanti lari ke sana nanti repot Anda. Iya, sudah dua, ngaco aja. Silakan. Sekarang saya mau tanya, ya, itu pengikut Paulus atau pengikut Kristus? Kristus artinya? Pengikut Kristus. Paulus juga mengaku Kristus. Bagus. Mereka harus mengakui ya, bukan pengikut Paulus. Paulus ya? juga mengaku Kristus. Loh, mana ayatnya? Kisah Para Rasul 9:22. Saya buka ya. Kisah Para, jangan ketawa dulu Anda. Silakan. Kisah Para Rasul 9:22. Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Kisah Rasul 2 ya. Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Dinda Kores? Yes, Gurundaku. Bisa buka kamera? Bisa sedikit. Kita mau kemana? Kisah Para Rasul 9:22, Dinda. Original teks, ya. Oke, yang sabda ya original teksnya. Siap. Anda jangan lari ke sana dulu si ini jadi. Anda tak. KPR berapa? Saya 9:22. 922. Enggak, bre, gue nggak ikut dialog, cuma open cam data doang. Enggak, terjemahan itu banyak. Anda mau pakai terjemahan yang mana? Original teksnya aja langsung. Karena terjemahannya pun juga ada yang salah gitu loh. Ada yang ngaco. Gitu loh. Ya Anda jelaskan lah. Saya bacakan lah. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa? Ada nggak Yesus dalam bahasa aslinya? Yesus bahasa aslinya ini di sini 3778, Gurunda. Klik. Oke, kita klik 3778. Houtos. Oh. Aduh, ada. Houtos. Tipu. Apa itu? Jadi yang terbukti. Jadi yang terbukti.
Kristus katanya. Hautos. Hautos Mana? bukan Tunggu sebentar, Yesus. Ustaz. Hautos. Artinya apa itu? Anda nggak bisa salah. Anda nggak mungkin benar ini saya tahu. Loh. Artinya itu ini atau itu. Tetapi Ya, sekarang Saulus saya tanya, semakin ini besar jelas. pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik karena ia membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias. Ngaco. Ini Kok ngaco? penyesatan. Kok Saya berani ngaco? jamin penyesat. Jangan Kok dengerin ngaco? ini. Nggak mungkin. Kok ngaco? Nggak mungkin. Sampai Nah, maka Paulus itu, Juma, kau jangan terus memelesetkan ayat-ayat Alkitab. Nanti kau kena kutuk kau ya, kau tahu ya. Waduh. Hati-hati kau ya. nanti kau Tuhankan lagi saya kayak Kristus Ya, yang nggak dibutuh bakalan. Tuhan. Nggak Habis itu bakalan, disembah. nggak bakalan, percuma. Habis itu Semua disembah. orang-orang Kristen sudah tahu bahwa kau Dinda, itu cuma coba membelok-belokkan Alkitab doang. buka 1 Korintus 11 nomor 1. Ada nggak kata di situ? Coba. Sekarang gini, terjemahan mana yang bilang itu Tunggu Paulus? dulu, sabar dulu. Anda kan mengatakan Jangan saya lari dulu, membuktikan, jangan lari dulu saya kemana-mana. Ayat itu membuktikan pegang dulu. ucapan saya Ayat itu pegang tentang dulu. Kristus, Kisah tentang Kristus. 922. Kristen terjemahan itu mana? adalah pengikut Kristus. Saya buktikan. Jawab dulu. Dan Kristus Juma. yang dimaksud itu adalah Kau Paulus. jangan lari kemana? Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus. Ayo Dinda. Apa Iya, terjemahannya ini Dinda? Jangan di mute. Itu Jadilah kisah 922. jadilah Ayat yang pengikutku mana? sama seperti Terjemahan aku. mana yang bilang itu adalah Paulus? Jawab. Itu Gurunda pakai langsung Yunaninya itu, nggak pakai terjemahan silakan. lagi. Ini sekarang kita 1 Korintus 11:1 ya. Ya. 1 Korintus 11:1, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Tadi dulu selesaikan. Ya, saya ingin Mengaku buktikan dulu bahwa kalian itu salah. pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus, bukan Juma, Yesus. kau jangan lari kemana-mana Tadi dulu. kau bilang Paulus Yesus, Mesias. kisah rasul. Saya ingin membuktikan kepada kalian itu kau bukan lari pengikut kau, Yesus, kau kalian lari itu pengikut kau, Paulus. kaki kau, dibuka kau. Karena Paulus itu adalah Nah, inilah cara Kristus. debatmu yang nggak benar nih Juma. Nah, silakan di mute dulu, di mute Makanya dulu penyembah Kristus ini. jangan rusuh kau. Penyembah Kristus 2 orang ini didiamkan dulu. Silakan Cari Dinda, baca. terjemahan kisah 92. Aku tidak mau terjemahan, aku mau aslinya. Kuceluk. Nah, ini sekarang kita ke 1 Korintus 11:1 ya. Iya, diam dulu. Nah, di 1 Korintus 11:1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, ini coba. kalau kita lihat, Pengikut Kristus apa? nah, Nomor pengikut berapa Kristus itu? kita buka nomornya 5547 Gurunda dan Ada nggak kawan-kawan kata pengikut Kristen. situ? Ada nggak? Enggak kata di sini pengikut? Kristus di sini enggak pengikut Kristus di sini. Jadilah pengikutku sebagaimana aku juga adalah Kristus jatuhnya. Paulus juga itu Kristus. Ya, mute terus ya. Paulus Juma, itu juga Kristus. Loh, dia nyuruh ikut siapa? Dia menjadi teladan Paulus supaya itu- mengikut Yesus. Iya, Betul nggak? sebab aku juga adalah Pengikut? nggak ada pengikut di situ. Loh, Itu pengikut kata Yesus pengikut. itu. Kata pengikut itu penambahan Juma, lembaga Bible Maka itu Indonesia. kalau kau mau terjemahkan itu pakai pengertianmu sendiri, ntar kau pulang habis komal, kau berak, kau ambil tai paling ujung, kau jilat itu. Itu isi otakmu itu. Marah dia. Emosi nih ya, emosi nih. Tapi Zakni sama JS nangkap kan maksud Gurunda. Jadi kata pengikut di sini tambahan. Kata pengikut di sini tambahan maksudnya. Nah, Sini. tambahan di situ. Emang Al-Qur'anmu tambah-tambahin itu. Enggak, ini di kalau Coba kita buktikan. kita buka ya 5547-nya ya, kita buka. Ini Ikhwan lu jangan ngomel, gua blur. Ini HP-nya emang apa namanya? Belum diganti ya, Ge. Nah, jadi kita nah di sini Tanya sekarang itu kisah 92. Kristus. Jadi 5547 ini Kristus. Jangan Jadi di naik sini mana-mana dulu. secara nggak langsung Paulus mengakui dirinya itu Kristus itu sendiri gitu loh, Bre. Kisah 9 ayat 22. Terjemahan mana yang bilang itu adalah Paulus? Ada nggak satu pun? Original teksnya. Yang Saya mengatakan, tanya, lari ke original saya teks. tidak butuh Kau nggak terjemahan, paham, Juma. kuceluk. Saya tidak butuh Juma, kau nggak terjemahanmu. paham. Makanya Saya kalau kau butuh original ciptakan teksnya. otakmu sendiri, kau pulang Diajarin kok terberak. ngeyel. Kenapa kamu makan beraknya? Itu isi otakmu itu, kau harus tahu. Lah nenekmu kiper. Saya jadi Kristen kalau begitu.
Makanya kau enggak. terjemahin pakai otakmu sendiri. Ya kenapa harus diterjemahkan kalau ada original teksnya? Mana yang valid? Terjemahan atau bahasa aslinya? Hei, yang benar terjemahan atau bahasa aslinya? Mute terus. Takut kalian ya sama saya. Yang benar terjemahan Juma, atau bahasa aslinya? kau bikin koma sendiri lawan saya 1 lawan 1. Berani gak? Nenekmu kiper, kau bangkitkan Alah, Paulus takut biar kau. ku semes sekalian. Pak sombong kali. Habis Ini kau aja kau mau, sudah nangis. kau berak. Jadi saya Isi taimun pakai ujung simpulkan, itu kau petik itu. saya simpulkan Kristen ini adalah penyembah Paulus berdasarkan dari makna Kristen. Kristen pengikut Kristus. Mana dalilnya, Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus, Mana bukan anak dalilnya? Maria. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana Ha? dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Buka koma kau Saya sendiri, kau berani. sudah tunjukkan 2 dalil. Kisah Para Rasul 9:22. 1 Korintus 11 nomor 1. Sudah Berani gak buka tunjukkan koma dalil. Betul lah. Berani gak buka koma sendiri kalau lawan saya? Ayo. Itu ada Ke gereja sana. Bang Zuma, mungkin bisa kasih sedikit Pastor Rostro menjelaskan biar teman-teman Silakan. bisa paham. Pak Pastor, silakan 1-2 menit. Ya, terima kasih. Untuk klarifikasi ya, untuk Paulus itu kan nama asalnya Saulus. Dia bukan orang Yahudi ya. Dia itu orang Romawi seperti orang tuanya ibunya, karena dia lahirnya di kota Tarsus. Itu dulu kalau kita melihat sejarah di Bible. Kemudian untuk terkait hubungan, memang secara Bible kita lihat baik dari teks Masyoret maupun Septuaginta, Perjanjian Lama itu tidak ada hubungannya dengan Kristen Roma saat ini. Kalau kita ngomong di teks sejarah, itu saja Bang Zuma. Karena saya lagi nggak bawa buku, biasanya saya bisa sediakan buku untuk dimasukin ke layar gitu. Itu klarifikasi ya. Jadi Paulus bukan dari orang Ibrani. Ya, itu diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Aku terlahir sebagai orang Roma. Paulus itu orang Roma. Nah, apa yang disampaikan oleh saudara Rostum itu betul. Saya membenarkan itu. Tidak ada hubungannya. Awalnya ada, tapi itu pun bukan pewahyuan. Pada tahun 270 jelas sekali sebelum kitabnya orang Yahudi, kitab Taurat dalam bentuk terjemahan itu jelas bahwasanya Ptolemy II yang minta kepada 72 rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta. Kenapa bisa demikian? Betul. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang Yahudi sudah terpapar kemudian pemahaman Helenisme. Mereka yang kemudian tinggal di Mediterranean, di Mesir, Alexandria. Orang-orang Yahudi di sana itu sudah tidak bisa lagi bahasa Ibrani. Maka Ptolemy II minta kepada rabi-rabi yang bisa bahasa Yunani untuk menerjemahkan kemudian kitab mereka ke dalam bahasa Septuaginta, diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Bukan diperuntukkan untuk orang Roma, Ayu. Ptolemy II minta kepada rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta agar diperuntukkan kepada Yahudi yang tinggal di Alexandria, Mesir. Karena mereka semua sudah terpapar paham Helenisme Yunani. Maka Ptolemy II minta supaya kemudian Taurat diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta untuk orang-orang Yahudi yang sudah tidak bisa membaca dan mengerti tentang kitab Ibrani itu. Jadi ada proses evolusi kitab di mana Septuaginta dikoreksi oleh bapak-bapak gereja mulai di abad kedua. Itu memiliki proses panjang dari kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian awalnya kepada orang-orang Yahudi itu sendiri yang sudah tidak mengerti bahasa Ibrani, lalu kemudian mengalami pengembangan kepada adanya bapak-bapak gereja yang dipelopori oleh Origen di abad kedua Masehi, yang mengambil terjemahan tersebut dalam bentuk Septuaginta, dicocok-cocokkan kemudian lalu
beralih kepada Lucian di abad 3 Masehi. Habis itu beralih lagi kepada Hesesius abad 4 Masehi. Barulah Septuaginta itu ketika sudah auranya, rasanya sudah cocok dengan kitab kanonik, dikawinkanlah, lalu kemudian diberi julukan, inilah perjanjian lama, inilah perjanjian baru. Jadi satu bundel dijadikan sebagai kitab pertama oleh agama Katolik Roma di abad keempat. Itu tangganya dari siapa? Yang pertama kali adalah seorang yang disebut sebagai kaisar pada masa itu, Ptolemy II, lalu memerintahkan kepada waktu Muhammad masih hidup belum ada. Baru kemudian memberikan perintah kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan Septuaginta itu. Lalu disebarkan kepada orang-orang Yahudi. Sabar dulu, nyet. Lalu disebarkan kepada orang Yahudi yang ada di Mesir. Orang Yahudi pertama kali, nyet, diam dulu. Orang Yahudi pertama kali yang menerima terjemahan Septuaginta itu bukan orang Katolik langsung, tapi orang Yahudi sendiri yang tinggal di tengah-tengah orang Mesir, yang sudah tidak mengerti tentang kitab Taurat, yang sudah tidak bisa bahasa Ibrani, yang tidak mengerti bahasa Aramaik, minta untuk diterjemahkan kitab mereka dalam bentuk Septuaginta. Karena mereka hidup di tengah-tengah orang Roma Yunani, maka kitab itu diambil, dikoreksi oleh bapak-bapak gereja. Kenapa dikoreksi? Karena pada awal mula penerjemahan belum bisa dicocok-cocokkan dengan kitabnya orang Kristen Katolik. Maka harus dikoreksi. Ini harus disetarakan iramanya supaya nyambung nanti. Ini nubuat larinya nanti ke Kristus. Ini harus dirubah. Ini harus nyambung kepada Kristus. Ini harus dirubah. Ini harus nyambung kepada Kristus. Maka kesimpulannya, finalnya ada pada masa Hesesius abad keempat, Septuaginta menjadi perjanjian lama dan sah menjadi kitab yang dikawinkan dengan surah-surah Paulus, menjadilah satu kitab bernama Biblika. Itu jembatannya itu di situ. Tapi kalau kita lihat secara fakta pewahyuan, tidak ada hubungannya dengan gereja. Kitab Yahudi itu nggak ada. Jadi saudara-saudara Kristen yang awam, dengarkan baik-baik, kitab kalian itu tak ada hubungannya dengan agama kalian. Kitab yang Anda ambil itu kitab yang sudah dikoreksi oleh Origen, kemudian Lucian, kemudian Hesesius, dikoreksi untuk dicocokkan. Sehingga PL ini semakin jauh meninggalkan kitab Taurat yang sesungguhnya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah menatap PL kalian itu sebagai bagian daripada kitab mereka. Begitu jongana. Silakan teman-teman di sini. Ya, silakan Bang. Maaf, saya mau membela teman saya tadi yang turun. Jadi secara histori, kitab Ibrani dengan kitab di Roma yang disusun oleh orang Kristen itu sudah berbeda, karena kalau kitab Ibrani itu nubuatannya lebih ke dia nubuatan sejarah seorang Mesias yang untuk mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Tetapi masuk ke Roma itu menjadi dogma bahwa nubuatan mesianik itu adalah penebusan dosa. Itu satu. Terus yang kedua, terkait dengan Paulus, itu terjadi satu problem dengan teman-teman di luar Yahudi. Bahkan Paulus sempat dikejar-kejar oleh teman-teman Yahudi yang mempunyai sinagog. Itu di Korintus, pembukaan 1 Korintus itu ada di buku saya itu, di Bible saya. Jadi disitulah mulai kekacauan, semua kepala sinagog itu mencari Paulus karena Paulus mengajarkan hal yang berbeda dengan cara peribadatannya. Kok tidak sama seperti di Israel? Itu ada di Korintus, teman bisa buka pelajari itu di 1 Korintus di awal-awal itu. Salam pembukaan dan lain-lain. Maaf saya tidak bisa menunjukkan karena saya tidak pegang bukunya. Demikian Bang Zuma, klarifikasi dan pembelaan saya ada untuk teman-teman saya. Terima kasih. Iya, makanya saudara, di dalam
catatan Lukas itu sendiri, Lukas sendiri yang menuliskan bahwa ketika Paulus kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus itu kembali disidangkan. Paulus itu kemudian diminta untuk bertobat. Paulus itu kembali bertobat dari mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem makan segala hal yang diharamkan dan mengajarkan mereka untuk tidak bersunat. Makanya ketika kembali ke Yerusalem, Paulus itu bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Tertulis di mana? Di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Ya, mungkin seirama dengan yang disampaikan oleh saudara Rostrum yang ada di 1 Korintus itu. Karena memang dia bertentangan. Begitu. Bahkan yang lebih menyakitkan ini di 1 Korintus 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri yang mengakui adanya Yesus lain selain Yesus yang diberitakan oleh dirinya. Ini saudara-saudara Kristen ini harus paham itu. Berarti ada dua Yesus. Yesusnya Paulus beda, Yesusnya Bani Israel juga beda. Dan kebetulan Yesusnya Bani Israel meminta kepada muridnya agar waspada kepada Yesus yang berasal dari padang gurun. Waspadalah, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, yang datang kepada Paulus ini adalah Kristus yang ada di padang gurun ketika beliau ke Damsyik. Tapi Kristen mau enggak terima penjelasan kita seperti itu? Ya enggak mau. Ini aja kita minta, tolong jelaskan kepada kita apa hubungannya PL dengan Kristen. Larinya ke Nabi Muhammad, larinya ke Allah. Aneh-aneh aja. Tapi memang berat. Butuh proses lama untuk kembali ya berdamai dengan Bible, khususnya orang saudara-saudara kita Kristen ini. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Di sini sudah mau azan. Saya serahkan ada Dinda Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam, Gurunda. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini akun baru, Gurunda, baru 200 minta anu. Ya, teman-teman bantu di follow-follow ya silakan. akun Ustadz Tata, teman-teman. Ini akunnya akun baru karena yang lain itu kebanyakan syahid ya, Masya Allah. Bantu di follow-follow guru kita, Catata. Ya, silakan kita siapkan 2 kursi untuk teman-teman Kristen. Nanti Ustadz Alif masuk akangnya. Biar kita siapkan 2 kursi untuk teman-teman Kristen. Ustadz Alif monitor. Kalau penuh saya di bawah aja. Biar siapkan, siap. Standby aja, Kang, standby. Ya, standby aja, Kang. Standby aja. Nyet, naik lagi nyet. Bantu jadi moderator. Nyet, tapi yang sopan ya nyet. Ya, di follow-follow Ustadz Tata ya teman-teman ya. Cukupkan 2K itu follow-follownya. Silakan. Ya, itu kalau 2K artinya 1000 itu. Ya, 2K. Ayo cukupkan 2K Ustadz Tata. Itu akun Akang juga itu kayaknya akun baru tuh. Coba tengok. Ini akun baru. Akang juga. Kalau Akang baru. dikurangin, jangan Kak dia harus minus 1000K gitu, Ikhwan. Akun perang. Akun perang. Suaranya Akang kecil, kenapa kecil, Akang? Naikin Sengaja. Di saya keras banget malah. Masa sengaja ini kecil saya. Oke, siap. Lanjut. Dikecilin Kang, sakit kuping. Yang Muslim jangan minta naik dulu, nanti nggak ada diskusi guys. Orang Sunda bilang guys, asal tengenah. Ini Bang Jack nih dinaikkan lagi boleh? Ini Jack nih yang Zack nih tadi ya? Iya. Oh, kok ganti akun dia? Kenapa ganti akun? Iya, kalian undang saya, ngecut kalian tuh semua. Enggak, kenapa ganti akun? Hah? Habis aku Kena report emang? Gak dinaikin. Kok selamanya sama aja, tetap aja tahu. Ya sama Ustadz Alif silakan. Ya, enggak apa nanti lanjut Kores. Enggak, bukan pengecut. Kita niru murid Yesus ketika Yesus ditangkap pada kabur gitu. Jadi enggak ada yang pengecut lah. Iya. Ya, diskusi aja, monggo lanjut diskusi. Nah, ini yang saya mau tanya ini sama Ustadz kalian, Tata ya. sama Ustadz Alif lah maju, yang mana? Yang saya mau nanya sama kalian nih. Tadi kan si Juma bilang ya bahwa Tuhan Israel itu dihubungkan dengan kalian.
hukum-hukumnya diberikan kepada kalian. Betul ya gitu? Tadi nggak nyimak berarti. Allah yang berfirman kepada Nabi Musa, yang menurunkan hukum kepada Nabi Musa, itu Allah, Tuhan yang sama yang berfirman kepada Nabi Muhammad. Ketika datang Nabi Muhammad mengingatkan orang Bani Israel agar kembali ke jalan Allah, ke jalan Tuhan. Oke. Yang saya mau tanya, berarti hukumnya Israel dengan hukumnya orang-orang Islam sama? Israel itu aturannya untuk Bani Israel. Islam punya aturan, yaitu Al-Quran. Nah ini kalau kita bahas beda. Israel untuk Bani Israel. Nah kalau masalah beda atau samanya nanti dilihat, ada yang beda tidak, ada yang sama tidak, kan gitu, enak toh. Al-Quran itu punya hukum, punya aturan, namanya Islam itu punya aturan, punya hukum, punya kitab suci, namanya Al-Quran. Bani Israel punya kitab suci, namanya Torah, dan kitab para nabinya, kan gitu. Aturan yang ada pada diri mereka itu berlaku untuk mereka. Aturan yang ada di dalam Al-Quran berlaku untuk seluruh umat Islam. Jadi berbeda. Nah, di situ poinnya. Nah, kita lihat sekarang contoh poin yang pertama, kan gitu. Misal ini kita yang perintah Tuhan nih, yang prinsip, ya kan? Hukum terutama di dalam kitabnya Torah Musa, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, kan gitu ya? Betul. Berarti Tuhan itu Esa, sebagaimana juga diucapkan, dengarlah wahai orang Israel, Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Di dalam Islam disebutkan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang Esa. Nah, konsep tentang ketuhanan, ternyata apa yang disampaikan oleh kitabnya Nabi Musa, ya sama dengan di dalam Islam, bahwa Tuhan itu Esa. Makanya Nabi kami dalam sebuah hadisnya menyampaikan, para nabi itu dikatakan satu ayah. Artinya tentang prinsip ketuhanan semua sama, namun beda ibu. Maksudnya apa? Tentang syariat bisa saja berbeda sesuai dengan umatnya masing-masing. Nah kalau tadi, ya sekarang giliran Anda ya. Kalau tadi Islam mengatakan demikian, ternyata tentang ketuhanan sama, Esa. Di Kristen Tuhannya sama atau nambah? Oh jelas, Alkitab sudah katakan kok di Perjanjian Baru ada itu. Ya. Nambah apa sama? Allah itu Esa ada. Ada. Oh itu ajaran Nabi Musa, Bang. Loh, saya mau tanya, emang murid-murid Yesus orang apa? Oh iya benar, sama ajaran Yesus, betul. Sama ajaran Yesus juga. Iya, ajaran Yesus. Lalu murid-murid Yesus, tunggu dulu. Murid-murid Yesus orang apa? Orang apa saya tanya? Ya, Bani Israel, orang Yahudi juga. Ya, berarti mereka memakai kitab Yesus nggak masalah kan? Tuhannya murid Yesus dan Tuhannya Yesus sama, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa. Buat Anda kan Tuhan Yesus, buat kami itu Yesus itu Tuhan gitu loh. Anda sendiri tadi katanya nggak nambah di situ. Ya kenapa justru Anda malah nambah di sini? Kan tadi sudah jelas tuh. Yesus kan Bani Israel, ya kan? Dia mengajar di Bait Tuhan, ya, di tengah bangsa Israel. Murid-muridnya juga orang Yahudi, Bani Israel. Kitab yang diajarkan juga kitab Yahudi, kan gitu. Nah, tadi Tuhannya Nabi Musa itu Esa. Tuhannya Yesus juga Esa. Dan Tuhannya murid-murid Yesus juga Esa. Anda bilang mana? Ya, Tuhan Yesus itu Esa mana coba lihat ya. Markus 12 nomor 29. Kita buka ya. Buka. Markus 12:29. Markus 12 ayat 29 ya. Berarti ya. Pak Ustadz, Pak Guru hanya Kristen yang beda Tuhannya ya? Enggak beda, cuma nambah satu. Kamu bisa bilang, kamu host pasti nggak netral. Enggak, aku tanya Bang Jack, jangan marah-marah. Jangan marah. Udah, nggak usah marah. Saya tahu kok, kalian jangan netral di sini. Iya, host jangan netral, harus memihak kepada yang benar. Kalian tuh sebenarnya bukan nggak ada lawannya, ngerti? Iya. Kalian takut. Saya setuju host jangan netral, host harus memihak kepada yang benar, dan kebenaran itu ada pada Islam. Silahkan lanjut. Udah Jack, malu sama kacamata kok merajuk, kacamata bagus kok kelakuan ngerajuk. Jangan ikut-ikutan ya. Oke. Markus 12 ayat 29 kan? Oke. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke? Yang saya mau tanya sama Anda di sini, ini Yesus ngomong atau Yesus membacakan apa yang sudah tertulis?
Nah itu dia, Yesus berkaitan dengan ajaran Anda ketuhanan jawab dia. dulu ngomongan saya, pertanyaan saya Anda nggak nyambung nih. Oh, membacakan yang tertulis. Membacakan yang tertulis. Dia sendiri tentang ini atau dia membacakan apa yang sudah tertulis? Nah, membacakan yang tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Nah, benar kan? Betul. Betul. Bagaimana Setuju. Anda bilang itu? Oh ini Yesus tuh punya Tuhan lagi. Nah itu dia bilang Contohnya Tuhan begini. kita. Gampang, saya kasih analogi sama Anda gini. Dia bilang Tunggu, Tuhan saya kasih kita, analogi, Bang. Mak. Tunggu sebentar, Enggak, jangan analogi lagi. Tunggu sebentar. Ya, Tunggu kemana? Tunggu, Pak ya. Kasih. Kayak kamu nih, kamu ngajin anak kamu ya. Ya, untuk supaya hormati orang tua. Nah, ada tertulis ya di buku Pendidikan Moral Pancasila. Hormatilah orang tuamu. Saya mau tanya sama Alif nih. Apakah Alif orang tua atau bukan? Saya orang tua, saya punya Iya, anak. sama. Ketika Yesus bilang hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Apakah bukan berarti dia itu pasti bukan Tuhan? Saya mau tanya. Jawab. Oh berarti kalau saya bilang begitu saya juga Tuhan. Saya mau tanya sama dulu. Anda jawab dulu ini pertanyaan saya. Apakah Setiap berarti nabi dia- yang mengajarkan Tunggu sebentar. Maka itu tunggu sebentar. Gimana Berarti, apakah pasti ini bukan Tuhan? Nah pasti dia bukan Tuhan, orang dia bilangnya Tuhan kita kok. Itulah Dia tersesatnya sendiri Anda. bilang Tuhan kita, Tuhan kita. Sama Saya halnya tanya dengan sekarang. analogi tadi sama Anda, Alif. Nah, Hormatilah. iya, setiap Di dalam nabi yang pendidikan, membacakan buku itu, pendidikan setiap nabi yang moral membacakan Pancasila. itu berarti Tuhan gitu. Anda ngomong sama anak Anda, nak, hormatilah orang tuamu. Saya mau tanya, Alif udah pasti orang tua apa belum? Kembali ke Macet. ayat. Enggak, saya bukan mau macet. Ayo. Anda kan pasti mengaburkan ayat yang sudah sangat jelas. Bukan mengaburkan. Ketika tadi Tuh, bukan mengaburkan. Bang, Anda nggak nyampe ini di sini contohnya udah pikirnya. sangat jelas. Ngapain pakai analogi lagi? Nanti kita Kagak, berkutat di makanya sana saya nggak bilang penting. Ini kata-kata Nggak, itu udah Yesus dibacain tuh. secara Ini jawab langsung. Yesus. Atau dia membacakan apa yang sudah tertulis, saya tanya. Dia membacakan Tuhan kita, dia tidak asumsi, Sama. Bang. Anda pun juga tadi ngomong sama anak Anda. Hormatilah orang tuamu, bukan berarti Anda bukan orang tua. Itu Tuhan yang disebut itu Tuhannya Nabi Musa Tuhan. kan? Aduh. Itu Tuhannya Nabi Musa kan yang sedang dibacakan? Betul. Lalu apakah Nah, bukan Tuhannya Yesus Nabi bukan Musa. Tuhan, saya tanya. Sekarang saya tanya, apakah Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus? Iya. Ini errornya di sini Nah, ketahuan. maka itu kalau Anda bilang error di sini, kita berdebat lagi di masalah ini, di poin ini. Nah iya makanya kalau Yesus mengutip ayat itu, Yesus Sama. mengutip ayat itu, dia berkaitan dengan ketuhanan, itu tidak asumsi. Betul. Contoh Saya mau nih, tanya. Tunggu. Yesus itu kan datang mengajar di tengah Bani Israel. Betul. Maka mengajarkan tentang ketuhanan, dia Iya. tidak asumsi, dia mengembalikan Iya. orang Bani Israel kepada ayat yang tertulis. Betul. Saya balik lagi sama Anda sekarang. Anda ngajarin anak Anda nih, ya, sama anak-anak. Anak-anak kalau namanya si inilah, si Kores lah, Kores. Ya kan? Lu tuh mesti hormati orang tua. Itu tertulis dalam buku Pendidikan Moral Pancasila. Saya mau tanya, Anda orang tua? Bang, kalau saya baca ayat itu, Jawab dulu itu, jawab dulu. Justru jangan lari, dengerin ya, Jawab dengerin dulu. nih. Anda Jangan jangan lari dulu, ya, jangan jangan lari, jangan dengerin. Dengerin saya bilang, Anda jangan lari. Kalau saya bilang sama orang Israel baca ayat itu, apakah saya jadi Tuhan? Uang mute nih, penakut nih. Enggak, kalau Yang saya mute, bicara yang mute, ayat jangan ini, takut. Bang, Saya kejar kalian semua nih, kalau sini. saya Yo. bicara ayat ini di tengah Bani Israel, Ya. apakah saya jadi Tuhan? Loh, saya mau tanya, apakah berarti bukan Tuhan? Belum pasti Tuhan, masih bukan Tuhan. Enggak, Jawab. iya kalau saya baca ayat ini sama orang Israel, apakah saya jadi Tuhan? Saya mau tanya, apakah pasti bukan Tuhan? Enggak loh, itu kan Yesus lagi bacain Kan saya nanya ayatnya sama orang Anda, apakah Yahudi. pasti bukan Tuhan? Ketika Yesus yang lagi bacain ayat orang Yahudi. Maka Kenapa itu yang bacain Anda dituduh takut jadi Tuhan? makanya. Saya tanya lagi mana nih? Dengar pertanyaan saya. Apakah ketika Enggak, Yesus jangan banyak contoh. Itu ayat itu nggak Tunggu perlu sebentar. contoh lagi, nggak Saya perlu, kasih nggak pengertian perlu sama Anda contoh. dulu, biar nggak lari. Apakah ketika Yesus berkata Justru saya nggak mau seperti lari. itu? Tunggu. Apakah ketika Yesus berkata seperti itu, membacakan hukum terutama itu, apakah pasti dia bukan Tuhan? Jelas. Oh, berarti Anda juga bukan orang tua ketika Anda ngomong sama anak Anda dong? Nah kalau begitu, kau katakan aku ini Tuhan ketika saya bacain itu sama Bani Ini Israel. analogi anak sama apa bapak? Iya, sama anak. analoginya kalau saya baca itu sama orang Bani Israel berarti saya Tuhan. Belum tentu. Ya makanya Yesus juga bukan. Loh, gimana sih? kalau Ngapain belum ke tentu contoh kan- anak lagi? Oke. Ayat itu udah Dengar, sangat dengar. jelas. Lip.
Apakah Nah, saya bukan dengar itu dari tadi kok. apakah bukan itu sama dengan belum tentu? Jawab. Jawab dulu. Bang. Apakah bukan itu berarti belum tentu? Nah, saya mau tahu nih, pintar. Bukan ya bukan kok, belum tentu Kalau bukan, itu, udah bukan ya bukan. bukan. Kalau belum tentu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Jelas. Oh, sekarang ambil kemungkinan lagi, agak dinaikin Loh, dikit. Sama seperti Anda ngomong sama, saya ngomong sama Anda ngomong nih sama anak kecil nih, ya. Anak kecil lagi. Loh, Ayatnya ya udah itu sangat aja, jelas, jangan Bang. ngerti, karena otak Anda nggak bakal nyambung. Enggak, biar ngerti, Anda ngomong biar sama ngerti anak contohnya. Anda, Lip. Anda ngomong sama Anda. Yesus itu membacakan lagi apa tulisan yang mengutip. sudah ada. Tunggu tuh. Membacakan Yesus lagi tulisan yang sudah mengutip ada nih. di pendidikan moral Nih, Pancasila. Yesus lagi mengutip. Ores, ada tertulis ya, kamu jangan bandel, hormatilah orang tuamu. Yang saya mau tanya, Anda udah pasti orang tua apa belum? Kalau saya waktu anak-anak belum orang tua, kalau sudah punya anak jadi orang tua. Tolong, itu namanya. Udah jelas Anda kan saya orang jawab tuanya, Anda tuh pasti orang tuanya. Kau yang tolol, kau yang oon. Gara-gara sembah manusia kau oon kau. Kan saya jelaskan, Jangan waktu mute dulu, saya jangan mute anak-anak, dulu, jangan mute dulu. kan saya jelaskan dengan lugas. Oke. Waktu saya anak-anak, saya bukan orang tua. Waktu saya sudah punya anak, bukan saya ada udah jadi hubungan orang ke tua. situ. Yang saya mau tanya, Anda ketika Anda ngomong sama anak Anda, misalnya anak Anda si Kores nih, Kores, kamu jangan bandel. Di dalam buku pendidikan moral Pancasila ada tertulis, ya, hormatilah orang tuamu. Anda di mata diri Anda bapak bukan? Di hadapan anak saya ya. Di mata waktu diri saya Anda bicara, sendiri, Anda seorang iya bapak saya bukan? bapak, saya bapak dari anak Oke, saya. Stop. Anda bapak kan? Tapi buat orang yang nggak mengenal diri Anda, yang di luar nih, yang nggak tahu siapa Anda, apakah itu yang si Kores itu anak Anda atau bukan? Saya mau tanya, buat dia, Anda itu anaknya Anda itu bapaknya apa bukan? Yang nggak tahu, yang nggak tahu lah. Nah itu yang saya maksud. Belum tentu. Bisa jadi iya, Apa bisa hubungannya? jadi enggak. Sama dengan Apa ayat hubungannya ini. dengan Anda nggak tahu tentang apa ayat hubungannya? 29 ini. Tunggu sebentar. Kok jadi nggak tahu? Loh, Anda nggak tahu bahwa Yesus itu sebenarnya Tuhan atau enggak? Karena dia ngomong seperti tadi itu. Lah, paham nggak? Dia ngaku Tuhan. Kalau itu bukan di PMP, Tad, bukan di PMP, itu di PSPB. Kalau Yesus di PSPB. Maka itu Anda nggak nyampe. Bukan di PMP, kalau Yesus di PSPB sejarah. Hei, hukum yang pertama, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Bukan berarti dia belum tentu Tuhan. Oke, kita buka ya, kita buka lagi ya, lengkap ya. Nih buka ya, nih contoh. Nggak apa-apa kan, berulang kali dia itu pingin contoh. Ya tapi kita udah dengerin tadi ya. Anda jangan lari kemana-mana dulu. Anda baca ini dulu. Ini bukan Yesus justru saya mau ngajak kembali, Miun. Saya mau ngajak kembali. Yesus ngomong dari hukum yang terutama. Anda jangan lari kemana-mana. Betul. Ini Yesus berkata dari hukum yang terutama. Oke. Nah sekarang jawabnya kan gitu ya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Benar katamu itu bahwa dia Esa. Betul. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dia ini di siapa? Betul. Ya, dia itu Allah. Bukan Yesus kan? Loh. Dia itu Allah itu sendiri yang sadar kau. Loh. Gimana? Dia itu ya Yesus itu sendiri. Bukan, Yesus itu dipanggil guru. Betul. Nah, betul. Benar Dipanggil sama katamu siapa? itu. Dipanggil sama siapa? Benar katamu itu. Ya. Bahwa dia Esa, dia ini Yesus atau bukan Yesus? Iya, yang ngomong siapa saya tanya? Ini orang ahli Taurat. Iya, Yesus bukan yang ngomong itu. Macet. Bukan, ini ahli Taurat. Dia ini yang Tuhan. Macet. Yang ngomong Yesus. Dan bahwa benar tidak ada Tuhan kecuali Dia. Tidak ada yang lain kecuali. Nah, Dia di sini siapa? Iya, Allah. Bukan Yesus kan? Loh. Itu Yesus, kata ahli Taurat. Yesus itu lawan bicaranya orang ahli Taurat. Betul. Saya mau ini tanya, ngomong siapa? Dia ini kepada pihak ketiga, bukan kepada Yesus sebagai lawan bicara. Karena ahli Taurat nggak tahu bahwa Yesus itu adalah. Kenapa Allah jadi Allah? Bener, ahli Taurat tahu nih kata Yesus. Nih, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tahu dia. Makanya kata Yesus, benar setelah diskusi itu dibenarkan oleh Yesus, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhannya Bani Israel itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang ahli Taurat.
bukan Yesus yang Tuhan. Taurat kali. Iya, Kalau Taurat. Anda gini loh, dia ngomong seperti itu karena dia tahu, ngerti gak? Dia mengerti bahwa Allah itu Esa. Iya, Tuhan iya, itu iya. Esa. Bukan berarti Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Ngerti gak? Dia tidak mengerti saat itu dia berkata. Contohnya begini. Ini lagi ada sirkus ya, lagi ada sirkus, nggak apa-apa kita berteman. Dirunut Ustaz Alif satu-satu mungkin dirunut dari guru tadi siapa kan gitu biar Ya, paham. ini kata Yesusnya dulu ya, kata Yesusnya dulu nih. Ini kata Yesusnya. Kata Yesus nih, kata Yesus ya. Mari pertunjukan sirkus kita mulai. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau di sini Bapa ya. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, kata Yesus, pertanyaan saya nih, satu-satunya Allah di sini, satu-satunya Allah di sini. Ini di sini Yesus atau bukan Yesus? Oke, saya jawab ya. Makanya Anda jadi sesat. Kenapa? Tunggu dulu, jangan ketawa dulu. Orang ditanya satu-satunya Maka di itu saya sini jelasin. siapa? Anda bisa jelasin apa enggak? Anda memponis Yesus saya, berkata bukan mau ini. menjelaskan. Dengar ya. Dengar. Biar belajar ya. Biar belajar. Ini ayat berapa tadi, sorry? Yohanes? Ya, ini kan berkaitan 17. Yohanes 17 nomor 3. Pertanyaan saya ya, satu-satunya Allah yang benar itu Yesus atau bukan Yesus berdasarkan pernyataan Yesus di sini. Saya mau kasih tahu ya. Ngelesnya yang bagus ya biar bisa dipahami. Berkata-kata dalam ayat ini, dia berkata-kata dalam bahasa kiasan. Makanya sirkus dimulai sirkus. Baca ayat sebelumnya dong. Sekali ini saya melepaskan tawa beneran. Jack, kalau mau main sulap jangan di sini, Jack. Kalau mau main sulap. Baca dulu. Maka itu Orang lagi berdoa kok kiasan. Ayat kiasan. Enggak. Ini ayat kiasan. Jawab. Jawab Ini saya dulu. jawab Ini pakai- lagi doa. pakai dalil. Dia lagi berdoa. Ini lagi berdoa. Saya jawab pakai dalil. Dengar. Iya, pertanyaan saya, satu-satunya Allah yang benar di sini Yesus atau bukan Yesus? Iya. Saya kasih tahu dulu. Ini dijawab ya. Saya jawab pakai bahasa kiat. Ini pakai ayat ya. Ini ayat udah ada bunyi satu-satunya, woi. Iya, sama. Ini korelasi sama ayat Yohanes 16 ayat 25. Enggak, di sini sudah disebutkan. Ya Allah, di sini udah disebutkan. Betul. Antara anak sama bapak di dalam perjanjian baru itu Anda cuma kiasan, saya kasih tahu sama Anda. Loh, kok jadi kiasan? Maka itu kalau Anda nggak ngerti itu kiasan, Enggak, maka Anda tersesat. jawab Ada dulu dua pribadi. kiasannya, jawab dulu kiasannya. Tunggu, Satu-satunya Allah yang benar di sini Yesus atau bukan Yesus? Bagaimana ulangin? Kan saya baca ya, biar Anda paham gitu dong. Nih kata Yesus, dia kan lagi berdoa sama Bapa. Nih kata dia, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau di sini Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, satu-satunya Allah yang benar di sini, apakah Yesus atau bukan Yesus? Silakan jawab. Yesus. Di sini Yesus. Iya. Berarti bukan Bapak. Loh, Yesus itu Bapak itu sendiri. Kan engkau. Dia bilang sama Bapak itu Maka engkau. saya bilang tadi, ini kata-kata ini kalau Anda nggak ngerti, ini bahasa kiasan. Perkataan Antara Yesus anak aja dan dibantah di sini coba. Saya mau Yesus tanya, bilang yang ke menyatakan Bapak itu engkau. Tunggu sebentar, tunggu. Yang menyatakan Bapak ke dunia ini siapa? Yesus menyatakan diri. Yang menyatakan Bapak di apa? Yang menyatakan Bapak di ketika Udah ada kembali lagi aja, jangan diperbuat. Nah, ini Enggak, saya kayak mau tanya gini dulu sama aja. Anda. Ini Yang bahasa menyatakan- Indonesia aja, bahasa yang Indonesia menyatakan- aja. Bahasa Tunggu Indonesia sebentar. yang baik Yang ketika menyatakan masuk ke diri dunia Bapak sirkus itu- seperti Jack ini, ternyata maknanya jadi 360 derajat. Bukan 360 derajat. Yesus di sini sebagai yang diutus, bukan satu-satunya Allah yang benar. Coba kau baca bahasa Indonesiamu tuh di mana? Maka Kamu saya sekolah bilang, bahasa Indonesianya versi kalau Tritung gitu. Anda mengartikan kata-kata ini secara letterlux, ya menurut pengertian Anda sendiri. Apalagi? Yesus itu berbeda dengan Bapa, ya kan? Sedangkan Jangan beda, ayat kan? lain, Yesus itu yang menyatakan diri Bapa itu sendiri kepada banyak orang. Oke, pelan-pelan ya.
Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Tunggu. Oke. Ya. Saya Iya, maklum. pelan-pelan. Ya, Anda masih Iya, Islam pelan-pelan di sini. Ya. Sebentar ya, pelan-pelan di sini. Sebentar. Di sini ada Iya. Bapak, ada Yesus, betul? Betul. Ya. Yang Bapak mengutus itu- siapa, yang diutus siapa? Oke. Bapak itu wujudnya apa? Kalau di Alkitab. Kok nanya wujud? Yang mengutus siapa? Bapak itu Yang eksistensinya diutus apa? siapa? Tunggu, makanya saya kasih jelas dulu. Bapak itu eksistensinya apa? Nggak ada disebutkan, tidak ada yang pernah melihat Bapa, tak seorang pun melihat dia. Itu nggak usah dibahas. Nggak Allah penting itu itu apa dibahas di sini. eksistensinya? Nggak ngebahas itu. Di sini Ini ada yang hubungannya, mengutus ada siapa, kesalahan, yang biar diutus ada. siapa. Gitu. Tolong jangan ngajarin Eksistensi kami Allah itu bodoh, apa sebenarnya? ajarin kami pinter. Eksistensi Allah itu apa? Kok jadi eksistensi? Ini tentang yang mengutus dengan yang diutus. Oke. Berarti Anda nggak ngerti. Saya mau tanya Allah itu apa? Nah, ya udah nggak apa-apa, saya nggak ngerti. Sekarang jawab. Oke, Di sini saya jawab yang ya. mengutus siapa, yang diutus siapa? Oke. Allah itu adalah roh, ya. Ini. Jadi Bapak ini di atas ini. Innalillahi satu-satunya wa Allah yang inna benar ilaihi itu adalah raji'un. roh. Kok geblek amat ya orang ya? Tunggu sebentar, ini saya jelaskan Enggak, dulu. saya tanya yang mengutus siapa, yang Nah, diutus maka itu, siapa? Anda, kalau saya jelasin Anda takut ngerti ini. Maka diam ya. Bukan, Kalau Anda saya takut bodoh dan mau dibilang takut oleng. Anda diam. Saya jelasin ya. Satu-satunya Allah yang benar adalah Nah, siapa di ya, sini? baik-baik ya. Ya, Siapa di itu sini? adalah eksistensinya adalah Allah itu roh itu sendiri roh ya. Dan Yesus Kristus ya, yang telah kau utus Bayangin itu aja ya adalah teman-teman, mempertahankan sebuah asumsi dogma gereja, data yang tertulis ucapan Yesus yang sangat jelas dan gamblang seperti ini berusaha dipelintir habis-habisan. Markus 12 nomor 29 sangat tegas dan lugas. Bahkan Yesus membenarkan pernyataan orang ahli Taurat. Orang ahli Taurat percaya terhadap pernyataan Yesus. Yohanes 17 nomor 3 juga demikian. Tapi memang Kristen Anda sendiri dari tadi berusaha untuk memelintir ajaran Yesus. Bukan kami yang memaksa Anda untuk beriman kepada Al-Quran, tapi Anda beriman sama kitab Anda aja susah. Seru Ustadz, badutnya terima kasih hiburannya. Oh, mantap kali Ustadz. Iya. Badutnya keren, badutnya. Ayo badut-badut yang lain yuk, ayo. Oke, kita sapa dulu ada Mbak Mary. Selamat sore Mbak Mary, Kristen atau Muslim agamanya? Pak Rostrom tadi mungkin kalau ada yang mau ditanggapi Pak Rostrom langsung buka mute aja ngomong. Karena kalau dari kawan-kawan Muslim itu biasanya susah Pak Pastor, kecuali dari teman-teman Kristen sendiri. Mungkin ada tanggapan Pak Pastor sebelum kita lanjut naikkan teman-teman Kristen yang lain. Silakan. Maaf, tadi sempat keputus, jadi sementara menyimak dulu yang baru naik aja. Oke, siap, baik. Makasih Pak Rostrom, Pak Pastor. Mbak Mary silakan dibuka mute-nya Mbak Mary. Anda agamanya Kristen atau Muslim? Silakan. Mbak Mary. Mbak Mary, how are you? Are you Christian or Muslim? What? Are you Christian or Muslim? Maneh agamana naon, Mary? Armenia. I am from Armenia. Agama maneh naon? Oh, Kristen. Arek naon tadi arek naik? Arek naon tadi naik? Hah? Bola tuh. Arek naon tadi? Yang don't understand what you say. Tanya aing teu ngarti. Eueuh tadi ge eueuh urang sih teh kan. Kang. I talk English little. I talk. Okay. Lieur nyata aing teu ngarti lah. Serius kata saya tak. Kang. Ini saya turun kali itu digegel saya cerina yuk. Turun digegel. Astagfirullah. Oke, kita turun ke raja. Jadi ingat kisah Yesusnya ya. Yesus ngusir orang otennya ketawa-tawa nggak ngerti siapa yang diusir. Oke, silakan teman-teman Kristen. Kami siapkan 2 kursi lagi. Ini teman-teman bantu di follow Ustadz Atta ya. Ini akun Ustadz Atta sudah sekitar 750 orang nih yang follow. Bantu dicukupkan dulu follow sampai 1000 orang. Itu kalau itu 1000 orang itu cukupnya 2K tuh teman-teman. Yang Kristen yang naik ya, kawan-kawan Muslim izin standby di bawah, kasih kesempatan teman-teman Kristen yang naik. Cuman 2 kursi nih sisanya teman-teman Kristen untuk naik. Bang Tri Kristen atau Muslim Bang Tri? Siap Ustadz. Enggak sih, tadi perajaan saya udah teriak-teriak di bawah pada bilang kurang keras suaranya. Aduh. Udah keras tadi. Bagus Ustadz. Silakan teman-teman bantu di follow Ustadz Tata biar Suara banyak. saya yang mendemah. Akang nanti Infonya bantu itu, dicek Gang. ya.
Kristennya. Bang Tri Kristen atau Muslim Bang Tri? Silakan dibuka mute-nya. Yang Kristen kalau bisa, kalau mau naik tekan 3 aja di bawah teman-teman ya. Biar kita Maaf naikkan. bang, saya Muslim, kepencet tadi bang. Oke, baik, makasih. Turunin Biar aja, cepat langsung diturunkan. Waalaikumsalam. Yang Kristen jangan tekan 3 di bawah biar langsung ke pantau. Yang Kristen bilangnya aku nyet gitu, langsung saya naikin, saya jambak. Oke, ini ada 2 yang naik. Teman-teman bantu di follow-follow ya. Akun Catatah nih yang 1902k ini. Bantu di follow-follow. Cukupkan 1k dulu. Ini sudah berapa nih followersnya Catatah ini. Silakan teman-teman Kristen, kita kasih kesempatan untuk naik. Oh, sudah 1000 lebih. Alhamdulillah. Makasih teman-teman follow-follownya. Oh, Ibu Darni 3 nyet itu di bawah Ibu Darni. Dia Aduh, maaf Bu Dani, maaf ya Bu Dani. Kasih VIP dijambak. Itu Darni. 3 nyet. Aduh. Kasih VIP langsung sambit langsung. Ya, ini VIP. Bu Dani dengar suara Akang ya Bu Dani ya? Bentar dia pasang dulu ini. Cek. Wah, mantap. Cek. 1 2. Ush. Aduh. Keras banget Bu Darni. Iya. Gak kuat saya dengarnya. Iya, mau ku kurangin. Iya. Udah. Oke kan? Kurang. Udah habis. Udah habis. Oke. Tadi aku catat di sini kitab Yahudi nggak ada hubungannya dengan Kristen, iya kan? Sementara di dalam kitab Yahudi, ya, di sana ada dikatakan di dalam Yesaya 33 ayat 32. Dengar ya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. 1 ya. Tuhan ialah memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Di sana sudah ada nubuatan tentang Yesus. Di dalam perjanjian baru digenapi bahwasanya Lukas 2 ayat 11 Yesus adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 9 ayat 39 Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi. Dan dikatakan juga di Lukas 2 ayat 11 Yesus adalah juru selamatmu. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 10 semua umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilannya. Yesus yang akan memberikan hukuman. Jelas, deal, sah dan tepat. 1 ayat lagi. Gurunda monitor mungkin ya. Oke, 1 ayat lagi. Lalu dikatakan di sini di dalam Yesaya. Mana tadi sudah ku catat kok hilang? Yesaya 25 ayat 9. Ini kitab Yahudi ini dua-duanya ya. Nabi Yesaya ini. Bukan orang Kristen di perjanjian baru. Nah, satu lagi. Yesaya mana tadi? Aduh, kok hilang cepat kali. Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Siapa? Tuhan orang Yahudi yang kita nanti-nantikan. Berarti kalau dinantikan itu ada wujudnya. Betullah di dalam penggenapan perjanjian baru. Sebentar sedikit lagi dah bang. Satu menit naik. Udah banyak itu. Enggak, biar jelas. Nah, betullah di dalam perjanjian baru Yesuslah menggenapi itu, bahwasanya kelak yang kami lihat dan Yesus sendiri yang Tuhan sendiri yang turun dari surga dan itu dia kan yang tadi akan menghakimi. iya Bu Darni Yes, tadi kan silakan. Anda sudah banyak baca kitab Yahudi, Yesaya dan seterusnya. Tuhan dinanti-nantikan. Ketika dia datang yang Anda sebut sebagai Yesus, itu dinanti-nantikan itu lalu diapain dia oleh orang Yahudi? Dinanti-nantikan, menyambut inilah Tuhan kita, inilah Allah kita katanya. Sementara orang kenapa Yahudi dibunuh? Apanya dibunuh? Nanti kelak dia Oleh orang zaman. Yahudi. Nanti itu menunggu mereka juga kan nanti
Mereka juga menanti sementara Tuhannya. Yesus Tapi itu, mereka nggak kenal siapa Tuhannya. Itu dia. iya Bu Darni, Anda tadi katanya orang Yahudi menantikan Tuhan. Begitu datang kenapa dibunuh? Berarti bukan Tuhan. Iya kan? Ini menantikan kedatangan Iya, loh, kedatangan. begitu datang, begitu lahir. Belum datang, akhir zaman nanti yang datang. Ini kan Kenapa ini kan tadi untuk Anda bawa nubuatan. Lukas 2 nomor 11 yang baru lahir, Bu Darni? Di Lukas 2 Yesus juga di dalam kekristenan dikatakan bahwasanya Katanya Yesus orang itu Tuhan. orang Yahudi lagi nungguin nubuatan dia datang, begitu datang malah dibasmi sama orang Yahudi. Berarti salah dong, bukan itu targetnya. Tidak. Ini Yesaya 33 ayat 32, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukuman bagi kita. Tuhan, Semua itu betul. di dalam Yesus. Yesus semua menghakimi. Yesus semua menentukan penghakiman. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Oh, jadi yang akan menghakimi hanya Yesus. Yes, memang. Oh, sebentar. Dia Baru tahu bosnya. aku ya. Dia bosnya. Oh, dia bosnya. Terus? Begitu juga. Dia yang Berarti yang menentukan. menghakimi itu Tuhan ya? Yang menghakimi itu Tuhan ya? Udah pastilah, nggak mungkin manusia, nggak Oke. mungkin nabi. Sekelas nabi Oke, nggak menghakimi. kita buka dulu datanya ya. Saya buka dulu. Iya, Oke. buka. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, berarti nanti ya, Iya. apabila anak manusia, siapa anak manusia ini? Yesus. Oke, bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yes, betul sekali. Kamu di sini siapa? Kamu itu maksudnya murid Yesus yang setia, yang sudah dikuduskan dan sudah mendapat penyambutan mempelai itu. Ah, itu dia. Kamilah mempelai itu. Kamilah pengikut-pengikutnya orang Di sini kata Yesus, bukan hanya Yesus yang akan menghakimi, tapi juga dengan murid-muridnya. Maksudnya pemimpinnya Yesus, bosnya, gitu, bosnya Yesus. Iya dong. Jadi bosnya Yesus. Iya, akan Yesus turut lah bosnya. menghakimi. Kita Yesus kita bosnya. anggotanya kita yang mengikuti dia. Bukan. Iya, bacalah itu. Kamu di sini kan ke murid Yesus. Kamu yang telah mengikuti aku, berarti kan murid-muridnya nih. Akan Kami juga. duduk juga. Diarni pun ikut Lu di situ. siapa? Diarni ikut di situ. Aku kan pengikut Yesus. Kalau nanti aku masuk surga. Penumpang gelap. Bukan, aku kan pengikut Yesus. Jadi kalau aku nanti pengikut Yesus dan setia kepada hukum-hukumnya dan diselamatkan, nanti aku berada di kerajaan surga. Aku ikut. Nah, terus yang akan dihakimi di sini siapa? 12 suku Israel. Iya, murid 12 suku Israel. Yesus beserta dengan murid-muridnya akan menghakimi ke-12 suku Israel. Iya. Bukan suku Simatupang. Yang menolak Yesus itu yang dihakimi. Yang menolak Yesus, makanya Yesus yang menghakimi bersama dengan kami pengikutnya. Siapa dia? 12 suku Israel. Iya, itulah kami pengikutnya ini yang percaya kepadanya, kan ada di situ. Kamu yang telah mengikuti aku, jadi kami umat Yesus. Nanti Dia ikut kan sama muridnya lagi salah bicara satu kalau lagi. nanti penghakiman kalian itu Mulai panas. kalian kondisi Yesus. Langsung dol ini remnya, langsung dol ini. Langsung ini. Langsung blok. Kalau disuruh Ibu supir pelan-pelan Bu supir. Ini tancap gas. Nanti itu bannya menggelinding semua loh itu bannya. Iya, enggak apa-apa. Udah. Jadi nanti kalau aku ikut serta di situ, aku akan membariskan kalian semua para apologet yang menghina Yesus. Habis kalian kubuat nanti. Itu terserah. Oke, kita lihat. Semangat. Coba. Gitu. Bukankah justru Yesus itu akan mengusir Bu Darni? Iya, bukan setiap orang yang berseru Oke, setuju ya udah. Bukan maksudnya. Sabar. Masuk ku ajari Keceplosan ya. Keceplosan. Suaramu bangsa kecil dikit. Maksudnya di situ kan kata Yesus, di Matius 7 ya kan, ayat 15 Matius 7 sampai 22. Iya.
Itu Ya. aku dulu menerangkan kan Alkitabku. Nah, Boleh, begitu. boleh, Artinya boleh. begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapaknya itu, Bu? Menuruti 10 hukum. Itu. Iya. Jadi ada Di antaranya Iya. bukan menuhankan Yesus. Oh, enggak ada dibilang gitu. Enggak ada, enggak. Coba Maksudnya 10 bukan hukum Torah, 10 hukum Torah ada nggak perintah menuhankan Yesus? Ada. Mana? Jangan Ya. jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu. Lah iya. Mana ada ilah lain di hadapan kami selain ilah kami itu coba, Elohim nah. di dalam Yesus, Nah menyatakan itu, diri di dalam Yesus. Budarni, itu Tuhan ketika berbicara kepada Nabi Musa kan? Iya, iya betul. Nah itu Bapak kan, Elohim kan? Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Ketika dia berfirman juga kepada Nabi Musa, berarti itu Tuhannya Nabi Musa, bahkan dikatakan, akulah Tuhan yang maha pencemburu. Makanya jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, ketika sudah dijelaskan oleh Nabi Musa, diteruskan oleh Yesus pengajarannya, maka Anda menuhankan Yesus yang menyampaikan firman Tuhan, Anda sudah menambah ilah. Sudah nambah. Karena dia meneruskan ajaran Nabi Musa, di mana di situ Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, jangan ada padamu ilah lain. Ilah, iya. Iya, nggak boleh Maksudnya di situ, ada. dengar dulu Bang Alif. Maksudnya jangan ada padamu ilah lain sesuai dengan 1 Tawarik 16 ayat 26. Di luar dari ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan. Jadi kami harus menyembah Elohim. Setuju, Berani. setuju. Saya harus berani menyembah di dalam Elohim. Itulah Yesus. Yesus ini adalah wujud dari Elohim. Mana ada ilah lain? Tetap aku dan Bapa, aku dan Elohim satu. Kata Yesus, kami tidak ada menyembah Elohim yang lain. Ini penjualan Tapi kalau panci di keliling luar- kayak gini nih lagi promosi. Tapi kalau di luar dari Elohim, berarti apa di luar dari Elohim? Kalianlah itu menjawab itu. Itu Satu obatnya berapa Tawarik. bungkus lagi Bu Dani? Apa itu? Apa Bang Kang? Bu Darni Jangan itu beli ambil air putih dulu, itu coba di mute dulu. Itu ambil air putih terus minum. Itu terlalu tegang. Santai aja. Enggak, ambil air putih dulu. tegang. Di mute dulu. Aku memang sapa. semangat. Aku sapa dulu Bang Walid, ini mungkin Kristen juga. Itu di mute dulu, ambil air putih terus diminum biar tenang gitu. Oke, Bang Walid. Mungkin Kristen. Bang Walid silakan buka mute-nya. Panggilan pertama untuk Bang Walid. Panggilan kedua untuk Bang Walid. Panggilan terakhir, Bang Walid, Kristen atau Muslim? Baik, kita turunkan. Teman-teman Kristen, kalau mau naik tekan 3 aja ya di bawah ya. Silakan Akang. Bu Darni manggilnya jangan abang dong, jadi bangsat, ria bangsat. Bu Darni benar-benar parah ya. Panggilnya Ini Kang, Bebek Bang atau Kang. Akang atau apa kek. Kan Kangnya aku bilang, Bang Kang. Bang. Ya, pembangkang juga. Makanya jangan kayak gitu bikin. Bang Akan. Nah itu. Bang Kan. Ya udah. Ah. Oke, Bang Evata. Ya, Bang ya, Evata. halo. Ya, saya bilang Kristen, Bang. penjela Kristen. Itu Oh iya, saya salam bilang kenal, Bang. penjelasan yang dari apa Der ya dia itu itu udah jelas sekali. Itu kan Yesus dan Bapa adalah satu. Dia mengatakan, jika kamu bertanya kepadaku siapa Bapa, kamu setelah kamu setelah sekian lama kamu berjalan, kamu masih menanyakan Bapa. Kamu ya kan dia Yesus aja berani berkata begitu kan. Nah, Oke. Nah, itu, kan. Aku dan Bapak, Adalah itu ada satu. berapa? Ada berapa? Satu. Aku dan Bapak. Aku dan Bapak ya satu. Seperti kamu punya roh. Loh, Ini, kamu sebentar, punya sebentar. perkataan. Aku dan Bapak kok dibilang satu? Aku dan itu pemisah loh. Loh, kan ini namanya Esa. Loh, aku ngerti dan Esa nggak? ayahku. Kamu ngerti Esa enggak? Coba Esa itu Pak ya Evata, bukannya- Pak Evata, bukannya Pak Evata. Ika, bukannya Anda Eka. seorang anak Makanya bilang ke aku, ada bapaknya, yang- aku dan gini. Bapak adalah satu. Enggak, gini, saya jelaskan. Kamu ngerti Esa enggak? Ngerti Esa sama dengan dong. Eka. Sama Ika.
Ngerti dong. Enggak. Jangan ke situ lagi. Enggak ada Esa. Udah paham. Tadi sudah dijelaskan bahwa Apakah ada Esa Esa itu Bang setelah ya. Esa? Bang Ifata, Tadi Bang di Ifata, dalam Bang kitab Ifata, gantian kalau ngomong, Bang. Gantian kalau ngomong. Lanjut, Ustaz. Penjelasan tadi yang sudah dibacakan di dalam Markus 12 nomor 29, Esa itu tiada yang lain kecuali dia yang Esa. Itu sudah sangat jelas ayatnya. Jadi hanya Esa satu, tidak berbilang, tidak ada yang lain kecuali dia. Itu sudah selesai itu, nggak perlu kita bahas-bahas lagi. Nah, ketika kalimat aku dan Bapak ada dua oknum. Anda juga bisa bilang kepada Bapak Anda, aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? Satu rumah, satu keluarga. Tetap ada dua. Jadi jangan ajarkan kami untuk bodoh, jangan. Please, oke? Maju kita. Bang Kalau sudah Alif, yang sangat jelas. Bang Alif, satu Gimana? hakikat. Aku dan Bapak satu hakikat. Nah, itu dia. Ya, keadaan sebenarnya adalah Elohim. Gitu Ya, di situ ada dua. Berarti di situ ada dua Tuhan kan gitu ya? Kan ada dua, tapi bukan hakikatnya dua, satu. tapi bukan dua, tapi Yesus ini adalah wujud Elohim, gitu dia. Maka berani Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah melihat gini. Elohim. Bukankah di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa marilah kita ciptakan manusia sesuai dengan serupa dengan kita, segambar dengan kita. Yang lain juga sama berarti kan? Segambar siapa, yo? Segambar siapa? Dengan Elohim, kan? Roh Kudus juga roh. Berarti Anda juga roh. Dengan wujudnya itulah Yesus. Budak ini juga roh ini, Budak ini roh ini. Waduh, saya lagi ngobrol sama roh. Masa aku aja nggak ada sekolah, aku hanya tak maksudnya di situ adalah Budani. Gampang untuk menangkapnya loh. Gimana sih? Iya, kalau dia marilah, tunggu. Kalau dia Marilah berkata kita seperti ciptakan itu, manusia seturut dengan gambar kita. Gambar siapa? Elohim itu roh. Tak kelihatan. Roh Kudus itu roh, tak kelihatan. Jadi menurut gambar siapa? Ya wujudnya Elohim itulah Yesus. Loh, kan manusia itu kita. Semua Budarni, bukan hanya Yesus. Itu artinya marilah kita ciptakan. Itu semua manusia, bukan hanya Yesus. Itu semua manusia. Itu ayat berlakunya termasuk Nabi Adam, termasuk seluruh umat manusia gitu loh. Walaupun sebenarnya dalam konteks Ibrani itu kami. Nah, kami dengan kita itu ada makna yang berbeda. Kami bisa merujuk kepada satu, tapi sebagai keagungan. Tapi kalau kita nggak bisa satu, banyak orang. Nah, itulah bedanya. Kalau masuk doktrin Kristen, jadi kita. Karena apa? Tuhannya lebih dari satu. Makanya tadi yang dua pun tetap dikatakan satu. Mau jujur dua, nanti keluar dari konsep Abrahamik. Keluar dari konsep ajaran Yahudi. Kalau ngaku dua, kalau ngaku satu, berlawanan dengan doktrin iman. Itulah kenapa kitabnya diambil, doktrinnya dibuang, pengajarannya dibuang. Dibuat konsep baru ditambah di abad pertama, Tuhannya lebih dari satu, tapi diajarinnya satu. Jadinya begini. Oke? Nah, paham, jelas. Orang sudah jelas kata Esa di situ di Markus 12 ketika dia berkata, kata orang ahli Taurat apa? Benar katamu guru, memang dia itu Esa, dan memang tiada Tuhan kecuali dia. Yang namanya Esa itu tiada Tuhan kecuali dia. Itu sudah sangat jelas. Nggak boleh tambah. Tunggu dulu Bang Alif. Tapi kalau kami seperti di satu Tawarikh 16 ayat 26, selain dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan. Sekarang aku mau tanya kalian, beranikah kalian teman-teman Islam berdoa 5 kali satu hari menyebut nama Elohim? Ya menyebut nama Allah ya berani lah. Berarti di luar dari Elohim kalian kalau kayak gitu. Tawarikh itu nabi itu sejarah para nabi itu. Satu Tawarikh 16 ayat itu kitab Taurat itu kan? Oke, baik. Nah, oke, kita buktikan. Nah, sekarang ajarannya Oke, baik, ya betul. Kita menyebut nama Elohim umat Islam ya. Berani dong. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sekarang kalau dia mengusir setan pakai nama Yesus, itu diusir nggak? Diusir.
Diusir oleh Yesus kan? Karena dia menambah ilah lain di hadapan ilahnya orang Ibrani. Yang diusir itu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Ada barisan itu ada. Iya, ngusir setan. Tapi nggak semua masih ada umat pilihan yang sejati di barisan itu. Masih ada. Di situ dikatakan yang bernubuat bermujizat ngusir setan pakai nama Yesus sebagai Tuhan itu akan diusir oleh Yesus. Iya, tidak semua orang. Dengar Bang Alif. Bukan setiap orang. Bukan setiap orang yang menyebut namaku. Berarti ada lagi yang lain yang benar. Itu maksudnya. Yang benar itu yang melakukan kehendak Tuhan. Iya, itulah umat-umat pilihan yang sisa yang masih setia. Menurut Yesus Tuhan langit dan bumi itu siapa? Elohim. Maka kalau menambah Tuhan yang bukan Tuhan langit dan bumi itu akan diusir oleh Yesus. Tidak ada kami menambah, kami itu mempercayai bahwasanya Elohim itu menyatakan diri di dalam Yesus. Yesus berkata, ini adalah wujud daripada Elohim, bukan itu Elohim yang lain. Oh tidak, tapi kalian nggak berani kalian mengatakan Matius 11 25. Di situ kan aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus Tuhan langit dan bumi disebutnya sebagai Bapa. Benar ya? Benar. Oke. Lalu berseru kepada Yesus Tuhan. Nah, itu maka akan diusir oleh Yesus. Karena itu bukan ajaran Yesus. Salah Bang Alif. Tadi kata Yesus Tuhan langit dan bumi siapa? Semua. Jangan pelintir-pelintir ayat itu. Bukan setiap ini saya baca ya pelan-pelan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oke. Coba tadi. Nah, di situ sangat jelas yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga itu siapa? Yang masuk ke dalam kerajaan surga itu siapa? Yang melakukan kehendak Bapa itulah yang masuk ke kerajaan surga. Bukan orang yang berseru kepada Yesus Tuhan. Dengar dulu, yang melakukan kehendak Bapa itulah yang masuk surga. Apa itu kehendak Bapa? Itulah kasih kepada Elohim dan kasih kepada sesama manusia. Dan setia dengan hukum kasih itu tadi, yang 10 hukum. Itulah yang dibawa ke surga. Apalagi? Nah, bukan berseru kepada Yesus Tuhan kan di situ? Enggak, semua orang Kristen ini masuk surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Ayo, apa ya, Jeff? Coba izin Jeff Colby sama Ibu Ito Darni ini ada pastor. Coba kita tanya tanggapan pastor dong. Gimana menurut Pak Pastor tuh? Matius 7 nomor 21. Pastor Rostrom monitor. Udah monitor Pak Pastor. Ini beliau ada buku loh soal Matius 7 15 sampai 23 itu. Ya, aku dulu yang ngomong. Ya udah silakan Jeff Colby, silakan. Salam. Ya, jadi memang gitu Bang Alif. Gak apa-apa Bang Alif menarasi bahwa memang Matius 11 ayat 25 Yesus mempunyai Tuhan yaitu Bapa. Tetapi Bang Alif juga jangan langsung mengambil kesimpulan karena memang pernyataan Yesus yang lain juga Bang Alif harus tahu. Ketika Yesus bilang aku udah berapa dalam satu, berarti memang mereka dalam keilahian, dalam kesekan mereka satu. Maka Yesus bilang aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan Yesus juga bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi memang konsep orang Kristen itu memang kalau kita bisa sampai kepada Allah yang disebut Bapa itu, Tuhannya Bapa itu hanya melalui Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Karena mereka satu dengan. Ya udah, kalau melalui Yesus berarti Yesus itu sebagai jalan, bukan sebagai tujuan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus sebagai jalan, sebagai penunjuk jalan sampai kepada tujuan, bukan yang dituju. Cobalah Kristen mikir dulu kalau mau ngomong, mikir. Ya, apa bedanya tujuan sama jalan itu apa, menuju apa? Bidan, diam dulu, suara bidan itu mendem. Bidan duduk dulu, diam dulu, biar Budardi dulu. Nah, siapa bidan? Bang Akal ini pernah ngajar. Bentar, aku pakai earphone dulu yang benar. Kurang jelas Dekku, agak kencang bikin. Aku kayak mana? Suaraku bagus ya, host? Terlalu keras Budarni sampai nggak tahan saya telinganya.
Nah, Iya. inilah ayat arti daripada Matius 7 ayat 21. Menyampaikan pesan Balik penting lagi dia. mengenai keselamatan dan penerimaan ke dalam kerajaan surga. Ayat ini menyatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk, melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Elohim yang di surga. Apa Nih, saya itu kasih kehendak contoh Elohim? ayat nih. Menuruti 10 hukum. Ini kita buktikan ya. Apa 10 hukum? 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. 2. Iya, betul, Jangan membuat betul itu. bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud kepada patung itu. Jangan kau beribadah di sekitar patung itu. 3. Nah, Jangan menyebut namaku dengan sembarangan. 4. Ingat dan Cocok. kuduskanlah hari Sabat. 6 hari Cocok. lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. 5. Hormatilah Membongkar aib orang sendiri tuamu. itu, Mata. 6. Iya, cocok Jangan makanya. membunuh. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Hukum yang ke-10 adalah hukum kasih. Itulah yang paling terutama. Kasih Jangan kepada membunuh, Bapa, tapi kasih kalian kepada membunuh sesama Tuhan kalian manusia. sendiri. Gimana ini Bu Darni? Beda itu beda. Kok beda? Itu pengorbanan. Itu bukan orang Kristen membunuh itu, tapi Jangan itu ada adalah padamu memang Tuhan sudah lain di nubuatan. hadapanku. Di abad Iya. pertama ditambah. Jangan Oh, membuat gitu dia. patung. Dibikinlah patungnya. Jangan Nggak ada, kami bikin menyembahnya. patung. Dipuja-puja. Kalau ada yang bikin patung di gerejanya berarti akan diusir oleh Yesus, betul? Kalau dia menyembah patung itu, percaya jika disentuhnya jangan menyembah atau dulu. diciumnya patung itu, dosanya bisa iya. terhapus. Itu udah syirik, melanggar hukum kedua itu. Iya, Ya, kalau ada larangan patung kan dibuatnya- larangan membuat patung. Nggak boleh Dilarang kalau membuat disembah. patung kan? Dengerin, kan katanya jangan membuat patung bagimu baik menyerupai apapun. Jangan kau sujud. Sujud itu maksudnya menyembah. Jangan kau itu poin beribadah berikutnya, di hadapannya. Iya, Maksudnya itu iya. apa? Nah. Jangan kita buat di gereja itu Jadi patung atau di rumah. yang bikin replika Tuhan siapa sekarang? Maksudnya gimana? yang bikin Jangan patung- bahasa-bahasa Katolik. Oh ya nggak tahu. Jangan kita beralih ke agama orang lain. Aku hadapi kalian. Aku organisasi Advent hari ke-7 masih setia kepada 10 hukum. Aku lawan gini. kalian. Katolik kalian hajar. Aku sekarang hadapi. Ya. Bu Darni, Ini masih Advent hari ke-7. Bu Darni, Apa? kata orang Advent hari ke-7, di situ yang akan diusir oleh Yesus itu Katolik loh. Aku nggak berani karena aku bukan hakim yang adil. Iya, kata orang Advent loh. Bang Ali, orang Kristen justru nggak pernah menyembah patung. Itu jelas, mau Kristen Katolik mau apa itu. Iya, makanya jangan dibikin Untuk patungnya. hiasan, kalau hiasan nggak apa-apa. Tadi Jangan kan disembah, larangan- jangan membunuh. tadi kan itu. Tadi kan larangannya bikin patung, gimana sih? Iya Bu, membikin boleh. Jangan disembah, jangan. Di mana Bu? Kata kau sendiri bilang larangan bikin patung. Kalian kan anggap nggak Nabi Musa itu nabi. Kalian ngakuin nggak Nabi Musa itu nabi? Nggak bisa Bu Dani, itu bukan hiasan Bu Dani. Kalau misalkan Bu Dani punya kalung salib, terus Bu Dani lihat setan, pasti itu kalung salib dicium sama Bu Dani. Saya jamin itu Nggak boleh. dicium sama Bu Nggak Dani. bisa. Ya itu maksudnya. Oke, jadi sangat jelas ya. Itu tadi merujuk pengusiran Yesus itu merujuk kepada kekristenan. Apapun nanti mereknya itu Bu Darni yang tahu lah ya. Memang ada Kristen. Tapi kalau teman-teman Muslim udah jelas di dalam Quran surat 19 ayat 71, kalian semuanya udah mendatangi neraka. Nggak masih hitungan dengan Kristen. Iya, ngejenguk Bu Darni lagi di rebonding pakai api neraka. Kalian kan total menolak Yesus Tuhan. Berarti kalian nggak ada di barisan Yesus, masih ada yang baik. Tapi ada yang diusir. Bu Darni, Orang Kristen ada yang diusir. Bu Darni dengerin ya, Bu Darni. Di situ kan bukan yang berseru kepada Yesus Tuhan kan. Nah sekarang yang mengimani dia sebagai utusan Tuhan dan percaya Tuhan itu esa, melakukan perintah Tuhan, tetap akan selamat kan? Kalau dia menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mana mungkin selamat? Dia yang menentukan kelak di akhir zaman. Menerima sebagai utusan Tuhan. Nah, Yesus sendiri datang ke muka bumi ini agar dipercaya kalau dia itu utusan Tuhan. Anda setuju nggak? Kalau hanya utusan doang, kau pasti akan masuk neraka. Di mana dalilnya?
Justru yang tidak ada itu dalil menuhankan dia masuk surga, nggak ada. Tapi kalau percaya dia utusan Tuhan, orang itu akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Coba baca ajaran Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan tugasnya sudah selesai, dan muridnya percaya kalau Yesus itu sebagai utusan. Yesus itu dipercaya bukan sebagai Tuhan. Itu kata Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesus sebagai Tuhan, pasti itu dari Mesias yang lain. Inilah yang sedang kita cari. Siapa pengikut Mesias lain ini? Karena Yesus sendiri yang menubuatkan, waspadalah terhadap Mesias palsu, nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Yesus sendiri menyebutkan bahwa yang berseru kepada Yesus, Tuhan bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus, akan diusir oleh Yesus. Karena Yesus tidak kenal mereka. Nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan, kata Yesus. Kalau kalian yang setiap minggu bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, kata Yesus, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kalau Yesus mengatakan tidak kenal, berarti Mesias lain yang membantu kalian. Makanya Yesus katakan, waspadalah terhadap Mesias palsu dan nabi palsu. Atau dia katakan di Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mengadakan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Nah, bermujizat pakai nama Mesias, itu kata Yesus, itu golongan penyesat yang akan diusir oleh Mesias yang asli. Siapa pelakunya? Kristen. Ya, dengar bang, Bang Alif. Nah, Matius 7 ayat 21 itu menegaskan bahwa keselamatan itu tidak hanya ditentukan oleh iman kita, tetapi juga oleh kesetiaan dan tindakan nyata dalam kehidupan di dalam ajaran Kristus. Apa itu ajaran Kristus? Dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak bercabul, dia menguduskan hari Sabat, dia menghormati orang tuanya, dia tidak membunuh, dan semua kejahatan-kejahatan itu ditinggalkan. Oke, saya tanya sedikit ya, Bu Darni tanggapi ya. Pembunuhan terhadap Yesus bukan ajaran Yesus, betul? Setuju ya? Itu memang nubuatan itu. Itu nubuatan. Kan Yesus mengajarkan jangan membunuh. Makanya saya tanya kan. Gak ada orang Kristen membunuh Yesus, tapi itu nubuatan harus dijalani. Iya. Kan Anda tadi bilang ajaran Yesus jangan membunuh. Bahkan Tuhan sangat membenci penumpahan darah atau pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Maka dengan demikian pembunuhan terhadap Yesus bukan ajaran Tuhan. Setuju? Setuju kali lah. Karena ada ayatnya jangan sekali, membunuh. Betul. Kalau pembunuhan terhadap Yesus bukan ajaran Tuhan, berarti ajaran siapa? Pembunuhan terhadap Tuhan itu kan itu memang kan sudah ada dalilnya di dalam perjanjian lama. Tentang menubuatkan tentang kedatangan Mesias itu sudah ada di perjanjian lama. Itu kedatangan, ini pembunuhan. Tadi Anda sudah setuju. Anda tadi sudah setuju pembunuhan terhadap Yesus. Iya, pembunuhan terhadap Yesus itu bukan ajaran Tuhan dan bukan ajaran Yesus. Betul? Betul? Iya, kalau masalah pembunuhan sesama manusia. Iya, Anda setuju ya? Nah, maka pembunuhan terhadap Yesus itu bukan ajaran Yesus, maka itu ajaran siapa? Tolong dijawab dengan jujur. Atau saya bantu jawab. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebenaran karena iblis itu adalah bapa dusta dari segala dusta. Pembunuhan terhadap Yesus adalah ajaran sibilis. Dengarkan. Sadar. Iya, dengarkan ya. Pembunuhan Yesus itu bukanlah hasil dari satu ajaran, melainkan adalah hasil dari gabungan berbagai faktor, termasuk keinginan para pemuka agama Yahudi untuk menjaga kekuasaan mereka pada saat itu, kekhawatiran Raja Herodes akan ancaman terhadap kekuasaannya, dan keputusan Pontius Pilatus gubernur Romawi yang menyalibkan Yesus atas tuduhan penghujatan itu.
Itu awalnya pembunuhan Yesus. Begitu. Tetapi itu harus dilalui, harus dijalani. Dan itu diprakarsai oleh iblis. Iya dong, namanya juga pembunuhan, ya. Makanya Tetapi kalau pembunuhan terhadap Yesus itu keinginan iblis, keinginan roh, ya, keinginan roh. Tapi di situ rohnya adalah iblis. Makanya orang Kristen itu selalu mengatakan Tuhannya adalah roh. Ini teridentifikasi sekarang. Yang sepakat terhadap pembunuhan Yesus mengikuti kehendak roh, ternyata rohnya di situ adalah si iblis. para imam kepala dan ahli Taurat merasa terancam pada saat itu ajaran Yesus dan popularitasnya di kalangan rakyat pada saat itu. Mereka menuduh Yesus melakukan penghujatan dan berusaha mengeksekusinya, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati, sehingga mereka menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus. Makanya dia disalibkan dan untuk menjalankan penggenapan yang ada di Perjanjian Lama. Itu dia. Jadi ada sangkut pautnya. Maka tergenapilah di Perjanjian Baru nubuatan tentang penghapus dosa itu. Tadinya di Perjanjian Lama untuk menghapus dosa kita disuruh untuk membunuh kurban-kurban, memotong kurban. Bayangkan itu ya, di dalam setiap satu hari pasti kita banyak melakukan dosa. Setiap melakukan dosa kita membawa sesembahan, korban bakaran. Kita potong ternak-ternak kita, habislah ternak kita kalau kita ikuti Perjanjian Lama. Tetapi kedatangan Yesus tidak perlu lagi korban-korban itu, cukup sekali darah Yesus yang suci itu untuk pengorbanan dosa. Benar di sini ketahuan. Oke, Anda setuju kan? Anda setuju korban manusia Yesus kan? Anda setuju kan? Nah, sementara tadi pembunuhan terhadap Yesus adalah mengikuti keinginan iblis. Anda setuju? Anda mengikuti keinginan iblis. Benar di sini, benar. Salah. Benar sekarang. Bukan. Jadi iblis, kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Benar kata Yesus. Dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Benar. Karena kau menginginkan pembunuhan terhadap manusia. Namanya Yesus. Benar kata Yesus. Benar itu, kalian kan mempelintiri semua ayat-ayat nubuatan. Baca Yohanes 8:44. Itu dia. Kedatangan Yesus untuk menghapus kutuk dosa untuk manusia. Kita itu ditebus. Kita itu ditebus. Tadinya di Perjanjian Lama. Barusan Bu Darni sudah menjelaskan bahwa tidak perlu lagi korban binatang. Karena nggak perlu karena sudah mengorbankan manusia kan? Cukup sekali dengan darahnya yang itu. Ya itu pengorbanan manusia yang dikorbankan, ya kan? Ya, Bang Alip. Nah, bayangkan tadi Alip, Anda sudah setuju juga bahwa pengorbanan pembunuhan terhadap Yesus itu mengikuti kehendak si iblis. Iya, aku dulu, Alip. Kalau tidak Yesus datang, bayangkan itu setiap aku berbuat dosa, udah habislah korban-korban binatang yang ada di ternakku itu. Peliharaanku nanti nggak cukup. Bayangkan umurku 50 tahun. Begitu banyaknya dosa yang kulakukan mulai aku hidup di dunia ini. Nggak cukup korban-korban itu dipotong tiap hari, dipersembahkan ke gereja, disembahkan ke bait untuk apa? Dipercik-percikkan darahnya. Kan seperti itu di Perjanjian Lama. Itu saya ternak ayam itu banyak. Guru udah kembali kayaknya. Halo semuanya. Permisi, numpang lewat. Ada Gurunda. Permisi. Iya. Saya tadi mendengarkan Bu Darni masih membawa-bawa hukum Taurat. Padahal doktrin dari Paulus itu dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi Paulus ini mendoktrin pengikutnya untuk benar-benar merdeka dari hukum Tuhan, yaitu Torah. Bahkan di dalam Galatia 2:21, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di dalam Ibrani 7 kalau kita lihat, nomor 19 pun dikatakan, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan,
Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Jadi Paulus ini mengarahkan pengikutnya yang percaya kepada Paulus untuk benar-benar totalitas meninggalkan hukum Taurat. Jangan lagi menjadi hamba. Sedikit-sedikit kembali hukum Taurat, sedikit-sedikit kembali ke hukum Taurat, sedikit-sedikit kembali ke hukum Taurat. Berbeda dengan ajaran Paulusnya. Paulusnya mengatakan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi harus totalitas memilih antara Taurat atau Paulus. Kalau masih mengharapkan Paulus, masih mengharapkan Taurat, masih membawa-bawa Taurat, ya lepaskan Paulus. Dalam arti kata, lepaskan Kristus yang diinformasikan oleh Paulus. Total. Benar-benar total menjadi pengikutnya Paulus. Jangan lagi membawa-bawa hukum Taurat. Karena Paulusnya kemudian menganggap itu tidak ada kebenaran. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Ini surat Paulus, makanya Yesusnya mengatakan waspada kepada ragi Farisi, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu. Kenapa ini pola ini kemudian masih tidak dipedulikan oleh Bu Darni? Karena Bu Darni ini bukan Katolik. Bu Darni ini Advent. Advent yang baru dibentuk beberapa abad. Artinya apa? Ribuan tahun masa transisi dari pengajaran Paulus kepada Advent, di mana Advent kembali untuk mencoba mengambil ajaran Tuhan yang benar untuk menjadi pola dalam keberagamaannya. Sayang, dihalangi oleh tembok yang tinggi, yaitu kerasulan seorang manusia bernama Paulus yang kemudian menjajakan Kristus kepada Bani di luar Israel. Jadi kita orang Islam ini melihat, apa sih Kristen ini? Rasulnya mengatakan tidak ada kebenaran di hukum Taurat. Kalau kamu mengharapkan, hanya sekedar mengharap kebenaran saja, maka lepas Kristus itu dari kalian. Kamu hidup di luar kasih karunia kalau kamu mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat. Maka harus lepas. Makanya Paulus itu mengatakan kalian bukan lagi hamba. Kalian itu adalah anak. Anak siapa? Anak Kristus. Bahkan kalau kita lihat dalam Galatia 5, kalian itu dimerdekakan dan sungguh-sungguh merdeka. Jangan lagi mau diperhamba. Kalian bukan lagi hamba. Kalian itu anak Kristus. Jadi kalau hari ini saudari kita ini yang kita kasihi masih menjajakan Taurat, tapi coba perhatikan. Saudara-saudara muslim coba perhatikan. Apa yang terurai dari seorang Ibu Darni yang kita cintai? Apa yang dia lontarkan? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Tapi faktanya anak Maria diilahkan. Apakah itu bukan sesuatu tanda bahwa orang ini sesat? Mulutnya mengatakan, mulutnya mengakui apa yang terlontar dalam pengajaran Musa. Jangan ada ilah lain. Tapi pada prakteknya Yesus adalah Tuhan itu juga. Jadi orang ini sudah nampak sesat. Lisannya mengatakan jangan ada Tuhan yang lain. Tuhan yang datang kepada Nabi Musa bukan manusia dan bukan anak manusia. Keluaran 23 nomor 19. Yesus jelas manusia dan anak manusia. Tapi dianggapnya itu adalah sesuatu yang tidak bertentangan. Apa sebabnya? Karena percaya kepada pemberitaan Paulus oleh makhluk roh yang bergelar Kristus di padang gurun. Ini nyata bukti kalau Islam tidak. Sekali Allah, Allah. Sekali Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Sekali sholat perintah, ya perintah. Puasa wajib, ya wajib. Yang wajib adalah wajib, yang sunnah adalah sunnah, makruh adalah makruh. Yang dilarang, ya dilarang. Itu fakta real. Itu orang yang mendapatkan petunjuk.
petunjuk. Tapi kalau saudari kita ini, jangan ada ilah lain di hadapanku. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di samping aku, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang menghidupkan, akulah yang mematikan. Bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah yang menebus mereka dalam setiap kesesakannya. Jangan ada lain. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Dibentuklah Yesus ini menjadi daging, bukan Tuhan. Dan hidup kekal adalah ya jelas mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu hidup kekal. Dan ada ucapan Yesus yang paling menarik menurut saya, saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan kebahagiaan itu adalah engkau mendengarkan firman Tuhan dan menjaganya. Itu ucapan Yesus yang sangat indah itu. Engkau akan bahagia dalam hidupmu jikalau engkau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berarti perjanjian lama. Dan menjaganya, berarti tidak boleh membatalkan sedikit pun. Jangan ada Yesus sebagai pengganti, atau jangan ada Yesus yang disetarakan kemudian dengan pencipta. Terakhir, Yesus yang umat Islam sayangi, Yesus yang umat Islam cintai, Yesus yang umat Islam 24 jam bela di hadapan Kristen supaya tidak dikatakan terkutuk, supaya tidak dikatakan dibunuh, itu mengajarkan pola yang berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus. Yesus yang dibela oleh umat Islam adalah Yesus yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan dirinya utusan Tuhan, mengajarkan untuk menjaga kemudian firman Tuhan. Sehingga Al-Quran pun mengatakan, ya Bani Israel, jika engkau menjaga Taurat, jika engkau mempraktekkan Taurat, jika engkau menjaga Injil, engkau putuskan setiap perkara menurut Taurat dan Injil, kata Al-Quran, maka engkau pasti akan diselamatkan. Itu ucapan Yesus. Kalau kau jaga itu, maka kau akan terselamatkan. Sehingga Al-Quran mengatakan apa? Walaqad atayna bani Israel kitabah wal hukmah wan nubuwah wa razaqnahum minat thayyibah wa faddalnahum 'alal alamin. Dan sungguh kepada Bani Israel, aku Allah memberikan ketetapan-ketetapan kepada mereka. Kekuasaan aku berikan, kenabian aku berikan, aku anugerahkan kepada mereka rezeki yang banyak, dan aku lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya. Itu kata Quran. Sehingga Al-Quran mengatakan kemudian bahwasanya mereka telah melakukan pengingkaran terhadap janji-janji. Maka mereka disebut zalim. Nabi Isa atau Yesus yang kita kemudian muliakan, yang umat Islam muliakan, itu datang polanya sama, mengajak Bani Israel untuk menjaga kemudian firman Tuhan. Kata Yesusnya, engkau akan berbahagia jika engkau mendengarkan firman Tuhan dan engkau menjaganya. Jangan kau rubah, jangan kau ganti, jangan kau katakan bahwa ini dan itu, jangan. Sama seperti Al-Quran. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unsila ilaikum min rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unsila ilaika min rabbik tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, katakan kepada mereka, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun, tidak dipandang kacau dalam hidupmu sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Ini Al-Quran mengatakan itu. Artinya Al-Quran mendudukkan Yesus itu sebagai suatu anugerah bagi Bani Israel. Sayangnya Bani Israel itu membuang begitu saja. Nah, apesnya penumpang gelap mengambil keadaan itu, seakan-akan yang mereka sembah ini adalah Yesus yang dibela oleh umat Islam. Padahal enggak. Yang ada adalah orang Kristen mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus dan tidak
tidak kemudian peduli kalau Yesus anak Maria itu adalah berbeda dengan Yesus yang datang kepada mereka. Makanya muncul ketimpangan ketika Yesus dibela oleh orang-orang Kristen. Pembelaannya itu timpang. Kenapa pembelaannya timpang? Karena Kristen menyatukan antara Kristus yang datang di padang gurun dengan Kristus yang datang kepada Bani Israel. Kristus yang datang kepada Paulus, oleh Paulus terangkan kemudian dalam surat-suratnya, Galatia khususnya, aku diutus kepada non-Yahudi. Dan yang menarik adalah terakhir, Galatia 1 nomor 8. Sekalipun aku atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah aku beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara-saudara sekalian, apakah tidak ada akal untuk menelaah pernyataan seorang Paulus yang begitu sombong? Kalau malaikat dari surga sudah pasti utusan Tuhan. Tapi kata Paulus, utusan Tuhan sekalipun yang datang dari surga memberitakan Injil yang selain daripada Injil yang aku beritakan, terkutuk. Malaikat Tuhan artinya wakil Tuhan, dikutuk sama Paulus kalau berbeda dengan Injil 13 kitab yang jual kepada Roma. Permasalahannya sekarang adalah, adakah Injil Lukas yang dimaksud oleh Paulus? Adakah Injil Yohanes? Adakah Injil Markus? Adakah Injil Matius? Itu adalah Injilnya Paulus? Sungguh saya tidak menemukan itu. 18 tahun saya mengkaji Bible, bolak-balik. Saya tidak pernah menemukan Paulus mengajarkan Injil Lukas. Saya tidak pernah menemukan Paulus mengajarkan Injil Markus, Matius, dan juga Yohanes. Dengan kata lain, menurut lisannya Paulus, Paulus sedang mengutuk 4 Injil kanonik. Karena kalau di Injil kanonik ini kan masih ada pengajaran hukum Taurat. Seperti ucapan-ucapan Yesus. Yesus mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu dibatalkan. Bertentangan dengan Injilnya Paulus. Yohanes mengatakan, Bapa lebih besar daripada Yesus. Yesus hanyalah utusan Tuhan. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Bertentangan dengan 13 Injilnya Paulus. Markus juga mengatakan hal yang sama. Bagaimana pencipta langit dan bumi itu tidaklah manusia, bukan juga anak manusia. Itu juga bertentangan dengan 13 kitabnya Paulus. Begitu juga Matius. Semua bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Paulus dalam 13 Injilnya. Maka dengan kata lain, Paulus tidak menjadikan sub-sub materi yang muncul di dalam 4 kitab kanonik ini sebagai unsur yang muncul di dalam pengabarannya di dalam 13 kitab tersebut. Dengan kata lain, Paulus sedang mengutuk kitab kanonik miliknya Kristen. Ini fakta. Ini real, tertulis dalam Bible. Sekalipun seorang malaikat dari surga yang memberitakan satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka terkutuklah dia. Apakah pemberitaan Yohanes dalam hal ini, kitab Yohanes itu seia sekata dengan Paulus? Adakah mereka satu kelompok untuk kompak mengajarkan Yohanes? Adakah Paulus mengajarkan kitab Yohanes? Adakah Paulus mengajarkan kitab Lukas? Adakah Paulus mengajarkan kitab Markus? Adakah Paulus mengajarkan kitab Matius? Tidak ada. Begitu juga sebaliknya, penulis Markus, Matius, Yohanes, adakah mengajarkan 13 buku miliknya Paulus? Tidak juga. Berarti orang-orang ini adalah orang yang lolos seleksi pada saat konsili-konsili, pada saat pengkanonan kitab dan surat-surat Paulus pada meja Katolik Romawi pada abad keempat. Tapi penulis dengan penulis yang lain tidak pernah kompak memberitakan kitab-kitab mereka. Maka Paulus dengan kata lain sedang mengutuk penulis Bible yang lain, dan juga kemudian Yesus memiliki kitab yang lain, pengajaran yang lain berdasarkan informasi-informasi yang ada.
Dengan kata lain, Kristen mencoba untuk menyembunyikan identitas Paulus dengan menggunakan kitab-kitab yang lain dan menjajakan nama Yesus anak Maria, yang mana sejatinya 4 kitab yang muncul kemudian 80% menceritakan tentang Yesus anak Maria, sedangkan Paulus 13 kitabnya itu menceritakan 100% tentang Kristus yang datang kepadanya di padang gurun. Sekira demikian sebagai penutup dari saya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semua, khususnya apologet Islam muda, yang bisa memahami bahwa menurut Paulus, kalau masih ada orang Kristen mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus di atas tiang salib. Dengan kata lain, Paulus mengatakan apa? Coba di Kolose 12, Galatia 5, kemudian di surat-suratnya yang lain seperti Roma 5 dan seterusnya, Paulus meminta pengikutnya untuk totalitas melepaskan Taurat. Jangan harap ada kebenaran di Taurat, karena jika engkau mengharap ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus di atas tiang salib. Demikian. Baik, Bang Jemi silakan saudara. Maaf Bang, boleh bertanya sama Bang Juma? Silakan saudara Jemi, silakan. Bang Juma, tadi Abang waktu awal-awal itu memberi kesempatan kepada Rostum, Bang Rostum. Bang Rostum katanya mengatakan bahwa Paulus itu bukan orang Ibrani. Abang Juma tidak mengiyakan, memang tidak mengiyakan, tidak menolak juga. Tapi Abang Juma sendiri mengatakan hati-hati dengan ragi Farisi. Jadi sebetulnya Paulus itu orang Farisi bukan? Orang Ibrani bukan, Bang? Itu aja dulu Bang sementara. Oke, baik saudaraku. Terima kasih pertanyaan ini. Saya mengatakan apa yang tertuang di dalam Bible. Saya mengatakan menurut cerita yang ditulis oleh Lukas itu sendiri adalah asisten Paulus dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Paulusnya berkata, aku lahir sebagai warga negara Roma, lahir sebagai orang Roma. Tapi menurut pengakuan Paulus, kalau kita ikutin, maka itu jauh lebih berbahaya. Kenapa saudaraku? Kalau Anda melihat secara runut, Kejadian 49, ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya, lalu Yakub kemudian meramalkan, menubuatkan satu-satu dari anaknya, dipanggil satu-satu. Yehuda, Natalel, kemudian Natalia, kemudian Nat, Dan, kemudian Yusuf, kemudian Benyamin. Naftali maksud saya. Kemudian Benyamin. Pada saat Benyamin dipanggil, apa kata Yakub? Benyamin, kelak lakumu seperti serigala. Engkau merampok, lalu engkau merampas hasil jarahanmu itu, kau bagi-bagikan kepada yang lain. Itu nubuat. Paulus mengatakan di dalam Filipi 3 nomor 5, aku orang Yahudi, aku orang Ibrani dari suku Benyamin. Dari suku Benyamin dan beraliran Farisi. 1, Yesus minta waspada kepada orang Farisi. 2, Yesus meminta waspada kepada serigala yang nyamar domba. Tadi Benyamin dinubuatkan oleh ayahnya sendiri, Yakub. Apa kata ayahnya? Lakumu kelak akan seperti serigala. Coba Anda baca di data nomor 1-nya di kejadian 49 itu. Itu miris sekali. Kenapa saya katakan miris? Karena di situ Yakub yang menubuatkan. Yakub memanggil anak-anaknya lalu berkata, datanglah wahai anak-anakku, berkumpullah supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Maka disebutlah satu-satu. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, siapa lagi? Naftali, Sebelon, kemudian Gad, kemudian Asher, kemudian Yusuf, kemudian Benyamin. Ketika Benyamin yang dijelaskan, lakumu seperti serigala. Nah, endingnya di mana?
Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Lalu saudara, di dalam pemberitaan 1 Yohanes 2 nomor 18-19, yang menarik adalah anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus, tolong digarisbawahi, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang antikristus itu berasal dari antara kita, tetapi mereka antikristus ini tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, poin terakhir. Di data 22, bahkan di data 7, dikatakan Yohanes 2 nomor 7. Apa katanya? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Tidak datang Yesus sebagai manusia. Itulah antikristusnya. Di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, Paulus berkata apa? Aku menerima Injil, bukan manusia yang memberitakan Injil itu kepadaku, tetapi Yesus Kristus. Dengan kata lain, dia mengatakan Yesus Kristus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Kembali kepada 1 Yohanes 2 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Siapa orangnya? Paulus menerima 13 kitab bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia kepada Paulus. Itulah antikristusnya. Terakhir, kalau masih disingkat, terakhir dipotong aja kalau sudah mau bicara. 1 Yohanes 2:2. Ya, Maaf, silakan. Bang, mau motong dulu, Bang. Silakan. Tapi Silakan. Saya setuju dengan Bang Juma bahwa Paulus itu memang orang Ibrani ya. Sesuai Farisi dengan pengakuannya di dalam Filipi 3 nomor 5. Ya, itu berarti berbeda dengan Bang Rostum ya, itu ya. Bang Rostum tadi bilangnya bukan orang Ibrani itu tadi. Tapi satu hal yang perlu, oke saudaraku. Silakan, Tapi satu hal yang perlu dipahami. Ketika kita berbicara mengenai surat Paulus di dalam 2 Korintus 9, ada hal yang menarik di situ, Bang. Sehingga Paulus ini susah kemudian untuk kita percayai. 1 Korintus 9, sorry, bukan 2 tapi 1 Korintus 9. Di sana beliau menceritakan begini. Kepada orang Yahudi, aku mengaku Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Nah, di data 9-nya 20-nya dikatakan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Saya curiga pengakuannya di Filipi 3 nomor 5 ini, di situ dia sedang mengincar mangsa. Mengaku orang Ibrani, mengaku dari Benyamin, mengaku dari Farisi. Mungkin sasaran empuknya saat itu adalah orang-orang Ibrani, orang-orang keturunan Benyamin, bisa jadi orang-orang Farisi. Karena tentang Paulus ini saya menemukan satu nubuatan kuat dari Yesus. Apa itu? Matius 23, satu perikop. Tapi kita khusus konsentrasinya di data 15. Apa kata Paulus? Apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Yesus menunjuk ahli Taurat. Paulus ngaku ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Kita lihat tadi bagaimana 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada ini yang ngaku ini. Itu munafik. Di lain sisi dia mengaku sebagai orang Yahudi, di lain sisi dia mengaku tidak orang Yahudi, di lain sisi dia mengaku orang Roma, munafik. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau orang Farisi. Engkau menjelajahi daratan,
Engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah ia menjadi pengikut agamamu, dia kau jadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Saya bang, lama saya belajar Bible, saya tidak pernah menemukan ada ahli Taurat, ada orang Farisi, ada orang munafik dalam skala Bible yang menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan untuk mentobatkan non-Yahudi menjadi pengikutnya, selain daripada Paulus. Nggak ada selain daripada Paulus. Nah ini yang saya temukan. Ya silakan. Maaf bang, motong bang. Berarti kalau itu kan ada banyak abang ngeluarin banyak dalil. Tapi saya mau nanya pendapat final Bang Juma ini, karena Bang Juma kan saya perhatikan sangat sangat hafal dengan Alkitab gitu. Jadi kesimpulannya itu pendapat akhirnya Bang Juma itu Paulus itu orang Ibrani, orang Yahudi bukan gitu. Pendapat akhirnya dari semua data yang abang dapatkan gitu. Kalau saya yang ditanya, kalau saya yang ditanya bang, ya pendapat Bang Juma ini. Iya pendapat saya mendudukkan dia adalah orang yang tidak jelas. Kenapa? Apa alasannya, Bung? Bagaimana bisa wajah bumi ini dirubah oleh seseorang yang bernama Paulus, sedangkan orang-orang yang dirubah ini tidak peduli, tidak mau tahu EGP Paulus ini siapa, dia bapaknya siapa, dia mamanya siapa. Tidak ada yang mau peduli itu. Sedangkan yang dirubah ini adalah satu konsep. Saya sederhanakan. Pada zaman Nabi Musa ada yang disebut Samiri, dan saya simpulkan pada saat Yesus ada yang disebut Paulus. Samiri dan Paulus kedudukannya sama. Siapa mereka ini? Pembelot ajaran Tuhan. Saya sederhanakan lagi. Ketika Yesus sendiri yang ngomong deh, Yesus yang ngomong, manusia tersesat setelah Yesus itu pergi bukan karena orang yang menyesatkan bergelar sallallahu alaihi wasallam, bukan karena orang itu berasal dari tanah Arab. Tetapi Yesus mengatakan apa? Kamu akan disesatkan oleh oknum yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, di dalam bilik rahasia. Paulus, Bung, kalau Anda kaji secara histori, Paulus menulis surat di dalam penjara kamar rahasia. Dalam bahasa Yunani Taimeon. Taimeon itu adalah bilik rahasia. Paulus menulis surat di sana. Minimal ada 3 surat yang ditulis Paulus dengan mengaku bertemu dengan Yesus. Berarti dia bertemu dengan Kristus dalam bilik rahasia. Di padang gurun ketika dia menuju ke Damsik, dia bertemu dengan Kristus. Dan Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Saudara, kalau murid pilihan saja disesatkan, bagaimana dengan kita? Apa bukti sabar sedikit. Apa bukti kesesatannya? Keberhasilan penyesatannya? Kristen kalau ditanya tentang pola konsep Tuhan, kacau bang. Tentang konsep kitab suci, kacau. Tentang kerasulan Paulus, kacau. Tentang ketuhanan Yesus, kacau. Kita diajak kemudian berfantasi di dunia hayal. Angan-angan pencipta langit dan bumi yang begitu kuat dahsyat kemudian turun ke bumi jadi anak-anak. Kita digiring ke sana. Apakah ini bukan bentuk kesesatan? Nyata itu bang, nyata betul. Tidak ada orang yang berakal yang mampu mengatakan itu bukan kesesatan. Pasti. Bagaimana mungkin pencipta langit dan bumi ini diciptakan oleh seorang bayi? Oh, bukan dia yang menciptakan bang. Tadinya sebelum jadi bayi. Nah, berarti Tuhan pencipta langit dan bumi ketika dia sudah menjadi bayi, berarti dia kehilangan kekuasaan. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu maha kuasa. Artinya maha itu tidak ada titik, detik, menit, jam, apalagi tahun. Dia kehilangan kekuasaan. Maha itu tak ada hentinya, kekal.
Kalau dia maha hidup, hidup kekal. Maha kuasa, kuasa kekal. Maha pencipta, pencipta kekal. Maha perkasa, perkasanya kekal. Maha suci, sucinya kekal. Tidak pernah ada titik di mana dia jatuh dari kemahaannya itu. Sedangkan yang dibawa oleh saudara Kristen, Tuhannya datang ke bumi, jadi manusia, nebus dosa manusia, mati dikutuk di atas tiang salib untuk dosa manusia. Ini ilmu dari mana? Kalau bukan dari ilmu yang ditemukan di padang gurun oleh Kristus yang diserahkan kepada Paulus. Saya kira begitu saudaraku. Silakan mungkin bisa lanjut Bang, kepada yang saya lain. tanggap ini Bang. Oh iya, lagi boleh. tanggapi, Bang? Silakan. Berarti saya ambil kalau mendengar dari Abang yang terakhir, berarti kesimpulannya Abang sendiri masih bingung ya soal, maksudnya soal ya orang Parisi atau bukan, karena Abang menganggap Paulus itu munafik. Jadi seperti Obama lah, ketika dia lagi kampanye mendekati orang Kristen, dia dekat-dekat Kristen, misalkan ke ono-ono gitu ya. Jadi agaknya Bang Juma sendiri nggak bisa mendefinisikan gitu ya, apakah dia Ibrani atau bukannya ya. Begitu ya Bang ya, kurang lebih ya Bang. Iya. Oke, yang kedua Bang, boleh nanya lagi yang kedua Bang? Boleh. Begini Bang, saya perhatiin Abang juga termasuk sama yang lain-lain juga. Kenapa saya merasa bahwa kenapa Paulus itu sering dijadikan kambing hitam dengan alasan hukum Taurat itu. Nah, yang saya perhatikan Bang, pernah saya baca dalam Bible ya, dalam kitab suci kami ya, bahwa Yesus sendiri sering melanggar atau tidak mengindahkan hukum Taurat. Salah satu contohnya begini Bang, ketika dia bermukjizat menyembuhkan orang lumpuh di hari Sabat. Orang lumpuh itu bangunlah, orang lumpuh itu menggendong tikarnya, lalu ditanya oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam-imam, kenapa kau menggendong itu? Ini kan hari Sabat, nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah dulu pun ahli-ahli Taurat menggosipkan, kok murid-muridnya Yesus itu makan dan minum di hari Sabat, padahal kan nggak boleh. Berarti kalau saya gitu ya berpikiran ya, sebelum Paulus melanggar begitu, Yesus pun sebenarnya udah pernah melanggar atau tidak mengindahkan hukum Taurat tuh Bang. Gimana tuh Bang? Iya, baik. Kalau kelakuan daripada Yesus kami dapatkan dalam Al-Quran. Begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Aku Nabi Isa alaihi salam datang kepada kalian Bani Israel sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang diwahyukan sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu wahai Bani Israel, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, ini Al-Quran. Bagaimana dengan Yesus? Kenapa engkau membiarkan muridmu kemudian memetik gandum pada hari Sabat? Bukankah Yesus kemudian menuding, lantas menunjuk Daud? Bukankah Daud juga melakukan hal yang sama ketika diharamkan untuk memakan makanan yang dipersembahkan kemudian untuk dimakan, tapi Daud memakannya, padahal itu nggak boleh. Apa pengajaran yang ingin diajarkan oleh Yesus di sana? Ternyata itu kedudukannya. Lagi-lagi nih, sebagai pandangan seorang Muslim yang ditanya, ternyata di Al-Quran haram mutlak hukumnya makan babi, tetapi ada kondisi di mana itu menjadi uzur. Ada kondisi di mana itu uzur, boleh. Ketika dikatakan dalam Ulangan 31, jelas sekali di sana Allah melarang bagaimana orang-orang Yahudi itu untuk melanggar. Kalau nggak salah di data nomor 14-nya. Kuduskanlah hari Sabat. Malah perintah membunuh orang yang mencederai kesucian, kekudusan hari Sabat. Tetapi kok Yesus malah melakukan hal yang tadi? Maka kesimpulan saya, ada unsur di balik setiap hukum Tuhan yang didatangkan oleh para nabi. Seperti Nabi Daud, seperti Nabi Muhammad, seperti kemudian Nabi Isa atau Yesus. Dia yang mengharamkan,
Tapi ada kondisi di mana dia membolehkan. Darurat. Sama seperti di Islam. Larangan berbohong. Tapi ada sisi di mana itu dilonggarkan. Uzur. Ada uzur yang membolehkan. Ada keadaan darurat yang membolehkan. Nah ini yang terjadi. Murid-murid Yesus memetik gandum hari Sabat daripada mati. Haram makan babi daripada mati. Artinya tidak ada lagi makanan yang lain. Tak ada lagi makanan lain. Kalau tidak dimakan mati, tetapi dimakan untuk secukupnya saja. Bukan makan lantas dibungkus di karung dibawa pulang ke rumah, bukan. Sekira begitu, saudara. Berarti abang pun mengetahui ya, menyetujui bahwa memang Yesus pun tidak mengindahkan hukum Taurat ya bang. Betul kan? Kurang lebih dengan Yesus alasan itu, yang tadi abang sebutkan. Dengan iya. alasan yang tadi abang Coba sebutkan. kita lihat. Yang menguatkan saya berargumentasi seperti itu apa? Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Maka tidak mungkin status Yesus di sana membatalkan hukum Taurat. Tidak mungkin membatalkan perintah daripada kuduskan hari Sabat. Tidak mungkin. Itu kan uzur. Seperti itu bang. Oke, terima kasih bang. Bang, yang Sama-sama. ketiga nih bang. Bang, yang ketiga nih bang, maaf bang. Iya, Bang, saya ngobrol dengan Bang Juma, saya baru nyadari Bang Juma enak diajak bicara sebetulnya. Jadi banyak yang rumor-rumor yang nggak tepat lah semua dari Bang Juma. Sorry. Sebelum kita lanjut, saya minta maaf dulu. Yang saya maksud tadi tentang hari Sabat itu bukan Ulangan 31, tetapi Keluaran 31 ayat 14. Maaf. Silakan. Siap. Bang, ini yang ketiga Bang ya. Tadi saya mendengar ada bang-bang di atas mengatakan bahwa orang Katolik itu menyembah patung. Saya mau nanya pendapat pribadi Bang Juma yang sudah pasti bergaul dengan golongan Katolik atau Kristen pasti ya, selain dengan pastinya Muslim itu mah. Apakah abang percaya dengan omongan itu bahwa orang Katolik menyembah patung? Pendapat pribadi Bang Juma. Iya, jadi gini saudara. Sama seperti orang Quraisy ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan engkau? Apa kata orang-orang Quraisy? Allah. Lalu ini berhalamu? Patung-patungmu ini apa? Oh, karena Allah itu tidak bisa kami lihat, maka kami membuat mediasi sebagai penyambung kepada Allah. Dia bukan Tuhan kami. Ini hanya mediasi saja untuk kami berkomunikasi dengan Tuhan kami. Sama seperti itu. Cuman apesnya, orang-orang Quraisy pra-Islam tidak ada perintah kepadanya jangan bikin patung. Jadi kalau orang Katolik mengatakan kami tidak menyembah patung, oke. Tapi sebelum patung itu Anda buat dan sebelum Anda menyembahnya atau menuhankannya, atau sekalipun Anda tidak menuhankannya, tapi kan Anda pegang kitabnya Yahudi. Ada perintah, jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang ada di langit, mau apapun yang ada di bumi. Ini larangannya. Larangan pertama. Larangan kedua, kalau toh kamu sudah terlanjur melanggar perintahku yang pertama, jangan kamu sembah. Jangan kau sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Elohimmu adalah yang cemburu. Itu poinnya. Yang ketiga, untuk menganulir itu semua, apakah ini pelanggaran bagi Katolik? Mohon maaf, saya katakan bukan pelanggaran bagi Katolik. Loh, kok bisa Bang Semua? Karena larangan jangan membuat patung itu adalah perintah Tuhan hanya kepada Bani Israel. Orang Katolik mau bikin patungnya, bom-bom patungnya siapapun, dia tuhankan, dia sembah. Adakah Nabi yang diutus kepada mereka? Adakah Tuhan berfirman kepada orang Katolik, orang Roma? Tak ada. Oleh karena itu, kita kembali kepada hukum global. Apa hukum globalnya?
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, yang diseru oleh nabi-nabi Israel termasuk Yesus bahkan iblis, hanya menyembah kepada Allah dan cakupannya hanya kepada Bani Israel dan juga kepada iblis. Mana perintahnya kepada orang Roma? Mana perintahnya kepada orang Belanda? Mana perintahnya kepada orang Indonesia? Nonsen, tak ada. Bahkan kalau Anda jeli melihat, Paulus itu menulis 13 buku bukan untuk orang Indonesia. Tak ada Paulus menulis buku 13 untuk orang Indonesia. Enggak, selamanya hanya kelompok-kelompok tertentu di Roma, di Antioquia. Cuman itu aja. Di Damaskus, hanya itu aja. Tidak ada perintahnya untuk kita. Kembali kepada pertanyaan saudara, bagaimana dengan orang Katolik yang membuat kemudian patung dan seterusnya? Setahu saya, berdasarkan kitab suci saya, tidak ada hukum yang datang kepada mereka. Karena tidak ada nabi, tidak ada rasul kepada mereka. Kalau mereka salah, kalau mereka keliru, apa yang menjadi tolak ukurnya? Tidak ada nabi yang diutus kepada mereka. Yesus tidak diutus kepada mereka. Jadi ketika ada perintah jangan makan babi, tapi orang Katolik makan babi, itu bukan dosa. Ketika ada perintah jangan bikin patung, orang Katolik bikin patung, itu bukan dosa. Berdasarkan hukum Taurat, itu bukan dosa. Ketika Taurat mengatakan jangan ada ilah lain, lalu kemudian orang Katolik Roma membuat sembahan-sembahan lain daripada Tuhannya orang Yahudi, itu bukan dosa. Sama sekali bukan dosa. Ketika ada perintah jangan membunuh, orang Katolik membunuh, bukan dosa. Berdasarkan hukum yang datang kepada Bani Israel. Karena Taurat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Jadi kalau orang Katolik makan babi, makan orang, makan apapun, tidak dihukum berdasarkan hukum Taurat. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah muncul, telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia yang namanya manusia melanggar Al-Qur'an baru kena hukum. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia yang hidup pada zaman itu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabi Muhammad, aku mengutusmu dengan Al-Quran agar engkau mengajarkan hukum-hukumku kepada manusia, apa yang harus mereka kerjakan di dalam hidupnya. Kepada manusia, litubayyina linnas. Makanya Al-Quran itu seruannya apa? Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya bani Adam, ya bani Adam, wahai keturunan Adam, wahai seluruh umat manusia. Yesus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Jadi di luar Bani Israel pada zaman Yesus, mau berzinakah dia, mau membunuhkah dia, mau makan babi kah dia, makan orang sekalipun, kalau tidak ada perintah Tuhan yang datang kepada mereka, no coalan. Tidak ada persoalan. Itu tidak dihukum dosa. Karena tidak ada hukuman, karena tidak ada aturan. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus. Dulu sebelum ada Taurat, tidak ada orang berdosa. Begitu Taurat sudah datang, maka dosa semakin banyak, karena semakin banyak aturan. Bagi mereka yang tidak didatangkan hukum oleh Tuhan, mau ngapain mereka menuntut? Oh, kita tidak boleh begini loh. Siapa yang larang? Ada perintah Tuhan datang kepadamu? Enggak ada. Jadi sebenarnya Katolik itu adalah mereka yang menjalankan hukum-hukum dari nenek moyang mereka dengan mengambil kitabnya orang Yahudi, sibuk sendiri, GR sendiri, PDKT sendiri, padahal kitab itu bukan untuk mereka. Sebelum Nabi Muhammad datang, mereka bebas mau ngapain aja, karena hukum Tuhan tidak datang kepada mereka. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, maka seluruh umat manusia wajib hukumnya tunduk kepada aturan yang dia bawa. Andai saja saudara Jamie hidup pada zaman Yesus dan Jamie bukan Bani Israel, Yesus mengarang jangan makan babi, ente mau makan babi, bukan dosa. Jangan nyembah yang lain, ente mau menyembah patung, bukan dosa. Karena perintah itu bukan kepada Anda. Tapi sayangnya, Anda hidup di zaman Nabi Muhammad, maka Anda harus tunduk kepada Nabi Muhammad. Jangankan zaman sekarang,
Zaman ketika Anda hidup sama Yesus pun, apa kata Yesus? Ketika ada orang Samaria datang kepadanya, Yesus, Tuhan, kata Yesus kepada murid, usirlah. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita Samaria tadi? Betul Yesus, betul. Kamu memang hanya untuk Bani Israel. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Memang kau gimana? Makan roti bang, bukan sampah bang. Makan sampah bang, makan remah-remah. Aku tidak pantas kemudian roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata Yesus? Apa kata wanita tersebut? Benar Tuhan, tetapi bukankah kemudian anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Itu diterangkan kemudian oleh Yesus sendiri. Maka apa yang terjadi? Benar Tuhan, tapi bukankah? Jadi Yesus mengiyakan, kemudian wanita itu mengiyakan. Sepakat mereka. Apa yang terjadi? Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Imanmu besar. Apa imanmu? Kau akui dirimu anjing. Kau akui dirimu makan roti atau remah-remah yang jatuh dari meja tuanmu. Maka imanmu besar. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Orang tersebut tidak berubah menjadi domba. Itu orang yang hidup sesama Yesus. Apalagi sekarang. Maka solusinya ya hanya harus menjadi Islam. Gak ada yang lain. Mau kemana? Mau jadi pengikut Yesus? Yesus hanya untuk Bani Israel. Jangankan kita, orang yang ketemu langsung sama dia, yang percaya sama dia, sujud menghibah kepada dia saja disebut guguk. Maaf nih, maaf. Apalagi kita. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Artinya apa? Domba ini kalau kita lihat dalam Yeremia 50:17 yang disebut domba hanyalah Bani Yakub. Bani Israel seibarat domba. Jadi yang di luar daripada Bani Israel bukan domba. Maka ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba, dia akan menyesatkan banyak orang. Maka yang dimaksud adalah non-Yahudi yang nyamar-nyamar menjadi pengikutnya Yesus. Nah sekarang ada dua skala besar. Ada komunitas besar di atas dunia ini yang ngaku-ngaku domba. Orang Yahudi, domba dari Yakub, dan orang Kristen, domba dari Yesus. Kira-kira yang mana yang palsu, yang mana yang nyamar? Yahudi nyamar Yahudi atau non-Yahudi nyamar Yahudi? Silakan Anda renungkan, silakan Anda pikirkan. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih. Aku dulu bertanya, tunggu dulu, aku bertanya. Tadi dibilang Bang Juma, yang melanggar Al-Quran akan dihukum. Kan gitu tadi Bang Juma bilang. Kenapa Allah berkata, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil? Kenapa Abang Juma mengatakan yang melanggar Quran akan dihukum? Sementara Allah sendiri mengatakan, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Nanti diteruskan oleh Jamie dengan The Truth. Oke, baik, saya jawab. Ketika Nabi Muhammad kemudian mendengarkan firman dari Allah, wahai ahli kitab, ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Torah wal Injil. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Taurat dulu. Taurat mengajarkan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa, di mana Tuhan akan menyimpan firman-Nya dalam mulutnya. Di data nomor 19-nya dikatakan Bismi Anoki. Nabi itu setiap berucap dia akan mengawali ucapannya dengan Bismi Anoki, dengan menyebut namaku. Nabi Muhammad setiap kali menerima wahyu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan menyimpan firmanku di mulutnya. Dia seperti Musa. Lalu dia mengatakan bahwa Nabi itu akan mengucapkan apa yang didengarkan. Dia tidak mengucapkan apa yang tidak datang dariku.
Nah, sekarang hal ini dibenarkan. Terlalu jauh kita kepada ulangan. Coba yang dilakukan kemudian oleh Lukas dalam pemberitaannya Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Sebagaimana Nabi Musa membasmi setiap musuh yang ada di depannya, begitu juga nabi yang sama seperti beliau, dia akan membasmi orang-orang yang melanggar atau yang membantah hukum Tuhan yang datang kepadanya. Siapa nabi yang dituliskan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul ini? Siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut yang sama seperti Nabi Musa, dia akan dibasmi, dia akan dilenyapkan, dia akan diperangi. Dan akan terjadi, bahwa siapapun akan terjadi, berarti harus. Kalau Yesus nabinya, justru Yesus yang dibasmi. Lalu siapa nabi itu? Tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kembali kepada pertanyaan. Jadi kamu harus menegakkan Taurat itu, di mana Taurat itu sudah mengatakan aku di dalamnya. Dan kau harus menegakkan Injil, di mana Injil Yesus di dalamnya diceritakan kemudian apa? Yohanes 16 nomor 7 nomor 15. Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Sebab kalau dia datang, dialah yang akan mengisapkan dunia akan dosa, mengajarkan segala hukum-hukum dan keadilan. Dan apabila ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan data 14:13-nya dikatakan apa? Dia akan memuliakan aku. Jadi itu yang harus kau tegakkan, kata Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, lastum ala sa'in hatta tuqimu Torah wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan Al-Quran diturunkan kepada orang Yahudi, orang Nasrani? Karena memang litubayyina linnas, Al-Quran itu diwahyukan untuk kita semua, bukan hanya satu kelompok saja. Makanya kalau kita berbicara hukum Taurat seperti yang saya dengarkan dari Bu Darni tadi, bagaimana kalau saya harus mengikuti Taurat? Habis binatang mati dan seterusnya. Itu kalau hukum Taurat masih berlaku sampai hari ini. Maka setiap orang yang haid harus kemudian berkorban 2 merpati. Dalam dunia ini, misalnya penduduknya 200 juta manusia, setengahnya perempuan, maka setiap bulan harus kemudian menyisihkan untuk dikorbankan 2 merpati. 200 juta bagi 2 berarti 100 juta. 100 juta bagi 2 ekor berarti setiap bulan kita harus menghabiskan 200 juta ekor merpati. Wow. Punah ya bang. Punah merpati. Hukum Tuhan tidak berjalan. Makanya hukum itu hanya sampai kepada Yesus saja. Setelahnya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi bagi Bani Israel, hukum yang datang kepada Nabi Musa tidak boleh mereka hentikan sebelum Nabi Muhammad itu datang. Setelah Nabi Muhammad datang, hukum yang datang kepadanya harus melebur. Di mana itu diterangkan? Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16. Saya bacakan kepada saudara-saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Apa tujuannya dia datang? Wahai ahli kitab, nabiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadamu, katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Datang nabiku, rasulku kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Telah datang kepadamu cahaya, yaitu nabiku Muhammad, Nabi Muhammad, dan Al-Quran yang menjelaskan. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ila nuri bi isni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu, wahai ahli kitab, aku Allah pencipta langit dan bumi akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula aku Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinku dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Setelah nabiku datang, ahli kitab dipanggil. Sini, nabiku sudah datang, memberikan kamu cahaya berupa Al-Quran, petunjuk jalan lurus. Maka ikutilah jalan keselamatan itu.
maka itulah jalan yang lurus. Dulu orang Yahudi boleh melakukan hukum Taurat, boleh. Tapi setelah Nabi Muhammad menerima wahyu, sejak itu pula mereka harus ikut kepada utusan yang terakhir, Rasulullah wa khataman nabiin. Saya kira begitu, saudara. Silakan Dinda Alif. Bang Juma, atau yang tunggu, lain. saya tunggu sebentar. Saya sebentar dulu Bunda, saya mau Sebentar, nanti dulu. gantung nanti. Quran surat 2. sama saya pun Quran surat digantung, 2 Bunda. ayat Maaf, Bunda, Quran saya pun surat digantung. 2 ayat 62. Ya udah, silakan. Yahudi dan Nasrani orang Sabi'in beriman kepada Allah. Dan ada juga ayat dikatakan pengikut Isa, pengikut Yesus akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Kenapa tadi Bang Juma mengatakan yang melanggar Al-Quran akan dihukum? Ternyata disuruhnya beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Dan pengikut Isa, pengikut Yesus, kelak akan ditinggikan di akhir zaman. Berarti kami, pengikut-pengikut Yesus sekarang ini, akan ditinggikan dong di akhir zaman. Haleluya. Baik. Gitu. Lanjut. Baik. Oke, baik. Jadi ketika kemudian dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, satu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Sabi'in, siapapun saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang beriman pada masa mereka orang Yahudi menerima kitab suci dan utusan para nabi. Ketika orang-orang Nasrani yang beriman kepada nabi dan kitab suci yang ada pada mereka. Begitu juga orang Sabi'in. Siapapun yang beriman pada Nabi Musa pada zamannya, beriman kepada Nabi Isa pada zamannya, beriman kepada nabi-nabi utusanku pada zamannya, dan beriman ketika ia hidup pada zamannya Nabi Muhammad kepada Nabiku Muhammad, maka mereka semua akan diselamatkan. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian Al-Quran yang Anda bawa, Allah akan mengangkat orang yang mengikuti Nabi Isa dan membersihkan orang-orang kafir. Ibu Darni yang saya kasihi, tugas kami 24 jam itulah membersihkan orang-orang kafir yang ngaku-ngaku menjadi pengikut Nabi tersebut dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Kami berupaya membersihkan nama beliau. Ketika dia mengatakan dalam Yohanes 16, 13, 14, ketika roh kebenaran itu datang, maka roh yang benar ini akan mensucikan aku, memuliakan aku. Ketika orang Kristen mengatakan dia mati terkutuk, kami melarang. Enggak, Nabi Isa Yesus itu tidak mati terkutuk. Ketika orang Kristen mengatakan dia disalib, dia ditelanjangi, diludahi, ditonjok, ditampar, gantung, ditombak, kami mengatakan enggak. Maka tugas membersihkan dia dari orang-orang kafir itu ada di kami, bukan di Anda. Anda malah mengotorinya. Ketika saya tanya, dalam kaidah salib, baik orang Roma maupun orang Ibrani, orang Yahudi, salib itu adalah hukuman bagi orang terkutuk. Orang Roma ditanya, siapa yang engkau salibkan? Penjahat nasionalis. Orang Yahudi ditanya, siapa yang engkau salibkan? Dia adalah pendosa besar. Kemudian Elohim yang kita tanya, Elohim, siapa yang engkau salibkan? Yang aku salibkan adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan dia adalah orang yang saya kutuk. Lalu ditanya, apa salah Yesus kami sampai dia harus disalibkan? Apa jawaban orang Kristen? Yesus tak ada dosa. Yesus itu orang suci. Kenapa dia disalibkan? Karena dia menanggung dosa-dosa kami. Coba, miring pesawat, tabrakan mobil kita jadinya. Padahal salib itu secara definisi, baik secara historis sekalipun, itu hukuman bagi pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus ada nggak dikutuk oleh Elohim? Tidak. Sedangkan yang dikutuk oleh Elohim, rangkaian perintah dan ajakan bahkan kutukan dalam Bible, Perjanjian Lama, terkutuk. Mereka semua itu adalah orang yang dinisbahkan kemudian kepada pelanggar Taurat. Contoh, Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap.
Sekarang antara Yesus dan Yudas siapa yang makan suap? Yudas. Berarti siapa yang terkutuk? Orang Kristen mengatakan Yesus. Tabrakan pesawat. Yang dikutuk Tuhan itu yang makan suap. Ia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Ulangan 21 nomor 2223. Apabila ada seseorang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang mati karena orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan jasadnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Loh, kenapa harus ke situ Bang Suma? Yes, petunjuknya dari Paulus sendiri kok. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Tertulis di mana? Cek per cek, ternyata di Ulangan 21 nomor 2223. Ternyata yang tertulis di situ adalah yang dikutuk oleh Elohim. Kembali kepada Yesus. Apa dosa Nabi kami? Apa dosa Yesus kami? Sampai dia harus dikutuk. Oh, ternyata dosa maling ayam, dosa perkaos ibu kandung, perkaos anak kandung, membunuh ayah, membunuh anak, merampok, memperkaos dan korupsi, itu ditanggungkan kepada dia. Oh gitu. Jadi Nabi kami ini dikutuk karena dosa-dosa maksiat kalian. Oh, hebat kali. Nah, ini yang terjadi. Maka kami datang membersihkan beliau dari kalian yang melemparkan semua kotoran yang ada di atas muka bumi ini ke pundaknya. Sungguh beliau adalah nabi suci, terkemuka di dunia dan akhirat, dan kami tugasnya membersihkan beliau dari sangkaan-sangkaan orang kafir yang ada di tengah-tengah beliau. Sekira begitu. Silakan. Oke Bang Juma, satu pertanyaan lagi setelah itu saya turun ya. Satu pertanyaan lagi setelah itu saya turun. Tapi sebelumnya saya memberi pernyataan dulu. Saya orang Katolik, saya tidak pernah menyembah patung, minimal diri saya pribadi ya. Jadi kalau ada orang berkata orang Katolik menyembah patung, itu sesat dan menyesatkan. Saya pernah merusak satu patung Yesus, tangannya patah sama saya, satu salib pernah jatuh. Berarti kalau saya menyembah patung seperti itu, mungkin saya udah masuk neraka. Tingkat berapa nanti di hari akhir ya. Tapi saya tidak merasa seperti itu. Jadi tolong jangan sesat menyesatkan lagi untuk yang di atas. Oke Bang Juma, pertanyaan terakhir ya Bang. Siap. Maaf nih Bang, saya senang sekali bisa ngobrol langsung dengan Abang nih. Enak banget, enak. Semoga sukses Bang. Ini pertanyaan terakhir Bang. Saya udah melihat Abang ini ibaratnya fasih banget, baik itu dalam Quran maupun dalam Alkitab. Makanya tadinya saya mau nanya sama Bang Tahta, cuman dia udah keburu turun. Nah kebetulan ada Bang Juma udah turun lagi. Oh, Abang orang yang paling layak. Saya mau nanyakan gini Bang, menurut pengalaman Abang, menurut pengetahuan Abang yang udah fasih di dua ajaran gitu, menurut Abang pribadi, apakah namanya Yesus Kristus itu orangnya sama dengan Nabi Isa alaihissalam Bang? Itu aja. Oke. Terus sama sebabnya kenapa, diterangkan sebabnya kenapa gitu Bang. Itu terakhir Bang. Makasih ya Bang. Baik. Dalam tradisi agama Samawi, Yahudi, Nasrani, Islam, kita menemukan keadaan di mana pernah diutus seorang nabi lahir tanpa ayah. Jadi oknum yang kita ceritakan ini sama dalam posisi tersebut. Lahir tanpa ayah, kita ceritakan oknum yang sama dengan konsep teologis yang berbeda. Teologi yang berbeda. Kami mengatakan dia tidak disalib, saudara Kristen mengatakan tidak disalib. Itu poin yang pertama. Yang kedua, artinya ketika Islam dengan Al-Qur'annya ini beriman bahwa dia adalah Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah. Kami kemudian mendengarkan wahyu dari Al-Qur'an. Surah Al-Ma'idah ayat 116, apa kata Allah? Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apakah kau yang mengajarkannya?
Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Nabi Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah, aku tidak mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku sampaikan kepada mereka? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lambat laun saya bertumbuh menjadi seorang Muslim. Saya baca Bible. Ternyata Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diberikan Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu yang aku katakan. Dan aku juga menemukan di dalam Yohanes 20, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum, Tuhanmu dan Tuhanku. Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal, dan kalian menuhankan apa yang kalian tidak kenal. Ini melalui proses perjalanan. Lalu kemudian bagaimana dengan pertanyaan? Apakah sama? Dari pola yang Anda dengarkan tadi, jelas sama. Nah, apakah ada yang bisa membantu untuk lebih menguatkan? Ada. Di mana itu? Al-Quran. Wa idza husiran nasu kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan, pujian-pujian yang mereka lontarkan kepada yang mereka sembah selain daripada aku akan diingkari oleh dia yang disembah selain daripada aku. Saya dalam proses belajar mendewasakan saya tentang Al-Quran ini, lagi-lagi saya temukan di dalam Bible Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Akankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Al-Quran saya mengatakan itu, berarti ketika saya ditanya, yang dibahas Al-Quran itu adalah yang diceritakan oleh pewarta di dalam Bible. Yang terakhir, Al-Quran saya menceritakan oknum tersebut. Apa kata Quran? Ketika Allah mengatakan wa qaulihim wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibkan, tetapi mereka diserupakan dengan keadaan tersebut. Artinya penyaliban itu terjadi, pembunuhan itu terjadi sesuai dengan keadaan yang mereka alami, tetapi bukan Nabi Isa yang mereka bunuh. Nah, bagaimana dengan Bible? Rupa-rupanya Bible kalau ditanya tentang Yesus dan Nabi Isa, kesamaannya sudah saya paparkan. Ternyata Yesus berpesan agar waspada kepada yang palsu. 2 Korintus 11 nomor 4 Paulus mengatakan ada Yesus lain. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26 ada Yesus lain. Yesus mengatakan ada Yesus lain selain daripada aku. Paulus mengatakan ada Yesus lain selain yang Paulus ajarkan. Berarti ada dua. Berarti wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Benar, berarti ada dua. Ada yang mereka kira Yesus, tetapi bukan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di gurun, Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Wow, berarti Yesus mengatakan ada Kristus palsu,
Berarti Al-Quran tidak salah dengan mengatakan mereka diserupakan untuk mereka tentang keadaan penyaliban tersebut. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Saya kira begitu saudara, tinggal Maaf, Anda Bang. renungkan. Berarti Ya. kesimpulannya sama atau tidak, Bang? Kesimpulannya antara Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang berpesan akan datang Yesus palsu, itu adalah oknum yang sama dengan pola kristologi yang berbeda. Tentang apologet ini memang penting untuk kita bahas. Maka saya katakan ketika saya tanya apakah sama? Sama. Yang membedakannya adalah Al-Quran memberikan informasi dari langit, sedangkan Kristen, Bible memberikan informasi dari catatan-catatan wartawan yang ada pada zaman tersebut. Sumber kita berbeda. Sumber saya adalah langit, sumber Anda adalah bumi. Maaf Bang, boleh menyanggah Bang? Silakan. Bang Juma. Silakan. Silakan sama Abang kalau misalkan ada kata itu langsung kata saya yang salah, pernyataan saya yang salah dipotong. Saya udah menuliskan di sini persamaan Yesus dan Nabi Isa Al-Masih ya. Kalau menurut pandang ini persamaannya Bang Juma. Kalau menurut dari Kristen, Yesus itu adalah utusan dari Allah, pembawa firman. Dari sudut pandang Muslim pun itu utusan Allah membawa firman. Sama Bang, setuju ya Bang? Sama. Oke. Yang kedua, menurut Kristen, Yesus itu lahir dari rahim perawan suci. Menurut pandangan Islam, Nabi Isa lahir dari rahim perawan suci. Sama ya Bang? Sama. Oke. Yang ketiga, melakukan banyak mukjizat Yesus itu. Yang dari sudut pandang Muslim, Nabi Isa melakukan banyak mukjizat. Sama tuh yang Mbah. Masih ya? Oke ya. Yang keempat, menurut pandangan Kristen, Yesus itu anak yang suci atau kudus. Demikian pula dengan umat Muslim mengatakan Nabi Isa Al-Masih adalah anak yang suci dan kudus. Sama ya Bang ya? Iya, sama. Tapi ini perbedaan yang mendasarnya Bang. Yang makanya saya meragukan sama itu begini Bang. Ini perbedaannya ya. Dari Kristen mengatakan mempunyai sudut pandang sebagai berikut. Yesus Kristus itu adalah manusia, utusan, dan juga Tuhan. Sedangkan dari Muslim, dia itu cuma manusia, nabi, dan utusan Allah. Itu beda, betul ya Bang ya? Saya pendapatnya ya? Betul. Siap. Oke. Yang kedua, ibunya Maria. Menurut Kristen, ibunya Maria. Sedangkan menurut Muslim, ibunya Maryam. Tidak jadi masalah, itu mungkin bahasa pasti itu dibantah. Oh itu bahasa, oke. Tapi emang beda lah tulisannya gitu ya Bang ya? Sementara ini ya? Oke. Karena di Kristen itu, di Muslim dulu ya Bang ya. Di Muslim itu Maryam itu adalah ponakannya Harun dan Musa. Otomatis lahirnya sebelum Masehi Bang. Karena kita tahu kan Nabi Musa dan Harun itu sebelum Masehi. Sedangkan menurut Kristen lahirnya tahun 1 Masehi, bukan ponakan Harun dan Musa. Betul Bang sampai situ Bang? Iya. Oke. Ini yang perbedaan paling mendasar kan ini Bang. Kalau menurut Kristen disalibkan, mati, dan dibangkitkan. Sedangkan umat Muslim tidak disalibkan, tidak mati, dan tidak dibangkitkan. Melainkan diserupakan, diganti dengan orang lain. Sedangkan dia diangkat ke surga. Betul ya Bang? Sampai situ ya Bang? Siap. Oke. Lalu yang kelima, Yesus Kristus akan datang pada hari akhir untuk menghakimi manusia. Sedangkan sudut pandang Muslim, Nabi Isa alaihi wasallam akan datang pada hari akhir untuk menghancurkan salah satunya ya menurut hadis itu ya, bukan menurut Quran ya, babi dan salib, terus menjadi umat Muhammad, terus baru meninggal gitu ya. Betul Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oke. Ini yang perbedaan yang ketujuh Bang. Yang keenam Bang. Mukjizat pertamanya menurut Kristen, mukjizat pertamanya usia 12 tahun merubah air menjadi anggur dalam peristiwa pesta perkawinan di Kanaan. Sedangkan menurut Muslim, dari umur bayi pun Isa Al-Masih Wasallam sudah melakukan mukjizat. Salah satunya dengan cara menyatakan firman. Betul Bang sampai situ Bang? Betul. Perbedaannya betul. Lalu yang ketujuh, menurut pandangan Kristen, Yesus Kristus itu lahirnya di kandang domba atau minimal di palungan lah. Sedangkan menurut pandangan orang Muslim, Yesus Kristus itu lahirnya di bawah pohon kurma.
Oke, sampai situ Bang. Oke. Oke. Lalu sudah? Belum Bang. Oh iya. Belum, Bang. Sebentar lagi Bang, masih ada 10. Dua lagi Bang. 2-3 lagi Bang. Oke. Sebentar ya Bang, maaf ya Bang ya. Terus di sini menurut Kristen silsilahnya lengkap sebagai turunan Daud. Sedangkan di Muslim silsilahnya tidak terlalu disebutkan, cuma disebutkan dari keluarga Ali Imran. Oke Bang ya, sampai situ ya Bang ya. Siap. Oke. Yang ke-10 dia menurut Kristen lahirnya di Bethlehem, di daerah Yudea, di tanah Israel. Sedangkan umat Muslim lahirnya di daerah Palestina. Oke. Nah, udah itu aja Bang. Menurut saya, ini pendapat saya. Iya. Persamaannya itu cuman, maksudnya bukan jumlahnya ya Bang ya. Cuman yang hal-hal sepele, tapi perbedaan itu sudut pandang dari Kristen dan Muslim itu sangat fundamental gitu Bang. Sangat apa ya? Sangat penting banget. Jadi kalau saya pribadi menarik kesimpulan, saya pribadi ya Bang ya, Yesus Kristus itu sama Nabi Isa itu persamaannya kecil banget Bang, gitu. Tapi silakan disanggah oleh Bang Juma. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesi terakhir ya Bang ya. Di sini juga sudah mau maghrib. Terakhir, setuju Bang. Sudah nanti kalau masih ada yang ingin kita bahas, silakan aja kapanpun. Terima kasih Bang. Baik. Ketika Nabi Muhammad menceritakan oknum yang tadi ada sisi kesamaannya dengan yang saudara paparkan. Apa sumbernya? Dari mulut ke mulut? Bukan. Dari isu-isu yang didengar dari kuping ke kuping? Bukan. Lalu dari mana? Dari wahyu Al-Quran menceritakan, waskur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyah. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran ini ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat yang ada di sebelah timur Baitul Maqdis. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan cerita-cerita gaib dari pencipta langit dan bumi, bukan dari mulut ke mulut, kuping ke kuping, bukan. Itu yang pertama. Jadi ketika Yesus itu Anda tuhankan, Yesus membantah tentang itu. Apa bantahannya? Coba Anda catat nanti, Anda renungkan. Ketika Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka murid dong, bukan Kristen. Mereka telah menerimanya dan mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti setelah rangkaian firman, ucapan Yesus, instruksi Yesus yang disampaikan dari A sampai Z kepada murid-muridnya, kesaksian Yesus tentang muridnya, muridnya menerimanya dan muridnya alhamdulillah menerimanya sebagai utusan Tuhan. Titik. Yesus berbicara mengenai skala prioritas murid-murid utama. Semua firman, semua tinta merah lah ceritanya di dalam Bible, semua telah diberikan kepada murid, murid menerimanya dan meyakini itu yang memberikan kepadanya adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Satu. Yang kedua, kesaksian Yesus. Siapa Yesus menurut Katolik? Oh, tidak diragukan lagi, Yesus Tuhan. Siapa Yesus menurut Paulus? Oh, sudah pasti Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi, mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba. Jelas itu. Tapi apakah itu yang menjadi rujukan? No. Yang menjadi rujukan adalah lisannya Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Ingat Bung, kalau kita lihat dalam Matius 21 nomor 31, orang yang disebut pesundal, pemungut cukai, rentenir, lebih dulu masuk surga karena mereka mendengarkan ucapan Yohanes. Tidak ada salib-saliban, nggak ada. Kata Yesus, pesundal dan pemungut cukai lebih pertama, lebih utama, lebih duluan masuk surga karena mereka mendengarkan ucapan Yohanes. Begitu tingginya Yohanes ini. Tetapi jatuh posisi Yohanes
ketika Yesus mengangkat bicara dan mengangkat kesaksian, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Wow. Di depan muridnya, menurut Yesus, dirinya utusan Bapa. Di depan dirinya sendiri, kesaksiannya, dirinya adalah utusan Bapa. Bahkan kunci surga dia buka oleh Yesus. Apa katanya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Keren. Jadi pola pembedanya kita itu, terima kasih, ketika orang Kristen mencoba kemudian ingkar kepada Tuhan yang maha kuasa dengan melantik anak manusia itu setara sehakikat dengan dirinya, itu adalah pengingkaran yang sangat dibenci oleh Allah, sangat dibenci oleh Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku, sebab aku adalah Tuhan pencemburu. Hari ini Anda sudah mengakui kesalahan fatal yang dilakukan Katolik adalah Yesus anak manusia, Rasul katanya, Nabi katanya, penyampai firman katanya, tapi ada embel-embelnya. Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Disitulah fatalnya. Yang kedua, saya tidak nanggapi semuanya kawan ya. Yang kedua, ketika Anda berbicara silakan. Nabi Isa dan Yesus itu berbeda karena dia adalah saudara Harun dan Musa. Bung, kalau Anda membaca Roma 1 nomor 3, harusnya Anda malu untuk membawa data ini. Kenapa? Di situ dikatakan Yesus adalah berasal dari sperma Daud. Kalau kita berbicara secara ilmu pengetahuan, yang disebut sperma itu adalah cairan yang terpancar dari penis. Karena ini berbicara Daud, berarti cairan itu wajib hukumnya terpancar dari penis Daud. Pertanyaan saya secara ilmu biologi, adakah dokter yang bisa menjelaskan berapa lama kemudian sperma itu bisa bertahan untuk bisa membuahi di luar daripada rahim? Kalau tidak ada pengawet, tidak ada tempat untuk mengawetkan sperma Daud ini untuk disimpan di rahimnya Maria, itu butuh berapa lama? Sedangkan antara zaman Daud dengan kemudian zaman Maria itu ratusan tahun. Dan Alkitab Bible Anda mengatakan Yesus adalah anak Daud. Pertanggungjawabannya ketika Al-Quran dikriti ukhta Harun, saudara Harun, maka saya juga minta pertanggungjawaban. Ketika Bible mengatakan Yesus adalah anak Daud, kenapa saya ambil Daud? Kenapa bukan Abraham? Kenapa bukan Adam? Padahal silsilahnya jelas, anak Adam, anak Abraham, anak Daud. Maaf bang, bukan anak Daud bang, keturunan Daud bang. Yang saya tadi bilang. Tapi dikatakan di kitab saudara anak Daud, ben Daud. Bukan keturunan. Makanya saya mencoba mengambil Roma 1 nomor 3. Spermato Daud, berasal dari sperma Daud. Jadi kalau dikatakan ukhta Harun, sama seperti saya, Bang Suma adalah saudara-saudara Kahar Musakkar, Bang Suma adalah saudara Sultan Hasanuddin, bukan berarti saya sesama dengan beliau orang-orang mulia ini. Tetapi saya saudara. Bang, boleh saya saudara. Ada keturunannya bang, ada boleh keturunan bantah, gitu bang? ya. Oke, itu yang kedua. Silakan. Tapi di situ dikatakan saudara anak, dikatakan di kitab saudara anak Daud. Di sisi lain dikatakan keturunan Daud, sabar. Tapi di sisi lain dikatakan anak Daud. Oke. Yang ketiga, berbicara mengenai Yesus datang menghakimi manusia. Yesus datang menghakimi manusia. Siapa manusia yang dihakimi? Islam? No. Yang dihakimi adalah Matius 7:22-23. Yang memanggil dia Tuhan, yang bernubuat pakai namanya, yang mujizat pakai namanya. Kami bersih dari itu. Loh, kok bisa? Lihat di dalam pengajaran Yesus, Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Siapa yang menolak firmanku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kemudian yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman.
Yesus jadi hakim nih. Akhir zaman nih, turun ke bumi. Pola yang ada di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Siapa hakimnya? Segala firman yang pernah aku ucapkan, itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang Islam tidak menyembah Yesus, Islam tidak menuhankan Yesus, Islam tidak beribadah kepada Yesus, Islam tidak menghakikatkan Yesus dengan pencipta langit dan bumi. Karena memang Yesus tidak pernah mengatakan itu, bahkan mengucapkan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Sekarang Kristen yang dihakimi. Ada nggak ucapan Yesus dulu? Jadilah Kristen, jadilah Katolik, jadilah Advent. Ada nggak ucapan Yesus dulu? Aku datang untuk menebus dosa-dosa Adam. Ada nggak ucapan Yesus dulu? Ibadahlah minggu, makanlah babi, sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Ada? Tidak ada. Itulah fungsinya. Beliau datang menghapuskan semua pola yang dibawa oleh Kristen. Salib, babi, dan seterusnya. Terus yang kemudian terkait dengan kedatangan dia menghakimi, Anda lihat di dalam Al-Quran apa yang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Wa innahu la ilmul lis-sa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa benar-benar akan datang, dan kedatangannya menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Subhanallah. Matius 24 nomor 3 ketika ditanya, "Wahai guru," di Bukit Zaitun ditanya oleh muridnya, "Apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku adalah, baca Matius 24 nomor 27, sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak datang kedatanganku sebagai anak manusia. Baca 29-nya, ketika aku datang maka matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak tanda aku anak manusia di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan menatap aku di langit. Apakah ketika bintang berjatuhan, bulan tak bercahaya, matahari tak menjadi gelap, apakah itu bukan tanda kiamat? Tanda kiamat. Wa innahu la ilmul lis-sa'a fala tamtarunna biha. Tetapi bukan hanya seperti itu, bukan hanya sesederhana itu. Matius 24 ketika Yesus menjelaskan itu, dia melemparkan satu keadaan kepada pengikutnya. Jadi apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, di dalam bilik, tapi tidak disertai tanda-tanda tersebut, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Aku datang dengan tanda-tanda tadi, tanpa tanda-tanda tadi. Meskipun 1 miliar orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, saya tidak ingin menanggapi semuanya, saudara-saudara, karena itu saya rasa gampang untuk Anda pahami sendiri. Lahir di bawah pohon kurma. Kalau kita melihat benar tidaknya Yesus ini lahir di bawah pohon kurma atau dia lahir di kandang binatang. Nanti polanya ketika ia datang dia akan memuliakan aku. Mengatakan dan mengabarkan dia lahir di kandang binatang itu memuliakan atau menghinakan? Menghinakan. Al-Quran datang mengatakan dia dilahirkan di alam yang asri. Udara segar, harum, aroma yang sangat mengenakkan hati. Dia lahir di sana. Tidak ada yang bisa kemudian membuktikan secara histori ini. Ini nggak ada. Begitu juga Kristen, sudah tak ada kandangnya. Tak ada kandang yang kemudian bisa dibuktikan bahwa itu tempatnya Yesus lahir. 2000 tahun yang lalu. Nabi Muhammad menceritakan hal yang 2000 tahun yang lalu. Maka apa polanya? Kita kembali. Kita lihat Ulangan 34 nomor 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Hakim-Hakim 1 nomor 16. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Hakim-Hakim 3:13. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki oleh mereka. Tempat orang Israel adalah kota yang disebut sebagai kota pohon kurma. Hakim-Hakim 4 nomor 5. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma.
Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, tempat Yesus bersembunyi. Ingat saudara, Yohanes 11 nomor 54, Yesus bersembunyi di suatu tempat yang bernama Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk menghakimi kepadanya. 2 Tawarik 28:15, dan orang-orang yang ditunjuk dengan sebutan nama bangkit lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang ditelanjangi oleh mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, ke kota pohon kurma dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Nehemia 8 nomor 16, dan bahwa di semua kota itu dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana yang tertulis. Jadi jejak histori yang ada kepada Bible, orang-orang Israel itu hidup di kota yang disebut kota pohon kurma. Ada nggak mereka hidup di kota yang penuh dengan kandang binatang? Pohon kurma. Dan silakan Anda buktikan sendiri, informasi yang saya temukan bisa Anda buka di Google, bahwa orang-orang Yahudi sekarang ini membudidayakan bibit pohon kurma yang mereka temukan, dan mereka mengatakan bibit ini, biji-bijian ini berasal dari 2000 tahun silam. Silakan Anda buka Google, Anda temukan di sana orang-orang Yahudi, ilmuwan mereka menemukan, ya itu tertulis tuh, tumbuhan pohon kurma dari biji yang berasal dari zaman Nabi Isa. Ini yang kita punya. Coba yang asing, yang netral. Di situ ditemukan bahwa para pakar menemukan biji-bijian, dan mereka melestarikan sekarang ini tumbuh pohon kurma yang hidup 2000 tahun yang lalu. Kalau saya mencari sedikit lagi, kalau saya mencari jejak, maka saya akan menemukan data itu di Bible. Tapi kalau saya mencari jejak di Bible tentang kandang domba, saya tidak temukan itu. Demikian, di sini sudah azan, saudara. Masya Allah, Gurunda, mantap, luar biasa. Oke, Bang, berarti Mungkin maaf Bang, ya, berarti kesimpulannya sama ya Bang ya. Saya Sama. Saya Bang Jemi izin biar nanti dilanjut Ustaz Alif. Bang Zuma mau ibadah dulu. Oh iya, saya ibadah dulu kawan. Iya, saya silakan, ucapin Gurunda. terima kasih Bang, cuman itu aja. Sama-sama, saudara Jemi. Silakan yang lain, Bang Pandi, makasih ya. Bang Jemi. Silakan. Adinda Bang Jemi. semuanya. Iya kan dah siap. Bang Jemi, Silakan. sebelum Bang Jemi turun, saya izin meluruskan dulu. Iya. Tadi jangan menuduh Bu Darni kalau nyembah patung, bukan. Yang sedang dibahas itu adalah larangan membuat patung, bukan menyembahnya. Karena tadi lagi membahas 10 hukum Taurat. Itu kan Bu Darni gitu ya. Itu larangan membuat patung, bukan membahas menuduh orang Katolik menyembah patung. Belum nyampe ke sana. Iya. Yang Saya dibahas cuma itu meluruskan aja. Iya, makanya tadi saya juga meluruskan kesalahpahaman Anda. Yang sedang dibuat itu adalah larangan membuat patung, karena dia mengutip 10 perintah Tuhan. Nah, itu yang dibahas, siapa yang membuat patung gitu. Bu Darni tidak bilang bahwa Katolik nyembah patung, nggak nyampe ke sana, enggak. Enggak ya, oke. Makasih ya Bang, Abang semua, Bang Pandi, makasih. Silakan yang lain. Aku tanya dulu, Bang Ali, tadi kan Bang Juma bilang. Bentar, Bu Darni, Bang Jemi nanti bikin jadwal aja sama. Udah turun dia. Aku lanjut. Tadi kan Bang Juma. Akang sama Ustaz Alif ya, masuk ya, gantian. Akang lanjut. Iya. Ini habis ini Saya paling si Terut setengah ya. jam lagi soalnya mau ajan di sini. The Truth, kau suaramu ambilkan songkat, besarkan kecil suaramu dekku. Gini tadi, aku mau tanya dulu. Tadi Bang Juma dibilangnya Isa Al-Masih itu lahir kalau di nanya pohon ke Bang kurma. Juma jangan Ya, tanya kan dulu bisa ke Bang Alif tahu, Juma. tahunya samanya kalian itu, samanya kalian. Iya, maksudnya jangan tanya ke Bang Juma, dia mau sholat. Aku mau tanya, kalau di Kristenan Yesus lahir di palungan. Kalau palungan itu kan di kandang domba. Kenapa Yesus pada saat itu di kandang domba? Karena dikejar-kejar tentara. Dia itu anak bayi yang pada saat itu mau dibunuh, yang namanya laki-laki mau dibunuh. Sekarang mau aku tanya, kenapa kok tiba-tiba lahir di pohon kurma? Apa sejarahnya, peristiwanya pada saat itu? Kalau di kekristenan jelas
dia dikejar-kejar ini, dikejar-kejar. Yang lahir anak laki-laki harus dibunuh. Jadi makanya mereka lari mencari-cari tempat peristirahatan, tidak ada, maka terpaksalah mereka masuk ke kandang domba. Nah, kalau Isa Al-Masih, Bu Darni apa tadi, sejarahnya? ya Bu Darni tadi tidak menyimak penjelasan Bang Zuma. Bu Darni berarti tidak menyimak gitu. Ini berkaitan dengan pembuktian historis. Ketika menyebut kandang domba justru sulit dibuktikan. Tapi ketika Al-Quran mengabarkan bahwa Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa, melahirkan seorang anak yang di sampingnya adalah pohon kurma, ternyata memang fakta sejarah, bahkan Bible sendiri mencatat di dalam perjanjian lama, memang kurma itu ada di tengah Bani Israel. Bahkan BBC News memuat berita di Israel itu membudidayakan kurma yang bijinya itu ya saya baca aja ini kalimatnya seperti ini nih. Iya, taruhlah itu. Sekarang Iya, masuk udah. peristiwa apa pada Ini saat poinnya. itu? Peristiwa apa? Nah, terus begini Bu Darni, terus begini juga Bu Darni, permasalahannya Anda bilang di kandang domba juga, ini jadi perdebatan di internal Kristen. Dia itu lahirnya di gua atau di kandang? Iya, maksudku Ini juga jawab masih dulu loh. perdebatan. Kalau di Kristen Iya, kan artinya- datanya lengkap loh. Datanya lengkap di lengkap sana. Coba bukti sejarahnya mana di kandang domba tadi? Ada nggak Maksudku bukti gini, kandang dombanya? Al-Quran dan Sudah. Alkitab tadi kan sama itu Isa dan Yesus. Ini Nah, beda sekarang malah ini. Ini Bu Darni ya. Ini dalam kajiannya, ini nih paroki ya, mungkin ini punya kata ini ya. jangan dulu ke situ, masukku peristiwanya. Kenapa bisa di kandang domba? Iya. Kenapa bisa di bawah pohon kurma? Kalau Dia kan Kristenan, mengasingkan diri, karena dia menjauh dari dikejar. tengah Bang. Gara-gara apa menjauh begitu? Kan ada sejarahnya gitu loh. Iya, dia mengasingkan Masa diri, tiba-tiba- masa tiba-tiba kehamilannya lahir di pohon itu kurma? dia mengasingkan diri ke sebelah timur, kata Al-Quran kan gitu. Logis, kenapa? Karena dia hamil tanpa punya suami. Sebenarnya kalau di Bible nggak perlu mengasingkan diri karena dia memang ada suami namanya Yusuf kan gitu. Justru di Al-Quran itu sangat logis gitu loh. Nah ini kembali lagi, makanya kalau Anda memperdebatkan tentang ini, di sini juga pun terjadi perdebatan. Nah ya, oke, makasih. Nah perdebatan, ada yang mengatakan di kandang domba, ada yang bilang di gua. Oke, jelas ya. Itu kan tadi jelas, dia itu disuruh mengasingkan diri ke sebelah timur, kata di Al-Quran. Logis, kenapa disuruh mengasingkan diri? Karena dia memang tidak punya suami. Nanti ini the truth ini di mute dulu Bang. Oke, nah saya kembali kepada poin yang tadi ya, yang lebih penting ini historinya. Itu kan tadi udah jelas ya pembahasannya. Ketika ditanya pembuktian, mana kandang domba, kayu mana, kayunya sisa-sisa mana, itu Yesus juga nggak akan bisa dibuktikan, atau palungannya juga nggak bisa dibuktikan. Di sini ada kisah yang menarik ketika membahas Al-Quran, 3 keyakinan ya, 3 keyakinan yang kita bahas. Oke, pertama ini Bu Darni, yang membantah penyaliban Yesus itu bukan hanya Muslim. Saya buka ya, ini Sefaria, kitabnya Yahudi, oke? Sefaria, websitenya Yahudi, dibahas di sini di dalam Sanhedrin 43a dijelaskan apa? Yesus itu diapain di sini? Menurut Yahudi, padahal Yahudi itu kan orang tempat kampungnya Yesus. Ini tentang penyaliban yang tadi ya, mohon maaf. Ini 3 kisah yang berbeda di 3 keyakinan. Ini poin yang mau saya sampaikan. Nih, betapa bukankah diajarkan dalam berita pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam, dan seorang juru bicara keluar di hadapannya selama 40 hari. Menurut literatur Yahudi, Yesus itu bukan disalib, dihukum tentara Romawi. Ini kitabnya Yahudi loh, Sefaria. Padahal dia orang di sana juga. Nah, dikatakan apa Yesus itu? Dirajam, digantung, dirajam dia nih. Tetapi bukankah diajarkan dalam Baraita pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Oke? Nah, dalam kisahnya Yahudi, Yesus itu dirajam, dihukum rajam, dilempari batu sampai mati dia. Itu Yahudi, padahal Yesus kan orang Yahudi. Kedua, menurut Bible, ya kan, dia digantung di kayu salib nih. Dengan cara apa? Juga prajurit itu mengolok-olok dia, mereka mengajurkan anggur asam dan seterusnya, tentang dia disalib, dibunuh kan, ditumbak perutnya, dipaku tangannya dan seterusnya, sehingga diimani sebagai Yesus, sebagai manusia yang mati dengan cara terkutuk, digantung pada kayu salib kan gitu. Nah, beda cerita, padahal sama-sama sumbernya daerah sana. Yahudi punya cerita Yesus dirajam, ya kan, dihukum.
Kristen menceritakan dia disalib, Al-Quran datang membantah keduanya, meluruskan apa itu Al-Quran. Mereka tidak membunuhnya dengan cara dirajam, dan mereka tidak menyalibnya, pembunuhan dengan cara disalib. Ini datang Islam memuliakannya, ya kan? Lalu Al-Quran mengatakan apa? Wa innal ladina ikhtalafu fihi lapisyakim minhu. Sesungguhnya orang-orang itu berada di dalam perselisihan di antara mereka. Malahum bihi min ilmin ila tiba'ad doni wa ma qataluhu yakina. Saya baca terjemahnya ya. Ketika kata Yahudi mengatakan dia mati dengan cara dirajam karena dia tukang sihir dan seterusnya, bahkan nanti dia akan direbus oleh air tinja, kan gitu. Lalu Kristen mengatakan dia mati dengan cara terkutuk digantung pada kayu salib, seperti itu. Maka Al-Quran mengatakan apa? Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh salib itulah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Nabi Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang siapa yang dibunuh. Buktinya apa? Pembuktian ayat Al-Quran mereka ragu itu apa? Yaitu tadi, orang Yahudi mengatakan dia itu mati dirajam, dilempari batu. Ada yang mengatakan dia disalib. Al-Quran benar. Ternyata Al-Quran benar meluruskan berita itu apa? Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi perselisihan yang mereka lakukan, yang keduanya menghinakan, merendahkan, Al-Quran kembalikan. Allah Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha Perkasa. Dia diselamatkan dari proses kutuknya hukum Romawi, yaitu dengan cara ditumbak perutnya, dipaku tangannya, dipatahkan kakinya, diludahi, diolok-olok dan seterusnya. Atau dari cara hukum Yahudi, dengan cara dirajam, dilempari batu, seperti yang tadi dijelaskan oleh kitabnya Yahudi, Sefaria, Sanhedrin 43a 18-22. Al-Quran menepis semua itu. Oke lah, jangan lama-lama lah Bang. Ya, Tadi kan udah dipahami ya. Di dalam Al-Quran. Boleh saya sanggah nggak Bang? Oke, silakan. Boleh silakan. Yang dirajam itu mirip kayak cerita Stefanus. Coba Bu cari Stefanus mati yang dilempar batu dalam Alkitab. Ya silakan dibantah orang Yahudinya Bang, jangan saya. Saya membaca kitabnya orang Yahudi, mereka merajam Yesus orang Nazaret, dibunuh, dihukum tuh. Kalau ada data, kalau di dalam Alkitab banyak data Yesus disalib, di Al-Quran nggak ada. Gini Bang, banyak saksi mata yang melihat di situ Bang, bukan hanya orang sekitar situ doang, itu orang pendatang. Ya makanya Al-Quran benar bilang mereka berselisih paham tentang siapa yang dibunuh, benar. Nah, ini kitabnya Yahudi bukan kitabnya Muslim, coy. Menurut Islam siapa yang disalib itu? Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapa? Kalau tidak disebut namanya. Katanya Sarjas. Terus orang-orang Islam modern sekarang Muslim bilangnya Yudas Iskariot. Jadi itu perselisihan juga. Enggak, makanya saya bilang kembali ke Al-Quran tidak disebut namanya. Ketika Al-Quran tidak menyebut namanya, orang diserupakan dengan Nabi Isa atau orang yang diserupakan dengan Yesus, menurut Anda namanya siapa yang disalib? Maksudnya? Menurut Anda siapa yang disalib? Yesus. Nah itulah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, makanya namanya pun diserupakan. Kau sebut namanya itu. Bertanggung jawab. Iya. Masa diserupakan nggak dikasih tahu siapa wajahnya namanya? Terus kenapa kalian ngasih tahu? Kenapa kalian ngasih tahu? Orang ada datanya, dan ya udah berarti itulah benar yang diserupakannya. Terima kasih. Kamu itu membantu Al-Quran loh. Ketika Al-Quran menyebutkan orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, ternyata namanya pun diserupakan oleh Kristen. Kristen dengan tegas menyebut namanya itu adalah Yesus. Itulah sosok yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi Tuhan kalian itu adalah sosok figuran atau yang diganti atau yang diserupakan dengan Nabi Isa. Di mana orang? Siapa yang diserupakan itu? Menurut kitab Al-Kabari katanya Sarjas. Menurut Muslim zaman modern katanya itu kan ya makanya itu kan pendapat Israiliyat. Makanya waktu debat sama Presiden Toru dia bilangnya tidak disalibkan tapi hanya pingsan. Mana teori? Ya kan udah bilang, kan saya udah bilang Al-Quran menyerupakan siapa yang disalib itu. Jadi penyaliban itu ada. Dengerin Bang, dengerin dulu ya poinnya biar ayat Al-Quran nih. Ayat Al-Quran yang kau paham itu begini, benerin ya. Jadi Allah menghukum mereka karena perbuatan mereka. Dengan cara apa?
mereka mengimani yang mati di kayu salib itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal sebenarnya dia tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, akan tetapi sosok lain yang diserupakan. Di sini Al-Quran menjelaskan penyaliban itu ada, pembunuhan itu ada. Oke? Tapi yang dibunuh dan disalib itu bukan Nabi Isa, tapi sosok lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Al-Quran masih fokus membahas. Itu Injil palsu, Bang Alif. Loh, kok bilang Injil palsu? Itu Injil palsu. Ini Al-Quran. Galatia 1. Ini Al-Quran, bro. Ini bukan Injil, ini Al-Quran. Dengar ya. Al-Quran ini bukan Injil. Gimana sih? Oke, pelan-pelan ya. Saya jangan dipotong dulu, pelan-pelan. Ketika Al-Quran tidak menyebut namanya, Al-Quran menyebut ada pengganti Nabi Isa. Pengganti Nabi Isa ini diserupakan dengan Nabi Isa. Oke? Lalu orang-orang itu yang mengimani, mereka berselisih paham tentang itu, tentang siapa yang dibunuhnya. Begitu saya buka, Yesus di mana? Oh, dia yang diutus di Yerusalem, tengah bangsa Yahudi. Kita buka literatur Yahudi, ternyata orang Yahudi mengatakan dia itu dirajam. Dia dihukum, dirajam itu penghukuman terhadap Yesus. Orang Kristen sekarang mengatakan dia digantung di kayu salib. Lah, dari literatur Yahudi saja yang Yesus orang Yahudi, orang di sana, yang sumbernya dari daerah yang sama, itu sudah berbeda kisahnya. Benar kata Al-Quran, mereka berselisih paham. Nah, lalu Al-Quran fokus kepada sosok yang dimuliakan ini. Kemana dia? Diangkat ke langit. Al-Quran tidak fokus kepada sosok pengganti, sementara Bible fokus pada sosok pengganti ini. Lalu mereka menamainya Yesus, lalu mengatakan dia mati terkutuk di kayu salib, dan seterusnya. Itulah yang Anda imani, yang menurut Islam sebagai sebuah hukuman dari Allah. Menurut Alkitab, penyaliban Yesus itu penggenapan dari nubuatan dari kitab Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Boleh dibuka, Bu, kitabnya? Mana ada? Buka, Bu. Yesaya 53. Mana ada? Boleh saya bacakan? Jadi Mereka coba sebentar. Mereka saya baca ya, saya baca bentar, Bang ya. Saya tanya dulu. Jadi Yesus dinubuatkan akan mati dengan cara terkutuk. Iya, karena dia Mesias. Di mana coba? Gile. Nih, baca. Di mana Elohim katanya kabar gembira? Yesaya 53, dia ngambil seorang hamba nih. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuatan Tuhan? Ini Yahweh ya. Yahweh dinyatakan sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas di tanah kering. Kita baca di ayat yang keempat, ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesesaran kita yang dipikulnya. Diloncat-loncat lagi bacanya. Enggak, kalau abang baca satu perikop pun akan nyambung, tetap sama. Bukan, yang barusan aja diloncat. Yesus itu kan di situ dia tidak tampan rupawan, tidak menarik kan? Iya. Bener nggak? Iya. Jadi Anda setuju kalau Yesus itu tidak tampan rupawan, rupanya bengek atau apalah gitu, jelek gitu, tidak menarik, dilihat pun nggak suka kan? Sebagai taruk dia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semarak pun tidak, tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Jadi Anda di sini nubuatnya Yesus itu wajahnya itu tidak sampai habis, jangan dipotong. Iya. Di sini udah tampangnya nggak jelas, tidak. Nggak, Bang, sebentar dulu. Kalau Anda ini merujuk untuk Yesus, saya tanya, jadi benar Yesus itu tampangnya nggak kayak foto-foto yang beredar tentang Yesus kayak bule gitu? Itu hanya fitur, Bang, ngerti nggak? Itu hanya penggambaran orang. Ya berarti fiturnya penyesatan kalau gitu. Kita nggak berfokus pada gambar, Bang. Ya terus kenapa digambarkan dia jadi cowok yang tampan rupawan kayak David Beckham gitu? Kenapa jadi kayak gitu? Saya tanya, dalam gambar di Katolik itu agak putih kan? Wujud Yesus ya kan, fotonya kan, fiturnya kan, ikoniknya kan. Sedangkan di Ortodoks itu agak hitam, berbeda kan. Jadi yang mana ini? Gaya seni, Bang, itu cuma gaya seni. Iya, makanya gaya seninya jangan merubah ayat dong. Dia itu harus gambarnya itu yang burik gitu kan, yang nggak tampan. Pada itu, nggak boleh tengah kata lo sendiri yang patokannya ke sini ya, saya 53 gimana sih? Iya. Yang saya matikan memang orangnya biasa aja. Dia dihina tuh karena dia dianggap hina, bukan karena tidak tampan. Wajahnya tidak tampan. Iya kan? Tidak tampan memang berarti tidak tergoda. Orang-orang itu tidak menarik lah pokoknya. Males ngelihat aja, males gitu. Nah, terus coba di mana dia dinubuatkan bahwa akan mati terkutuk digantung pada kayu salibnya, di mana coba?
Ini di Yesaya 53, makanya baca 1 sampai Iya, di ayat berapa? Di ayat berapa kalau Buset dah. Kan Paulus bilang, sebab ada tertulis, Paulus bilang, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Memang, nah, di mana Yesus dinubuatkan akan terkutuk, mati, digantung pada kayu salib itu di mana? Itu kan Paulus yang bilang, sebab ada tertulis. Penyaliban Yesus itu menggambarkan sebuah pengguntingan bulu domba, Bang, kayak hewan yang mau disembelih. Nah, bukan, dikatakan Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesaya 53 ayat berapa yang tertulis bunyinya Yesus dikutuk, digantung pada kayu salib itu di mana? Di kitab Musa, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Di mana? Disebutin Bang Jumat tadi saya dengar. Saya Berarti bukan di Yesaya ya, bukan di Yesaya. Iya. Saya sebenarnya ada ayat, tapi saya nggak berani itu untuk Yesus. Ada saya ayat itu. Nah, kalau kita baca di ayat 53, di ayat 6-nya Bang ya, nih. Kita sekalian sesat seperti domba yang masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Terus di ayat yang ke-7b-nya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Nah, itulah tempat penyaliban Yesus. Makanya dibilang Yesus adalah domba Allah. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Iya, kalau kita di mana nubuatnya dia terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib? Kan Paulus bernubuat itu. Menggenapi sebuah nubuatan. Tetapi coba buka Bu, di dalam tulis di Alkitab terkutuklah orang kayu salib. Mau tahu rujukan Paulus itu kemana? Kita bilangan. Ulangan 21 nomor 23. Itu rujukan Paulus, tapi saya nggak berani itu untuk Yesus. Kenapa? Karena di situ Yesus dikutuk oleh Elohim, oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa mengutuk Yesus. Saya nggak berani itu. Sekarang gini, tapi Paulus memposisikan Yesus seperti itu. Udah Yesusnya digantung, diolok-olok oleh manusia. Bagaimana dia dipaku, ditelanjangi. Ketika dia disalib, Paulus mengatakan kalau Yesus itu dikutuk oleh Elohim. Ini makin ngeri. Ini sesuai nubuatan tentang Mesias, Bang, di Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Berarti Tuhan menubuatkan akan mengutuk Yesus. Iya, karena dia akan mengambil rupa di mana? Sebagai Mesias. Ya ini. Hamba yang tersiksa. Tiba-tiba kayak gini. Enggak, yang mengutuk Yesus itu Elohim. Anda setuju? Iya. Yesus itu dikasihi bukan dikutuk. Aku datang dari Bapa. Dosa kita, Bapa selalu mengasihi aku. Ia tidak pernah meninggalkan aku seorang diri, sebab aku selalu berbuat yang berkenan kepadanya. Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Sekarang saya tanya Bang, yang dikutuk oleh Elohim itu penjahat atau orang baik? Penjahat, karena dosa kita yang dikutuk. Nah, saya tanya, Yesus orang baik atau orang jahat? Orang baik. Nah, berarti Elohim mengutuk Yesus atau mengutuk orang jahat? Makanya itu dibilang Rasul Paulus. Itulah ajaran Paulusmu, makanya mendobrak akal sehatmu. Bahkan Paulus berani memposisikan kalau Yesus itu dikutuk oleh Elohim, oleh Bapa. Padahal Yesus sendiri yang berkata, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Bapa selalu menyertai aku, sebab aku selalu berbuat yang berkenan kepadanya. Nah, Bapa tidak pernah meninggalkan aku seorang diri. Itu banyak perkataan Yesus itu. Iya. Perbuatan apa yang dimaksud di situ? Ini katakan Bapa kepada Yesus. Itu kata Yesus. Iya, Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Sebab aku selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkannya kepadaku. Itu kata Yesus loh. Bapak menyayangi aku. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Itu kata Yesus banyak ayatnya. Bukan mengutuk Yesus. Elohim itu tidak mengajarkan mengutuk Yesus. Pengajaran Yesus juga demikian. Tiba-tiba ada Paulus mengatakan kalau Yesus itu dikutuk oleh Elohim. Apa enggak sadis ini? Bukan gini loh, tunggu dulu. Itu dosa kita, Bang. Makanya saya bilang tadi, Bu Darni. Makanya saya bilang gini, tadi. Tunggu. Bang Alif, sebentar, biar kami artikan. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib itu menunjukkan bahwa
Kristus telah mengambil kutukan dosa manusia di kayu salib untuk menebus umat manusia. Itu maksudnya. Budarni, ada artinya kedatangannya itu, penyaliban itu artinya ada. Paham Budarni. Paham. Kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kan gitu. Ini kata Paulus ya. Nah, Paulus mengatakan yang digantung pada kayu salib itu dikutuk. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk orang itu? Nah, kutipan Paulus itu merujuk kepada Elohim. Bukan begitu artinya loh, bukan gitu maksudnya. Kita buka dalilnya, kita buka. Nih, kita buka. Budarni noise, kita buka ya. Nih. Makanya saya bilang tadi, kitab Anda sendiri mengajarkan Yesus itu dikutuk oleh Bapa. Saya nggak berani. Nih, dikatakan kata Paulus. Sebab ada tertulis, Galatia 3 nomor 13 ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia sedang mengambil sebuah nubuatan atau kalimat kitab perjanjian lama. Oke? Karena dia berkata ada tertulis. Pertanyaannya nih, siapa yang dikutuk orang yang digantung pada kayu salib? Siapa yang mengutuknya berdasarkan pernyataan Paulus ini? Kita buka nih, kita klik ya tanda bintangnya ya. Nih. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh siapa coba? Oleh Allah. Nah, Yesus digantung di kayu salib. Yesus ketika digantung di kayu salib, siapa yang mengutuk Yesus? Allah, karena dosa kita. Nah, ajaran Kristen mengajarkan bahwa Yesus itu dikutuk oleh Elohim. Bisa di sini, Bang. Bisa di sini. Misnya itu adalah yang diambil oleh Yesus, kutuk kita sebenarnya. Makanya sesuai dengan Yesaya 53 tadi. Nah, iya, Anda percaya kalau Yesus dikutuk oleh Elohim kan? Iya, karena dosa kita. Nah, itu dia makanya. Seharusnya kutukan itu diambil oleh manusia. Tetapi diambil itu oleh Yesus. asumsi Anda berdasarkan pernyataan Paulus. Sementara kata Paulus, Bapak tidak pernah meninggalkan aku seorang diri. Bapak selalu berkenan kepadaku, sebab aku selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadanya. Bang Alip, noise. Itu doubling, gitu loh. Nah, bahkan di dalam Ibrani juga, Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, kita buka aja ya, daripada saya dibilang ngarang nih. Ntar dibilangnya saya melesetin lagi ya. Nih, Ibrani 5 nomor 7, nih. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dia itu orang soleh. Dia disalibkan dong di situ. Nah, berarti selamat dari maut kan? Ayo. Selamat dari penyaliban kan? Kan dibangkitkan. Iya kan, hidup kembali. Hidup kembali. Bukan hidup kembali. Kalau Tuhan tidak. Di sini berdasarkan ayat ini, Yesus dikutuk nggak oleh Elohim? Dikutuk. Itu maksudnya loh, bukan begitu maksudnya. Dia kan nggak mati di sini, Bang, posisinya. Bukan, Bang. Di sini Yesus itu sebagai manusia, ia selalu mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, dan karena kesolehannya, doanya didengar oleh Tuhan. Dia anak yang soleh. Yesus itu anak yang soleh gitu. Bang. Coba buka Filipi 2 ayat 1. Ya, terus lagi. Enggak, Anda setuju Yesus itu anak yang soleh, doanya didengar Tuhan? Iya, dia emang tidak berdosa karena kutuk. Nah, sekarang saya tanya lagi jujur, Anda setuju nggak Bapak mengutuk Yesus? Enggak. Nggak setuju kan? Karena makanya Galatia 3 nomor 13 itu hanya asumsi pengajaran sesat. Dosa kita yang diambil, makanya dia dikutuk. Nah, yang mengutuk Yesusnya siapa? Ya Allah itu sendiri karena dosa kita. Tuh kan, berarti Tuhan sedang mengutuk Yesus. Makanya dibangkitkan sini dia dari maut. Berarti Tuhan mengutuk Yesus. Yesus mengalahkan maut itu, maka bangkit dia. Enggak, jangan mengalahkan maut. Itu kembali kepada ucapan Paulusnya. Karena Paulus sedang memposisikan kalau Yesus ini sebagai manusia yang dikutuk oleh Elohim. Nih Bang, saya bukan ya. Dia sampai tidak mau asumsi, pakai dalil dia. Sebab ada tertulis, padahal di dalam kitab Ulangan itu untuk penjahat.
Jadi Paulus ini memposisikan Yesus sebagai penjahat, Oke. Abang bilang menyetarakan penjahat ya, dengan untuk penjahat, penjahat kan? sehingga Yesus ini dikutuk oleh Elohim. Untuk penjahat kan, Bang? Nah, berarti yang Untuk disalib itu kan? penjahat kan? Untuk penjahat kan? Karena kan saya bilang. Iya, karena berarti dosa yang disalibnya kita lah penjahat dia kan? Ditanggungnya, karena dosa kita lah ditanggungnya. Iya, Makanya berarti kenapa- yang disalibnya penjahat kan? Iya. Nah, ya sudah, Yesus penjahat atau bukan? Seharusnya kan kita. Saya tanya, Yesus penjahat atau bukan? Enggak lah, kita penjahat, kita manusia karena yang dosa penjahat. kita lah Nah, ditanggungnya. makanya berarti Yesus itu sebaiknya tidak disalib. Makanya itulah tadi kata Al-Quran, ketika umat Islam datang memuliakan Yesus, Islamlah datang muliakan. Dia tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Apalagi yang disalib itu, salib itu untuk penjahat. Yesus bukan penjahat, makanya Tuhan selamatkan. Saya tanya Bang Detrat ya, dalam nubuatannya Yesus, nih nubuatan Yesus, Anda tahu Mazmur 91? Tahu. Oke, kita buka ya nubuatannya ya. Nih, ini teman-teman Kristen. Ayatnya ya. Enggak, utuh. Mazmur 51 ayat 91. Mazmur 91 Oke, ayat. dari katanya jangan dipotong. Satu pasal tuh saya kasih. Oke, saya bacakan ya. Orang yang duduk di silakan baca. lindungan yang maha tinggi, yang bermalam di naungan yang maha tinggi, dia akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sampar dan yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Waktu 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi kita tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang baik, orang-orang fasik. 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan gelap banget. Mendekat kepada kemahmu. Terus, ayo baca yang tegas, baca. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, singa dan ular tedung yang akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Terus, bila kita berseru kepada Tuhan, Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur ku kenyangkan dia, dan ku perlihatkan kepada keselamatan daripada aku. Ya udah, itu kan nubuatan Yesus, Bang. Masya Allah, luar biasa. Oke, di sini jangankan dia dipaku tangannya, terantuk batu aja Tuhan gak rela. Dan pernah diuji, waktu itu Yesus diuji oleh iblis agar suruh melompat dari gunung. Karena kata iblis, sebab ada tertulis, Tuhan akan menyuruh malaikatnya untuk menatang engkau agar kakimu tidak sampai terantuk oleh batu. Benar di sini kan? Nah, di sini dia panjang umur, Tuhan mengenyangkannya. Bahkan di sini dia cuma menontonnya, melihat pembalasan terhadap orang fasik. Bukan sebagai orang yang disalib. Bukan orang yang dibunuh, tapi orang yang melihat hukuman orang fasik. Nih, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Orang fasik itu yang dihukum. Kalau Yesusnya, jangankan sampai dibunuh,
terantuk batu aja Tuhan gak rela. Makanya dia panjang umur karena doanya selalu didengar Tuhan. Dia panjang Bang umurnya Alip, itu. Bang Alip, mereka Makanya menusuk Al-Quran tangan dan mengatakan kakiku. benar. Bang Alip, mereka menusuk tangan dan kakiku. Mazmur 22 ayat 17. Itu nggak kau baca? Lah, ya itu berarti bukan Yesus. Itu Lah, ini loh. Yesus. Siapa yang ditusuk tangan dan kakinya? Ya berarti penjahat. Loh, Di sini kan Tuhan itu tidak rela. Sebentar, kan ada penjahat nih, orang fasik yang dihukum. Yesus cuma nonton. Di sini ayat jangankan dia terantuk batu kan, jangankan sampai dibunuh. Tuhan itu tidak rela sama Yesus, terantuk batu pun Tuhan tidak rela. Kan ini ayatnya ada. Buktinya pernah percobaan ini dilakukan ayat ini oleh. jangan lupakan Bang Alip. Mazmur 22 ayat 7. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Jangan lupakan ini itu. gagal. Berarti nubuatan ini gagal. Bukan gagal. Tidak gagal. Nah, makanya ada yang ambil posisi. Yang ini Yesus yang asli, yang tadi Yesus yang palsu. Yesus yang aslinya selamat, yang diserupakannya yang dipaku gitu. Kan diselamatkan. Itu baru cocok. Dengar. Di sini dia diselamatkan. Kan bangkit dia sekarang di surga. Menusuk tangan dan kakinya, itulah dia alaminya setelah waktu dia di bumi. Gimana sih? Di sini ayatnya jangankan dia sampai dipaku tangannya, terantuk batu aja Tuhan tidak rela. Kena batu kesentil jatuh aja nggak rela. Tuhan itu nggak rela loh, karena dia sangat disayangi Tuhan. Nah makanya kenapa kau bilang dia dipaku? Jangankan dipaku, Ada ayatnya. kesandung batu aja dalilnya nggak dalam rela. Mazmur. Ayatnya kan Mazmur ini juga. Jangan lupa Makanya ada dua di sini ada ayat nih, ada ayat. Nih, engkau hanya menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Nah, yang layak dipaku, dihukum, digantung itu orang fasik atau orang benar? Bukan begitu, bukan begitu caranya. Enggak. Kenapa ditolak? Ini ayat 22, Enggak, saya tanya. Bang Alip, Yang ini ayat layak 22 dipaku duluan tangannya, ini, Bang Alip. Yang layak Duluan dipaku ini. tangannya, sebentar Bu Darni. Yang layak dipaku tangannya dan digantung pada kayu salib itu orang fasik atau orang benar? Orang fasik. Orang fasik. Nah, orang benar layak nggak seperti itu? Tidak. Nah, berarti ada yang dihukum. Di sini ada ayat, satu ada yang dalam lindungan Tuhan, yang satu ada yang mengalami hukuman. Oke? Ini balik lagi Bang, muter-muter jadinya. Enggak, di sini ayatnya kan gini dikatakan nih ya. Nih, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, orang fasik kan yang dihukum. Iya. Nah, sementara engkau di sini dia tidak terantuk batu, dia tidak dihukum. Dia tidak dihukum. Lalu, maka yang dihukum itu adalah orang fasik. Gitu. Udah sangat jelas kok, gampang kau. Ini lagi ayatnya. Ini. Mazmur 22 ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Halo, ayo. Penjahat ayo. itu penjahat. Mazmur itu. Penjahat. Ayo itu. Bang, siapa yang ditusuk dan kakinya, tangannya? Penjahat. Ya ampun. Mana dalilnya penjahat? Emang bener. Mana dalilnya penjahat? Mana? Yang disalib itu kan penjahat. Ya sekarang kita ini penyalipan Yesus bukan penjahat. Iya, makanya yang disalibnya itu penjahat tapi dimuliakan oleh Kristen sebagai Tuhan. Manusia yang penjahatnya Bang, makanya dosa kita kan ditebusnya. Iya, saya tahu itu. Makanya tadi kata Al-Quran juga, dia itu selamat karena dia nabi yang dipilih oleh Tuhan, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ketika mau ada penyaliban, dia itu diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menyelamatkan dia karena Tuhan maha bijaksana. Buka Filipi 2 ayat 5. Aduh, itu kan tadi Paulus yang mengutuk Yesus. Gimana sih? Anda silakan buka Filipi, buka Galatia. Memang itu ajaran Anda sebagai Kristen. Ajaran Anda sebagai Kristen melalui dari Mr. Paulus, Yesus itu memang harus mati terkutuk. Itu harus. Memang iya, karena sementara ajaran Yesus, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan memuliakan aku. Yesus itu dimuliakan. Buka dulu, anak manusia harus mati di tangan orang-orang fasik. Coba buka di Matius berapa itu, Bu? Coba Bu Devisa dibuka. Ya kalau memang anak manusia mati ya mati. Ya, anak manusia harus mati di tangan orang-orang fasik. Itu ada tertulis. Harus.
mati Sekarang penjahat itu anak manusia atau bukan? Sambil nunggu ayatnya ya, sambil nunggu di ayatnya. tangan Orang fasik. Orang fasik. Iya. Bahkan Matius 17 ayat 22. Oke, kita baca. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu perkataan siapa? Saya tanya, penjahat itu anak manusia bukan? Anak manusia itu mas Yesus, Bang. Buka dulu ayatnya. Lah iya, akan diserahkan, enggak sampai terjadi. Permasalahannya itu adalah yang dikutuk digantung pada kayu salib itu adalah sosok yang diganti dari Yesus anak Maria. Itu poinnya. Yang Al-Quran menyebutkan mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Yang dibunuh di salib itu sosok penggantinya. Kalian itu sedang mempertahankan sosok pengganti yang diserupakan dengan Nabi Isa, sampai namanya pun disamain gitu loh. Itu yang kalian tuhankan dengan kemasan-kemasan baru, bukan pengajaran Yesus di mana di situ dikatakan menjadi penembus dosa tapi dia harus terkutuk, sementara dia sambil asumsi ke kitab Ulangan di situ yang mengutuknya adalah Tuhan. Terus aja dipaksa Yesus itu menderita, hina, nista. Makanya kata Yesus sementara dikatakan setelah nanti kebenaran dia datang itu akan memuliakan aku. Maka setelah Yesus tidak ada, ajaran yang memuliakan Yesus itu hanya Islam. Hanya Islam. Mana ada kalian muliakan Yesus? Kalian aja memperolok-olok Yesus. Kami memuliakan Yesus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu baru dipermuliakan. Yang itu mah bukan memuliakan, manusia, ya manusia Allah. nggak dipermuliakan, Bang Alif. Nah tadi hanya Anda Tuhan sendiri yang berani dipermuliakan. mengatakan dia mati terkutuk. Loh, itu kan hanya datang untuk menggenapi nubuatan para nabi. Nggak ada nubuat nabi tadi pun dia selamat. Itu nggak ada. Itu kan antikristus yang mengatakan nggak ada. Bukan, dia akan mati dikutuk oleh Tuhan itu tidak dinubuatkan. Cuman Paulus yang bilang seperti itu. Saya bilang tadi, cuman Paulus yang berani mengatakan kalau Yesus itu mati terkutuk digantung pada kayu salib dan terkutuknya itu atau pengutuknya adalah Tuhan. Cuman Paulus. Nabi-nabi itu nggak ada. Makanya tadi ketika Anda buka Galatia 3 nomor 13, itu Paulus berani mengatakan itu. Paulus berani mengasumsikan kalau Elohim pencipta alam semesta ini mengutuk Yesus. Cuma Paulus. Bang Alif, Bang Lukas Anda mengikutinya. Ini deturup ayatnya. Dengar ya. Ayat pemungkas ini mendiamkan Bang Alif. Lukas 24 ayat 26 sampai 27. Ayat 26 sampai 27. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam keseluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Makanya ada dia di Yesaya dan Mazmur. Oke, baik. Saya baca pernyataan Yesus ya, yang tadi saya baca di Yohanes 8. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku ini sedikit pun tidak ada artinya. Bapa pula yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu dan berkata, dia adalah Allah kami. Di Yohanes 8 Bang, tentang bagaimana Elohim itu memuliakan Yesus. Yohanes 8 ada di 29, ada di 50, 54 itu ada. Aduh, saya bukain. Itu banyak. Kalau Tuhan itu memuliakan Yesus. Baca dari ayat 22, baca dari ayat 21 ya. Saya sangat setuju kita kupas tuntas di sini ya. Tas. Maka Yesus berkata pula kepada mereka orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ini saya baca ya. Dari 40 saya baca ya. Nih. Saya baca ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Ya. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Nah, tadi di sini ada orang-orang yang ingin membunuh Yesus, oke? Siapa yang membunuh Yesus di situ? Kristen Orang-orang atau orang Yahudi? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi.
Oke. Mereka berusaha membunuh Yesus. Kata Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Kata Yesus, ya kan? Kata Yesus, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Kata Yesus, bapak di sini menurut Yesus, bapak di sini, ini siapa yang berusaha membunuh Yesus? Orang Farisi. Bukan, yang jadi bapaknya di sini siapa? Iblis. Nah, itulah. Setuju Anda kan? Iya. Berusaha membunuh Yesus adalah mengikuti kehendak Pahami bapak iblis konteksnya, kan? Bang. Janganlah dari konteks. Ini paham, ini konteksnya benar. Ini konteksnya Yesus Ini menjelaskan benar. bahwa Nih, sementara kata Yesus apa nih? Jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Nah, di sini Elohim itu mengasihi atau mengutuk Yesus? Coba. Baca lagi Bang, jangan dipotong, baca dulu dong baru sampai akhir. Nggak ada yang saya potong, nggak ada. Baca lagi mengasihi aku terus sebab. Nah, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Terus? Jadi di sini Tuhan, sebentar, jangan terus mulu. Di sini Tuhan di sini Tuhan mengasihi Yesus, betul? Iya, baca sampai habis dulu biar tahu maknanya perkataan Yesus itu. Saya tahu, saya udah berbulak-balik baca ayat ini. Di sini Tuhan mengasihi Yesus, betul? Iya. Betul? Bukan mengutuk Yesus, betul? Iya. Oke, baru selesai ya, jelas ya. Nah, mau apa lagi sekarang kita baca ke bawah? Baca. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, pembunuhan terhadap Yesus satu mengikuti kehendak iblis, bukan kehendak Elohim. Elohim jangankan membunuh Yesus, kesandung batu aja Tuhan gak rela. Bahkan Yesus katakan, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Yesus itu, ajaran Yesus itu, ajaran Bapak itu dikasihi Yesus tuh. Bapak sendiri mengasihi Yesus. Sementara tadi kata Paulus, Bapak mengutuk Yesus. Baca dulu Bang, sampai habis dulu. Udah saya baca. Kau baca lagi. Nih. Tadi ayat berapa Abang baca tadi? 43. Enggak, ini ada lanjutannya Bang. Baca dulu nih. Ada lanjutannya, ada. Sampai 54 juga saya baca tadi, Bapak menyertai Yesus. Oke. Coba baca ayat Bapak menyertai dan mengasihi Yesus. Udah saya baca tadi. 58-nya. Baru bantah. Loh, kok 58-nya baru bantah? Kenapa 58? Udah perikop baru pula. Ya Allah, ini benar-benar deh pelajaran. Siapa yang dapat perpuluhan, siapa yang ngajarin. Apa 58? Mau bahas apa 58? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ngapain sih? Baca dulu sampai habis. Udah 58 udah saya baca. Nah, makanya di situ dibilang Yesus diutus dari Bapa sebelum di zaman Abraham ada. Berarti genaplah dibilang Rasul Yohanes dibilang di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya nyambung loh. Opo meneh gitu rek. Kan rencana itu keselamatan kok itu jadi malah sebelum Abraham jadi aku telah ada. Enggak, yang sedang dibahas itu Elohim itu mengasihi Yesus, bukan mengutuk Yesus. Berdasarkan ajaran Yesus, Elohim itu mengasihi Yesus, bukan mengutuk Yesus. Tapi tadi ajaran Paulus menjelaskan kalau Yesus itu dikutuk oleh Elohim. Yesus dikutuk karena dosa kita. Sebenarnya dosa kita yang dikutuk. Iya, kalian yang berdosa, Yesus yang dikutuk oleh Elohim. Maka genaplah ritual tentang penghapusan dosa dilakukan oleh orang Yahudi. Ritual yang diajarkan oleh Kristen. Tolong jangan niru saya sholat, teman-teman, belum maghrib nggak sah saya sholatnya. Aku pun lapar loh. Gimana The Truth? Aku udah lapar nih. Saya mau ke masjid dulu ya. Udah aja di sini. Iya, kita persiapan maghrib. Teman-teman jangan nyuruh saya sholat maghrib, nggak sah nanti saya sholatnya. Sangat ini saya udahan ya, karena saya ada ibadah malam. Sekarang juga nggak apa-apa. Iya, aku pun mau Rabu malam.
aku Iya. penuh Rabu malam. Iya, Turun laku ya teman-teman. Iya, enggak apa-apa The itu, Truth. oke. Semangat iya, The iya. Truth Iya. dan yang lain-lain. Fandi Iya, Ahmad betul. semuanya. Makasih, Dadah. Tok. Ya. Oke, makasih ya. Kalau gitu saya rehat dulu, mandi dulu, biar terhindar dari Ini bau-bau ada Reno apa gitu. juga, Ustadz Alif. Ini Reno kan habis baru mualaf nih. Masya Enggak, Allah. saya cuma ngingetin saudara-saudaraku aja. Jangan nyuruh saya sholat belum waktunya, nggak sah. Siap. Ini Reno mualaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Botol diladenin teman-teman. Emang pada botol? Kita kan lagi ngajarin. Enggak lanjut Suara lagi saya teman-teman kedengeran ya. nggak? Kedengaran Kang? Kedengeran. Mungkin rehat aja dulu ya. Reverbnya kegedean itu, Kang. Ustadz Alif, monitor Siap, Akang. siap, Kita siap. mungkin rehat aja dulu. Nanti sebentar setelah sholat Isya di waktu Indonesia Barat baru kita lanjut lagi. Berarti jam 8. Kalau kita di sini jam 9. Iya, kedengaran Akang, kedengaran. Enggak, Di sini. ini saya mau setting. Ini kan nggak ada debat. Saya mau setting dulu dengerin. Iya, boleh silakan. Kegedean nggak di pepnya? Cek Di satu. sini aman. Kegedean sih. Oh, yang pakai soundcard kedengaran gede kali ya. Cek satu dua Ya, tiga. saya pakai headset. Nah, ini aman ini. Cek satu. Aman ya? Aman Kang. Itu berapa Aman. Kang soundcardnya? Ini ada yang beliin ini apa si Bori tapi baru datang. Saya Banyak nggak kali. pakai pasar. Soundcard Akang banyak. Enggak, cuma 2 ini. Oh, ada yang nganggur? Ngetes doang, ada 1. Mungkin kita rehat aja dulu ya Ustadz ya. Siap. Ya udah teman-teman, mungkin Ustadz Alif yang tutup lah. Kita rehat dulu, nanti Reno kalau ada kesempatan sebentar habis sholat maghrib, habis sholat Isya, nanti naik lagi. Kita buka koma lagi. Oke, Ustadz? Oke. Ya udah, Ustadz Alif ditutup. Ini mualaf Oke, di terima koma kasih. Bang Blender nih beberapa hari lalu. Reno Syaputra yang Katolik. 2 hari yang lalu bang. Udah ada sertifikat mualafnya. Ya, masih bikinkan bang. Siapa yang bikinkan? Bang Blender. Oh iya, siap. Mantap. Ayo Ustadz Alif ditutup. Teman-teman juga ini di bawah typing terus. Orang belum waktu sholat. Orang lagi serius ngejelasin. Sholat dulu. Ya Allah, Gusti, ganggu banget nih. Gue distract gue lagi baca. Masalahnya saya lagi nampilin data gitu loh. Sabar teman-teman. Insya Allah saya tahu sholat itu kewajiban yang utama. Tenang aja ya. Tapi ya mereka juga yang nyuruh sholat itu nggak sholat, malah typing terus. Sholat dulu. Malah typing terus. Disangkanya kita nggak pernah sholat kali ya. gitu ya. Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa, terima kasih kepeduliannya. Cuman kalau lagi serius di typing gitu, saya lagi nampilin data tuh kebaca. Masalahnya saya lagi liatin HP. Ya teman-teman, terima kasih Iwan Bila semuanya ya yang sudah menyimak. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, terutama pas lagi misal ibarat pertempuran lagi berantem itu jangan datang nyodorin makan, nyodorin apa, nanti kena sabet gitu ya. Tapi insyaAllah terima kasih semuanya. Oke, kita ke masjid dulu ya. Ya, sholat kita dulu. pamit. Buat teman-teman yang di Terima bawah, kasih yang udah sholat, semuanya. silakan sholat lagi ya. Yang apa namanya kita ucapkan ya, yang di YouTube juga, yang lagi live ya, baik di TikTok maupun YouTube, Al Channel Akang, Bang Zuma, Gurunda, dan semua yang melivekan, kita ucapkan terima kasih. WIB mendekati waktu maghrib, mungkin ada yang sudah. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman ya yang sudah tap-tap layar, yang sudah support Komal, makasih.
ban a hero.